teman-teman. Ambil di follow-nya ya teman-teman. Itu cara dakwahnya teman-teman dan cara men-follow ya. Sudah cukup 1.000 ya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh yang di Aceh banyak yang hadir ya. Nanti silahkan teman-teman DM nomor teleponnya. Bang Firman barangkali kan dia bekerjanya bangunan teman-teman. Kali aja teman-teman yang bangun rumah, Bang Firman biar kerja terus nafkahi anak istrinya. Nanti berlanjut. Habis itu istrinya nanti saya suruh dan udah diskusi dia dengan istrinya. Insya Allah istrinya juga menyusul teman-teman. Ya setelah dia pulang kerja langsung nanti kalau memang sempat dia masuk lagi ke Bank Inspirasi malamnya untuk bisa melanjutkan syahadat lagi istrinya. Insya Allah doain teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 40 follower lagi teman-teman. Sisa 40 lagi. Gurunda sudah ada di bawah. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Sahabatku, Ustaz Masya Allah. Nabi, Masya Allah, dan semuanya yang ada di sini. Ya Allah, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka semua yang ada di sini, guru-guru saya. Amin ya Rabbal alamin. Allah, begitu juga Bang Zuma ya. Doain Bang Zuma dan semuanya keluarga Bang Zuma. Matan Allah Amin. Amin, amin. Ya Allah, panjang umur. Saya udah bilang apa Bang Zuma? Dapat juga saya juara 1. Cuman juara satunya emak-emak saya, bukan nggak ada lagi yang lawan. Yang lain ada kriteria dong. Udah aku bilang buka kamera dia, sudahlah nanti dia jadi sasaran nempuk dia kan. Beliau sudah buka kamera, aku bilang nanti jadi sasaran nempuk. Benar kan? Beleng-beleng nggak tahu apa-apa. Jadi gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini agak unik juga Gurunda. Unik. Kenapa? Ya. Karena saya baru live, baru 1 menit live kan. Baru 1 menit saya live. Itu baru sapa-sapa viewers di bawah. Tiba-tiba Bang Firman ini typing di bawah, up. Sudah saya naikkan. Saya naikkan cerita. Wih, saya Kristen, saya mau mualaf. Terus sudah saya minta WA-nya, minta di inbox. Sudah di inbox, WhatsApp-nya sudah di WhatsApp sama saya. Sudah difotokan foto KTP-nya sudah Gurunda Kristen. Dan namanya sama. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Tinggal open cam. Luar biasa ini. Kenapa nggak nyampe ke saya ya? Ayo kirim dong, biar kita administrasi. Oh iya, siap. Luar biasa ya. Tapi tadi Gurunda saya sudah sempat ngobrol sama Firman karena kan Firman dia kuli bangunan di Aceh. Dia Ya. tadi pengen menyelesaikan dulu, ditinggal dulu, terus saya sempat ngobrol. Istri gimana? Sudah tahu kalau emang mau mualaf? Sudah Ustadz, saya sudah lama ngobrol, tapi saran saya kalau dia mendapatkan kenikmatan, kebenaran, ya nikmatnya iman Islam jangan sendiri, nanti ngomong lagi sama istri karena status syariat itu ketika kita ini sudah mualaf, istri posisinya kafir, kita tidak boleh gitu loh, terpisah gitu loh. Nah aja insya Allah Ustaz, nanti saya pulang langsung saya informasikan, barangkali dengan izin Allah dapat hidayah bisa ikut dengan suaminya gitu. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Subhanallah, ini Ustadz Hanafi ikut-ikutan manggil saya Gurunda ini. Unik ini. Lalu kebalik dunia ini sekarang. Kebalik ini dunia sekarang ini kawan-kawan. Seorang guru kita manggil Gurunda sama Bang Zuma. Ini kebalik ini. Udah aku bilang yang wajib manggil saya itu hanya Oten. Panggilan Gurunda itu tadinya, akhi, itu hanya panggilan ece-ece. Si Koris itu yang mulai itu. Panggil Gurunda. Nah, sampai sekarang bawa-bawa. Allah. Tapi ini wasiat dari ibu, dari almarhum ayah ibu. Ketika kau melihat orang lain, terus orang lain bisa dia ingat kepada Allah, apalagi bisa orang Kristen dan banyak yang jadi mualaf, berarti kan posisinya kalah makom sayanya. Ya, Masya Allah. Orang Oten ngelihat Gurunda, bisa mualaf. Ini masalahnya ketika ada teman-teman ngelihat saya, jadi malah pengen poligami. Itu masalahnya bedanya Gurunda.
Bukan. Ini masalah waktu aja ini. Masalah waktu. Karena saya sudah lebih duluan bertengkar sama mereka ini. Pasukan-pasukan kandang babi. Lebih duluan saya ribut sama mereka daripada antum, Ustaz. Kayak gitu masalahnya. Itu udah bisa kali on cam apa Bang Yuda, Bang Inspirasi. Diturun Ini dulu. sebentar saya telepon dulu, sebentar saya telepon orangnya. Oh, siap. Ustaz Hanafi. Iya. Subuh-subuh Banyu mau masuk kandang babi. Jadi pertama saya ketemu dengan Ustaz Hanafi itu lucu ya. Saya kan belajar ilmu jiwa juga. Jadi ada kok satu penampakan beda gitu ya sama beliau ini. Aku lihat dari jauh, siapa beliau ini ya? Aku bilang gitu. Karena di ZCC kita belum pernah saling lihat wajah gitu kan. Lama-lama teman-teman bilang kita habis kajian. Oh, alhamdulillah, siapa pematerinya? Ustadz Hanafi. Yang mana orangnya? Nah, yang ini, yang di depan Bang Zuma. Oh, gitu. Beliau juga lirik saya kan. Saya juga lirik beliau. Tapi ya maklum lah kan. Itu disuruh istri muda itu Bang Zuma, itu istri muda itu waktu di Kuningan ya. Iya betul. Itu sama istri itu dua itu. Tapi sekarang alhamdulillah wahidatan ini, nggak sanggup saya dua. Lanjut Bang Zuma. Jadi saya sempat berontak dalam jiwa saya tuh berpikir jangan-jangan ini jadi apa aku bilang. Jadi nanti lama-lama kenalan sama beliau ini nanti kayak teman-teman yang kemarin suruh saya bersyahadat. Saya diragukan, dibilangnya saya dari Ahmadiyah, dibilangnya dari Syiah. Dibuatkan room, diundang Bang Sumo untuk bersyahadat di dalam. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Nah sejak pas kemarin itu ketika kita di Masjid Kuba, saya melihat alhamdulillah Allah memuluskan niatan doa saya. Saya melihat ya Allah ya Karim, orang ini orang mulia, orang baik. Alhamdulillah. Jadi saya titip sama Bang Handi waktu itu. Saya titip sama Bang Handi, saya titip sama Bang Hendra. Saya bisikin ke mereka, tolong jaga Ustadz kita, beliau orang baik. Saya titip sama teman-teman API Jabodetabek. Jangan lepaskan Ustadz Hanafi, beliau itu orang baik. Ilmunya hebat, sifatnya tawadu luar biasa. Tapi masalahnya waktu itu Banyu dia nggak mau naik panggung. Gua dorong-dorongin nggak mau. Tapi alhamdulillah naik kan panggung kita sama Ya beliau kan. itu pun saya paksa, saya seret-seret. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti Bang Handi kalau jadi tempat yang di Condet itu kita sama beliau sesanapi di sana ya. Ngopi-ngopi di sana bareng-bareng di sana. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi kita ada nanti tempat itu di Condet, Jakarta Timur gitu loh. Itu punyanya omnya Bang Juma, omnya banyak banyak. Tante, Iya. om. Tante om ya. Tante om. Ya. Udah lama kosong Keluarga ya. lah intinya, keluarga. Iya. Wah, gede banget tempatnya tuh, ada pohon lagi di belakang rambutan. Ya lagi dibersihkan Bang Handi, Iya. menjemput Bang Handi dan tim untuk kesana. Yalah, aku ke sana disuruh Pak. Waduh, guru kita udah nongol nih. Masya Allah. Saya Gimana segitu. nih Bang Handi? Bang Handi, Ya. kita yang atur kita yang atur tamu, masalahnya nggak tahu ini saya bagaimana komposisinya nih. Ya udah tinggal naikkan dia orang. Kita naikkan dia orang sekali-kali dong. Ustadz Sahin Munir yang mensyahadatkan. Siap. Kan gitu. Gitu ya. Banyu Mbak ya. Halo. Kita kasih penghormatan. Ya, waalaikumsalam. Ya dibesarkan beliau. Besarkan beliau. Ini Pak Firman udah naik. Firmannya yang dikedein dong. Waalaikumsalam. Insya Allah. Firman udah bisa open cam. Udah bisa. Mau minum apa ketawa mulu Ya. enggak ngantuk. Ya udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah ini penghargaan buat guru kita Ustadz Sanihu Munir. Beliau insya Allah bersedia untuk mensyahadatkan.
Coba tes suaranya dulu deh Firman. Iya Pak. Oh ya, mantap suaranya. Hindari dulu bunyi-bunyi telepon di mana itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Juma sama Pak Sanio. Silakan. Iya, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah seperti biasa ketika ada sahabat kita yang ingin bersyahadat, nah tentu itu adalah momen yang sangat luar biasa yang membuat kita semua berbahagia lahir batin. Nah, kali ini syahadat kita serahkan dipimpin oleh guru kita Sanihum Munir. Beliau adalah tokoh apologet Islam Indonesia, senior dari apologet yang ada sekarang ini. Dan ini adalah satu keberuntungan bagi saudara Firman bisa dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Sanihum Munir untuk bersyahadat, menyatakan kemudian keislaman di depan sahabat-sahabat muslim yang lain. Nah, nanti setelah syahadat baru kita tanya-tanya jawab ya. Dari mana sebelumnya? Sekte apa ini saudara Firman? Kalau asal kita Pak aslinya suku Nias. Nias. Nah, cuman selama ini kita merantau di Medan. Medan. Udah itu karena mengingat perekonomian pindahlah kerjaan di Aceh. Aceh. Jadi untuk saat ini kita kerja di Aceh, kerja Ya, bangunan. Aceh. Agamanya sebelumnya Kristen Protestan Pak. Kristen Protestan. Ya. Ya. Oke. Baik. Mungkin saya serahkan langsung kepada Gurunda Sanihum Munir untuk Baik, Pak. memimpin persyahadatan disaksikan oleh ustadz-ustadz yang lain yang ada di sini. Silakan Gurunda, dipersilakan untuk memimpin syahadat sahabat kita ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak siapa ini? Pak Firman. Firman Pak. Bapak Firman, pada hari ini Anda akan menyatakan mengikuti agama Islam. Betul Pak. Tentu Nabi Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tetapi tidak berarti bahwa Anda meninggalkan Yesus. Betul. Dengan Anda bersyahadat ini nanti keuntungannya adalah Anda pengikut Yesus dan Anda pengikut Muhammad SAW. Oke, kalau Baik, misalnya Pak. sudah sepakat, kita akan lakukan upacara syahadat. Anda bersedia? Dengan senang hati Pak. Ya, terima kasih. Tentu Anda telah memilih agama yang benar dan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sebagai pengakuan Anda memeluk agama Islam, tentu kita akan saksikan dengan Anda bersyahadat. Setuju? Baik Pak. Ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Anda sudah masuk ke agama Islam dan meninggalkan agama yang sebelumnya. Ini berarti Anda lahir dalam Islam dengan suci. Semua dosa-dosa sebelumnya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Amin. Dan satu pula yang perlu diingat bahwa keuntungan Anda ini adalah karena Anda sebelumnya mengikuti Yesus, sekarang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti Yesus dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas tuntunan dan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan demikian Anda sudah resmi sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Gurunda. Jadi, Bang Juma bisa. Tunggu dulu. Saya nyatakan di sini bahwa Firman kah ini? Iya Pak. Firman adalah orang pertama yang saya syahadatkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Masya Akbar. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin mohon izin Gurunda, saya sedikit ingin mengukuhkan kembali syahadatain yang diucapkan oleh beliau tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Gurunda, supaya saudara kita ini bisa mendalami benar-benar tentang apa yang diucapkan terkait dengan syahadatnya tadi. Bisa ikuti saya ya, saudara Pak. Firman. Baik. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah, Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Rasul utusan Allah Adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya, jadi saudara Firman ini adalah orang pertama yang disyahadatkan oleh beliau, karena beliau guru kita ini memang selama ini beliau hanya debat, ya, perang logika untuk kemudian berjuang untuk menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang kafir di luar sana. Bahkan beliau sampai ke Manila, ya, di luar negeri untuk melakukan itu. Nah, untuk itu nasihat beliau yang saya petik hari ini, beliau mengatakan kita tidak hanya sekedar membentengi akidah, tetapi kita sedang menjalankan perintah Allah, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang sedang kita lakukan, menyampaikan Islam kepada orang-orang kafir. Nah, saya minta kepada saudara Firman untuk mengikuti saya, boleh ya? Boleh Pak. Ya, ikhlas tanpa paksaan dari manapun, betul? Betul. Oke. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Kembali saya serahkan kepada guru-guru kita yang lain untuk mendoakan sahabat kita ini. Ntar dulu banyak. Bisa diulang sekali lagi nggak? Dia dengan sendirinya memperlancar. Bisa nggak? Ya, coba. Bisa nggak? Syahadatnya bisa nggak? Syahadat sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba. Tangannya diangkat satu. Saudara Firman angkat tauhidnya satu-satu, telunjuk ke atas. Telunjuknya. Simbol tauhid. Simbol tauhid. Ya, Allahu ya, Akbar. betul. Ya. Coba syahadatain sendiri, bisa nggak? Dengarkan saya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan pengganti guru kita yang ingin mendoakan beliau. Ustaz Hanafi silakan. Tafadhol Ustaz. Silakan Ustaz Hanafi, tafadhol. Di sini Ustaz bertumpuk nih. Ustaz Arif, Ustaz Hanafi, Ustaz Alif, Kang Dito, Masya Allah. Ustaz Munir. Silakan Ustaz. Kita bermandikan Ustaz hari ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Abangku, saudaraku Bang Firman, sambil diangkat tangannya dan tolong diaminkan. Karena Bang Firman ini sekarang posisinya mu'allaf, maka enggak, dua tangan seperti orang memohon, minta amin, amin, mengabulkan, minta dikabulkan doa kita semuanya. Karena sangat-sangat mustajab ketika orang sudah mu'allaf, walaupun memang Bang Firman kerja banting tulang dan masih kesempatan untuk mau mu'allaf walaupun di Komal ini, karena kita nggak ada yang tahu ajal kita kapan disampai. Jangan-jangan saya ngobrol sama Bang Zuma, guru-guru semua di sini, gurunda saya semuanya di sini, jangan-jangan jam 6 kita kain kafan sedang dan tolong aminkan ya, supaya diijabah kita semuanya menjadi orang-orang yang salah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdaz syakirin, hamdaz dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'na bindaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma rabbi ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing dalam hati, ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil dahulu. Luaskan ya Allah bila ada kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Luaskan kuburannya ya Allah, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia yang sedang dalam keadaan terzalimi. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Muhammad, baik kondisi hati yang sedang terpuruk, ekonomi yang sedang terpuruk, ya Allah perbaiki ya Allah. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat dan afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lega lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ya Allah, Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Quran. Mudahkan urusan kami untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadikanlah kami ruh yang masih menempel pada jasad kami, orang-orang yang mencintai Al-Quran, keluarga yang cinta kepada Al-Quran. Ya Allah, mampukanlah kami di kesempatan ini ya Allah menjadi orang penghafal Al-Quran sampai wafat kami, anak-anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, dan juga pada akhirnya dicintai Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Lanjut. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hanafi. Lanjut Bang Andi. Yang paling berkenaan itu di sini guru kita di Dr. Saniho Munir ini, beliau ini sudah lama, dia yang paling senior dalam diskusi lintas agama, masih jadul dulu, baru hari ini bisa mensyahadatkan orang. Jadi adik Firman ini berbanggalah karena dipandu langsung oleh guru kita Dr. Saniho Munir. Itu sih kira-kira yang saya agak sedikit emosional dan merasa bangga satu room bersama beliau di sini. Itu dari saya. Masya Allah. Dek Firman udah disunat belum? Udah Pak, mulai kelas 6 SD. Lo kenapa dulu waktu disunat nggak panggil saya ya? Nah, manalah tahu saya Pak. Sekarang ada di mana ini Dek Firman? Kalau saya sekarang Pak di Aceh, Banda Aceh ya. Lo lagi kerja di situ ya? Iya Pak. Ya. Kan ada saudara kita di sebelah itu, tolong Bang diajari bagaimana nanti mandi. Nah, nanti bimbinglah sholat maghrib. Yang di sebelah itu siapa Bang? Ya tolong ya Bang ya. Siap Bang. Ya. Kalau ya sekiranya nanti ada kekurangan apapun ya tolong hubungi hostnya aja. Insya Allah kita bisa membantulah saudara-saudara kita. Gitu ya. Itu aja sih. Sambil tadi abangku Bang Firman kan tinggal istri kan, istri yang belum mualaf kan. Kalau nanti pulang kan tinggal di Aceh kan bersama istri kan, kontrak kan. Keluarga. Nah sampaikan dengan tulus dari hati yang paling dalam, informasikan dengan baik ya, dengan lembut ya, dengan sabar. Bilang sama dia kalau manggilnya ayang beb atau apa manggilnya? Atau bebeb, apa manggilnya Bang Firman? Ya untuk saat ini sih masih adik sih. Oh masih ade ya, berarti sama kayak Madura. Madura kalau manggil istri ade. Sampaikan. Jadi Bang Firman, kalau Bang Firman mendapatkan makanan yang lezat aja kan harus dibagi-bagi sama orang yang disayangin, betul? Betul Pak, betul. Nah kalau abangku sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, jangan dimakan sendiri. Ya, ajak istri, kasih informasi. Adekku, saya sekarang sudah mu'alaf, saya sudah Islam. Apakah sudi kiranya adekku bahwa di dalam Islam itu ketika sudah berpisah agama maka kita statusnya nggak boleh, ya sudah terpisah. Maka kalau adekku mau bersama-sama aku bersama surga dunia dan akhirat, maka sudikah kiranya adekku untuk ikut bersamaku dalam kondisi kenikmatan iman dan Islam. Seperti itu Bang Firman. Baik Ya. Pak. Ya, insya Allah kalau nanti udah kelar kerja ini, ya namanya kerja kuli bangunan, kelar mandi dulu, mandi hadas besar niatnya, Bang Firman ya. Saya Baik, minta Pak. mandi hadas besar gitu kan, langsung basahin semua nanti pulang, lalu ngomong sama istri tercinta, Dek, aku minta maaf, aku sekarang sudah Islam, gitu loh. Gimana menurutmu Dek, gitu loh. Karena aku mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan dalam Islam. Nah kalau nanti sudah pulang mau insya Allah amalnya Bang Yuda ini 24 jam nanti hadir lagi ke sini untuk disyahadatkan. Seperti itu Bang Firman ya. Baik Pak. Mudah-mudahan dimudahkan Bang Firman ya, insya Allah. Sehat selalu abangku, tetap semangat. Masya Allah. Siap, lanjut. Satu lagi tolong nanti untuk mempercepat sertifikat mualafnya, tolong nanti dibantu Pak Mandor itu tanda tangan di atas kertas yang bersih, dikirim ke hostnya supaya dibuatkan segera sertifikat mualaf. Itu mengenai administrasinya biar dipercepat bisa merubah identitasnya berdasarkan sertifikat mualaf itu. Ya Pak Mandor dibantu ya. Satu lagi tanda tangannya belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Ketum. Silakan Ustaz Ali. Masya Allah itu Pak Mandornya itu, Masya Allah itu orang kita itu. Coba tunjukin Pak, itu Pak Bakri itu salah satu ini kita yang bantu bikin aplikasi kita itu, aplikasi API. Insya Allah segera di sini. Masya Allah beliau ini, Insya Allah beliau nanti juga yang akan rekrut di dalam di API pusat ya, karena beliau sangat berjasa ini. Masya Allah. Ternyata Pak Mandor ini sambil dia mandorin orang sambil dia dakwah juga ya, Masya Allah. Betul Ustaz. Ini lagi buat rumah saya di sini.
Iya. Makanya pas baru kan nunjukin Lagi bangun wajah, rumah. kok kayak kenal wajahnya. Alhamdulillah. Bang Bakri, saya mau nanya, Bang Bakri, ini WhatsApp-nya Pak Firman langsung atau WhatsApp-nya Bang Bakri? WhatsApp-nya Pak Firman langsung. Oh, siap. Cuma itu tanda tangan di atas kertas putih. Baik. Siap. Lanjut, Ustaz Alif. Oh, iya Ustaz Alif, mengenai aplikasi itu sudah bisa dirilis ke Play Store. Cuma karena saya cuman jadi pengembang dan akunnya punya Ustadz Alif, jadi Ustadz Alif yang berhak untuk mengajukan rilisnya ke Play Store. Hari ini udah siap untuk pengujiannya 14 hari. Siap, Masya Allah, siap. Nanti kita langsung proses lagi, Masya Allah, siap. Alhamdulillah ini peluncuran aplikasi dibarengi dengan mu'alaf kita, saudara kita ini. Masya Allah, subhanallah. Ya, ini kalau perlu Ustaz Arif tahu itu masih saudara itu, Madurma itu, Ustaz Arif. Aslinya Madura. Madura ya? Madura. Apa kira orang Madura? Bukan. Dia ini Firman menjadi manusia kok. Namanya Firman menjadi manusia dia. Enggak, Bang Mandor itu, Bang Andi. Apa kira orang Madura, Pak Mugri? Suaranya nggak kedengeran itu. Ya, kayaknya handsetnya putus apa gimana? Kurang ke dalam kayaknya itu. Kedengeran nggak? Oh iya Pak. Oh, Bang itu nanyanya ke Pak Bakri tadi. Tapi gak apa-apa, lanjut lah. Padahal Ya udah, Firman semangat di sana. Apa tinggal ngobrol, komunikasi aja kalau perlu bantuan apa-apa gitu, Bang Firman ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan pernah dipaksa istrinya, yang penting sampaikan dengan baik, itu aja sih Bang Firman, tetap semangat ya. Baik Pak. Tapi ngelek deh. Kalau bisa setiap aku ada waktu, boleh nggak saya belajar gitu? Oh, sangat boleh. Di Komal saya seminggu sekali kalau untuk belajar Aqidatul Awam. Kalau untuk pelajaran-pelajaran Safinah dalam hal apapun nggak apa-apa, japri ke saya, DM ke saya, nanti nomor WA, ada pelajaran apa yang nggak tahu, nanti kita kasih tahu pelajaran apa yang penting dulu. Pertama akidah, lalu nanti setelah sudah mengerti akidah, ya artinya Aqidatul Awam, akidah itu adalah pengikat al-awam untuk orang awam, maka dengan konsep mengerti dengan Allah yang sesungguhnya gitu loh. Jangan sampai menyembah nama tapi tidak menyembah pemilik nama. Seringkali hari ini banyak orang-orang Islam menyembah nama tapi tidak menyembah pemilik nama, itu masalahnya. Jadi itu dulu nanti ditekankan. Silahkan japri nomor saya ya. Nanti insya Allah kita bisa ngobrol, belajar secara online. Bahkan nanti belajar Safinahnya juga, fikihnya juga kita perbaiki gitu loh. Oke Bang Firman, free gratis. Ya, kalau pengen ikut kajian saya seminggu sekali. Hari Minggu jam 7 pagi. Ya, kalau nggak jam 7 jam 8 gitu. Jam 7 jam 8 gitu. Saya buka. Bagusnya sih hari Minggu, karena hari Minggu kan waktunya libur ya. Siap, betul. Nah, jadi berisi waktu lah istilahnya. Siap. Nah, gitu. Oke. Tapi jujur aja sih udah lama niatnya ini masuk Islam sebenarnya. Ya. Nah, cuman nggak ada yang mengajak ya, yang ngajak. Jadi entah kenapa ya, dengan adanya aku di Aceh ini banyak juga yang support. Udah itu kebetulan jumpa juga aku sama bapak ini ya. Nah, langsung direspon dengan baik. Itulah begitu aku cerita tadi, itulah langsung digabung dengan orang Bapak Ustadz ya. Gitu. Ya Bang Firman, tetap semangat kalau untuk belajar. Kapanpun mau telepon mau apa, ada hal-hal yang nggak tahu tanya, nanti kita ajarin. Oh baik Pak. Nomor WA Bapak ada ya? Nanti DM saya kasih nomornya, nanti di DM di akunnya Bang Firman ini, saya DM nanti. Oh baik Pak, baik. Nomornya. Baik.
Ini adik Firman ini suaranya mirip, wajahnya mirip UAS, suaranya mirip almarhum Jainuddin MZ. Tuh, kombinasi loh, bener. Setuju nggak teman-teman di bawah semua? Setuju. Setuju ya? Masya Allah. Barangkali ini Bang Hendi, Ustadz Sanihu bisa memberikan nasihat atau beberapa kata-kata pencerahan kepada yang mu'alaf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kepada saudara Firman, Ya Pak. sejak Anda mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, Anda berkomitmen untuk berdakwah kepada umat Kristen. Ya, Ya. Baik Pak. ya. Jadi dengan Anda beralih ke Islam, maka tugas baru yang dibebankan ke pundak Anda adalah meluruskan, memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin dan yang agama yang benar. Ya, Insya Allah Pak. Anda, ya kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan hubungi saya juga. Saya bebas 24 jam. Hanya Baik, untuk Pak. Anda, karena Anda adalah orang pertama yang saya syahadatkan selama seumur hidupku. Alhamdulillah. Ya, sekian Pak Zuma dan Pak Sugi. Siap, terima kasih Ustadz Sanihu. Ustaz Sanihu ini yang namanya yang paling dia kenal itu Bang Yoma, Pak Desugi, gitu loh. Ya udah, apalagi kira-kira untuk teman-teman yang ingin beratensi, berpartisipasi atau berdonasi kepada para mualaf, silakan salurkan ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Saya ulang ya. Ya, Siap. untuk Bang Firman. Iya Pak. Untuk Bang Firman 1 juta dari saya. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Sanihu. Terima kasih banyak. Ya, tolong dikirimkan nomor rekeningnya. Baik Pak. Pak. Kirim ke hostnya, nanti hostnya kirim ke saya, nanti saya kirim ke Pak Sanio. Nomornya beliau ada sama saya. Oh iya, terima kasih. Jujur Pak, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Saya nggak menyangka bantuan itu. Ya. Padahal anak saya biasa membutuhkan dia ya. Untuk Ya, apa ya, seragam 17-an. Ya, saya tambahkan juga 1 juta dari Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Silakan. Iya. Jadi terima kasih guru-guru Ustadz Sanihu, guru dan semua. Satu logo Iya, untuk makasih. para netizen, teman-teman yang monitor di sini, apabila ingin membantu saudara kita yang mengalami kesulitan, terutama para mualaf ini, Anda bisa menyalurkan bantuan Anda ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara BTN. Saya ulang ya. 401 ditambah 3 nolnya 3 kali tambah 171 tambah 73. Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN. Begitu infonya. Siap, terima kasih Bang Andi atas penyampaian informasi dari donasi. Mantap. Dari saya Pak Firman. Iya Dari Pak. saya pribadi 500. Saya tambah 500.
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Itu Daeng Fatir di bawah minta nomor rekeningnya Bang Firman ya, Bang Handi. Melalui MMCI aja dulu, nanti Bang Juma yang menyalurkan. Kalau untuk nomor rekening di sini Pak, nomor rekening itu cuma BRI, tapi kebetulan di Aceh ini BRI kan nggak terpakai. Bagaimana itu Pak? Ya, Kan Bang Firman kan ada bosnya di samping. Pakai Oh, pinjem iya. punya bosnya kan dipercaya kan. Oh iya baik Pak. Baik. Nah, supaya besok bisa disalurkan langsung bisa cair hari ini juga. Besok tinggal beli seragam. Ya Bang Firman. Dan kalau Baik, saya Pak. pribadi ke Bang Firman nggak bisa ngasih apa-apa kecuali saya bisa ngasih warisan dari Rasulullah yaitu ilmu agama. Dan saya nggak bisa ngasih lebih kecuali ilmu dari Rasulullah yang saya punya sedikit. Al-ulama warasatul anbiya. Hanya itu yang saya bisa kasih untuk Bang Firman. Wallahu taala alam bisawab. Lanjut teman-teman. Amin Pak. Terima kasih Ustaz Hanafi, ilmu yang sangat bermanfaat akan siap disalurkan pada yang mualaf Bapak Firman. Terima kasih banyak Ustazku, sehat-sehat terus. Udah cukup, kita tutup. Siapa yang mau menutup? Doa keparatul majelis. Silakan Ustaz. Oke, Bang Firman barangkali masih mau bekerja, mungkin belum kelar supaya tidak mengganggu kerjaannya. Bang Firman tetap yakin ketika dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, kata Allah, bismillah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu merasa bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bang Firman mungkin sudah lama ingin membelikan pakaian karena nggak ada duit, harus bekerja. Ini bukti surga ada di dunia, teman-teman. Surganya orang yang posisi ingin dapat jodoh, surganya orang yang lagi posisi sakit, sehat. Surganya orang yang lagi punya hutang, lunas hutangnya. Dan ini surga itu jannah. Jannah itu sesuatu yang ada tapi tak nampak. Janin ada tapi tak nampak. Jin ada tapi tak nampak. Maka disitulah jannah. Mudah-mudahan Bang Firman bisa istiqamah, sampaikan kebenaran ini, jangan sendirian menikmatinya. Ajak orang-orang yang dicintai untuk masuk ke dalam kenikmatan iman dan Islam dengan baik dan benar. Jangan pernah memaksa. Oke Bang Firman? Dan saya tutup komal ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bos. Aku menjauh dulu ya. Ini banyak banget ini, ada di respon semua nih di WA. Waduh, puluhan nih di WA, aduh, di respon, ada tamu mau datang. Aku standby. Silakan kalau Bang Firman mau lanjut bekerja, nggak enak, waktunya kerja. Yang penting nanti Bang Firman ada apa-apa, saya udah kasih nomor WA saya Bang Firman. Ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya, mudah-mudahan sehat selalu abangku. Gitu. Ya. Iya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan prosesi syahadat teman-teman, dan saya pribadi sebagai host berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan sumbangsinya, sudah memberikan typing dan follow dan share kepada Bang Firman sendiri, sudah menginformasikan di room kawan-kawan muslim manapun. Alhamdulillah yang memberikan juga bantuan support untuk kepada guru-guru kami yang ada di atas dan termasuk Bang Firman sendiri.
saya pribadi sebagai host mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang teman-teman sudah berikan kepada guru-guru kami yang ada di atas, termasuk Pak Firman yang sudah mulak tadi, semoga semua bisa dibalas kebaikannya teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin Terima ya kasih banyak. mujibus sa'ilin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Nasihu. Kepada siapa saya transfer itu? Hubung nanti biar Bang Hendi. Bang Hendi yang monitor. Iya, Bang Hendi. Bang Handi. Iya, langsung di Bang Handi. Di Bang Handi saja Ustadz Sanihu. Langsung Ya ke nanti Bang dikumpulkan biar nanti dari situ dijadikan satu gitu. Iya, Iya, minta nomornya dulu Bang Inspirasi ya, kemudian dikirim ke Bang Hendi. Kan Bang Hendi yang tahu nomor WA-nya Ustadz Nasihu kan gitu kan? Ya nanti dari Bang Yuda itu kan tahu nomor WA-nya itu, nanti telepon. Itu kan dia nomor rekening mungkin bermasalah. Jadi kan dia kerja sama siapa tadi itu? Nah itu nanti bisa tolong ke situ Bang Ya, Yuda. Pak Bakri ya. Ya Pak Bakri. Iya, Nanti Pak tinggal Bakri. telepon WA-nya si Firman udah ditransfer sekian di Bang Bakri Pak Bakri nanti minta ke situ gitu aja. Siap. Iya, kayaknya Bang Firman itu juga masih minim tentang TikTok Bang Inspirasi. Dia tidak tahu kalau gift-gift yang diberikan oleh teman-teman ini ya, Iya, sultan bisa di bawah diuangkan itu juga. bisa diuangkan Bisa kan? diuangkan. Iya. Betul, bisa diuangkan. Diajarin Iya, sama Insya Allah nanti itulah. kita pandu juga sama-sama. Ya. Kita pandu sama-sama. Ya, yang Kristen kan ada beberapa orang tuh yang nggak ngerti gimana nguangin Kepas, nggak ngerti dia cara nguanginnya itu TikTok gitu. Cuman bisa dapat Iya, HP betul. kalau Kepas. Kepas kepanasan dia, HP Kepas. Nggak tahan dia. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan ini bukan terjadi cuma satu kali saja teman-teman. Alhamdulillah. Entah kenapa Komal, khususnya di Komal saya teman-teman, bukan bermaksud untuk berlebihan atau gimana. Ya saya rasa teman-teman sendiri tahu lah. Teman-teman sendiri tahu di mana banyak keajaiban terjadi di Komal saya. Begitu ada sekitar 4 atau 5 mualaf ketika saya baru live, dan itu semuanya tanpa melalui diskusi, sisanya melalui diskusi. Dan pada saat saya live ya baru sekitar 2 menit, 3 menit, baru 10 menit live. Kalau Pak Firman tadi baru 1 menit saya live, tiba-tiba minta up, saya terima. Ngobrol, dan ternyata beliau sendiri menyatakan semua. Wah, luar biasa. Keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Doa hadiah untuk Indonesia untuk kemerdekaan 17 Agustus. Masya Allah. Dan ini semua berkat dukungan dan doa teman-teman juga yang ada di bawah ya. Saya cuma minta doanya kepada teman-teman yang ada di bawah. Tolong doakan saya pribadi dan doakan para guru-guru kami yang ada di atas supaya sehat-sehat terus, agar tetap menegakkan akidah Islam, tetap menegakkan agama Islam, untuk menghindari yang namanya pemurtadan, untuk menghindari yang namanya hujatan-hujatan atau penistaan. Nah, itulah tujuan kami. Api tetap akan berdiri tegak walaupun selalu disingkirkan dari pihak manapun. Yang namanya dijelek-jelekan teman-teman, ya sudah pasti ya nama itu bagus. Karena kalau nama bagus pasti sudah jadi jelekan. Karena kalau namanya Oten jelek ya agak perlu jadi jelekin karena sudah jelek memang. Kalau Anda baik, Anda pasti akan dicela sama orang buruk. Betul. Kalau Anda baik, Anda pasti akan dicela oleh orang buruk. Sebaliknya kalau Anda buruk, Anda pasti dicela oleh orang baik. Tinggal dilihat aja yang mencela itu orang baik atau orang buruk. Kalau yang mencela itu orang buruk, itu artinya Allah sedang menetapkan kebaikan pada diri kita. Dititipkanlah pengakuan itu lewat orang yang mencela kita. Semudah itu. Lanjut. Betul, Ustaz Hanafi. Yang namanya tinggi pasti direndahkan, yang namanya bagus pasti dijelek-jelekin.
Karena kalau yang sudah jelek, ngapain dijelekin? Karena sudah jelek. Itu. Nah, jadi saya sarankan buat Pak Kepas, Nehe, Yauduhu, dan teman-teman yang lain, saya cuma minta satu, tolong please, jangan syahadat dulu. Jangan syahadat dulu. Enggak ada Kalian mau contoh, Bang. syahadat, kalian mau syahadat, tunggu nanti Nabi Isa turun, baru kalian syahadat. Nah, itu pesan saya. Karena tanpa bantuan Pak Kepas, tanpa bantuan Yauduhu, tanpa bantuan dari teman-teman dari Kristen kayak Pak Kris, ya kan, dan kawan-kawan yang lain kan, Masaha juga, ini banyak sumbangsinya buat Masaha juga ini, wah luar biasa kan. Itu kan gara-gara Masaha, Kepas, tiap malam kita diskusi, ada yang mualaf. Ya kan kelihatannya agak ngeyel, kelihatannya agak guyonan sama Pak Kepas kita diskusinya, tapi ya alhamdulillah dari karena diskusi guyonan-guyonan itu ada pun juga efek dampaknya, wah luar biasa. Ada yang mikir kan, wah masa kualitas orang Kristen seperti ini sangat berbeda dengan kualitas umat-umat Muslim kan gitu ya. Mantap. Ya lanjutkan Pak Kepas, Yohanes 13:13. Semakin Iya, Bang. Gimana? Memang banyak sebenarnya orang-orang suku, khususnya dulu asal Nias, yang pengen mualaf, tapi ada dua hal yang membebani mereka, keraguan-raguan karena belum ada penjelasan lebih detail, dan satu lagi tidak ada yang mengajak gitu, tidak ada yang mengarahkan mereka gitu. Sama kayak saudara kita tadi, saudara saya tadi yang dari Nias, si Firman. Itu dari awal kan, ya dari awal dia udah mengatakan bahwa saya udah lama pengen masuk Islam gitu. Sama, jadi udah tahu kebenarannya bahwa agama sebelumnya itu tidak benar, tetapi dia bingung gitu, cara masuk Islam ini seperti apa, bagaimana sih pengajarannya lebih detailnya gitu. Jadi sebenarnya banyak gitu. Sepupu saya di Batam, saya baru komunikasi sama dia satu hari semalam pas habis 17 Agustus kemarin. Dia mau syahadat, tapi permasalahannya ini adalah keraguannya gitu. Karena dia udah jelas sama seperti saya bahwa tidak percaya tentang Yesus adalah Tuhan, dan dia hanya mempercayai bahwa Yesus itu hanya seorang nabi, dan dia tidak percaya tentang agama Kristen, sebab agama Kristen hadir setelah Yesus dan murid-muridnya telah tiada. Jadi bukan dari agama dari Allah gitu. Tetapi dia punya keraguan dan punya beban seperti saya juga, yaitu adalah keluarga. Banyak sebenarnya Bang, banyak. Sepupu saya, kami sering komunikasi, saya ajak pelan-pelan, saya berikan pemahaman karena mentalnya tidak seperti mental saya. Kalau saya barbar, saya hantam aja terobos gitu. Sementara dia terikat sama keluarga, masih ada dia ya duniawi lah yang dia inginkan gitu, berupa harta benda dari orang tuanya. Nah, tetapi dia sudah tahu gitu. Hanya saja dia mengatakan kalau memang tidak ada jalan satu-satunya, ya orang tua saya meninggal, ya pasti saya syahadat gitu. Tapi saya bilang kan, waktu itu tidak menunggu kamu, tetapi kamu harus mengejar waktu. Kamu tidak perlu menunggu waktu, tetapi dahulukan dirimu, sebab jika kamu dalam keadaan tidur malam hari dengan baik-baik, belum tentu siapa yang tahu bahwa kamu besok bisa bangun. Jadi banyak saudara saya mulai mempertimbangkan juga, sepupu saya 4 orang di Batam. Mereka sudah tahu, bahkan mereka udah berhenti gereja. Ya, karena saya bilang kan prinsipnya habis aja duit kita di perpuluhan, tapi ujung-ujungnya kita ke berhala gitu. Kata kasarnya kayak gitulah. Jadi udah hampir 1 bulan dia tidak masuk gereja. Dan sebenarnya dia sering mantau room ini Bang. Di bawah dia sering mendengarkan saya kalau berdialog kepada oten-oten. Dia sering gitu. Jadi banyak sebenarnya saudara-saudara dari Nias sana itu yang udah ngerti, tapi ada yang menghalangi mereka, adat istiadat, keluarga, ekonomi, ya masih cinta dunia lah, masih ada terikat gitu. Jadi orang-orang cerdas itu sebenarnya banyak. Orang-orang yang sudah tahu itu tentang Islam ini adalah agama Allah, banyak sebenarnya. Tetapi dengan terhalangnya dengan dunia itu, anggap adalah setan-setan yang menghasut-hasut, membisikkan bahwa itu agama itu tidak baik, bla 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 panjang lebar. Ya, itu kembali pada diri masing-masing. Lanjut Bang. Iya, mantap.
Dan diinformasikan buat teman-teman yang ada di bawah, tetap standby teman-teman, tetap standby karena beberapa saat lagi kita lagi adakan pertunjukan buat teman-teman Kristen, utamanya Pak Kepas. Pak Kepas udah mulai panik. Pak Kepas sudah mulai panik karena akunnya bisa dijambak, sekarang udah private. Itu. Jadi mulai panik Pak Kepas, mulai panik. Ada ya sudah kena mental Pak Kepas ini, dari bisa dijambak akhirnya di private juga akhirnya. Dia kena pembatasan, Bang. Katanya kena pembatasan dia. Siapa? Itu. Tapi kena si pembatasan. Kepas pembatasan. Iya. Oh, Tapi saya bilang sama dia di bawah tadi, kok Oten masuk Islam, Oten mualaf, syahadat, kok Kepas yang marah gitu. Karena yang marah itu kalau ada orang menuju ke jalan yang lurus, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia iblis itu marah. Pak Kepas siapa, iblis atau apa? Kok sama gitu. Jadi di bawah dia terus komen-komen toksis gitu, komen-komen negatif. Jadi wajar-wajar aja. Belum lagi nih. Gitu. Belum lagi nih. Tapi janganlah cepat-cepat dulu mualaf mereka, jangan syahadat. Karena tidak ada contoh, tidak ada nanti batu loncatan kepada orang oten-oten yang sudah paham tentang Islam, sudah paham bahwa tentang Kristen itu Yesus bukan Tuhan, tidak ada batu loncatan sama kita gitu. Karena bahan diskusi kita kan mereka gitu. Contohnya mereka gitu. Betul. Nah, makanya semakin berdebat di room ini Pak Nehe, Pak Kepas, ya aduh, masaha ya. Tetapi lucunya banyak aja yang mualaf. Banyak aja. Alhamdulillah, banyak aja yang menerima jalan lurus. Masya Allah. Lanjut Bang, lanjut. Iya, Bang. karena dia bisa membedakan kan, yang di atas jalan yang bengkok, di bawah menemukan jalan yang lurus. Gitu. Iya betul. Allah. Masya Allah. Iya nggak sih teman-teman? Iya kan? Benar kan? Di atas yang naik, yang bengkok kita luruskan. Yang di bawah, yang nyimak teman-teman Kristen yang di bawah, yang mulai bengkok, gara-gara kita luruskan di atas, akhirnya yang di bawah mulai lurus cara berpikirnya. Itu teman-teman. Jadi ya yang selalu saya minta, mudah-mudahan Pak Kepas jangan dulu bersyahadat ya, jangan dulu. Karena kalau Pak Kepas bersyahadat, Pak Nehe kan ya uduhu, Masaha sama Yagal, Utama, yang lain-lain kan, Pak Kris, tolong jangan dulu syahadat, tolong jangan syahadat dulu. Karena kalau kalian syahadat, aduh, memberatkan pekerjaan kami sebagai apologet, tolong. Kita nggak punya bahan ya Bang. Kita nggak punya bahan gitu. Harus cari Jadi bahan jangan lain. syahadat dulu. Jangan syahadat teman-teman. Karena bahan bakar, salah satu bahan bakar untuk memualafkan, bukan memualafkan teman-teman, saya koreksi, bukan memualafkan, tetapi bahan bakar untuk menemukan fakta dan kebenaran teman-teman yang lagi nyimak di bawah, khususnya teman-teman Kristen itu, ya bahan bakarnya ada sama Pak Kepas dan the gang. Nah itu. Gitu. Allahu Akbar. Ya, Bang Aris, selamat sore menjelang maghrib, Bang Aris. Assalamualaikum semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menyampaikan sedikit. Aku mau menyampaikan terima kasih pada semua anggota API, semua anggota debat Muslim, debat agama. Alhamdulillah dengan adanya live jenengan semua, keluarga aku bulan kemarin bulan puasa, alhamdulillah 6 keluarga masuk mualaf. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz Nafi, di tempat saya sudah maghrib Ustaz Nafi, lanjut.
Kemarin aku udah nyampaikan ke room-room yang lain, udah menyampaikan berterima kasih adanya live ini, keluarga aku dapat hidayah. Yang terutama itu dapat hidayah itu kalau dibilang apa ya, dibilang nggak masuk akal, kayaknya memang nggak masuk akal. Hidayahnya itu cuma nontonnya YouTube-nya si komedian Mongol Stres itu kan, gara-garanya itu komedian Mongol Stres itu kan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW itu dengan teliti, dengan jelas itu. Akhirnya keluarga aku semuanya itu mualaf, dapat hidayah, memperkuatkan itu nonton si live-nya si Bang Juma, si Bang Nandar, itu semuanya itu ditonton. Udah alhamdulillah sampai sekarang jadi istiqomah, alhamdulillah. Allah. Semangat tetap Bang Aris, mudah-mudahan sama Allah Bang Aris dikasih kemampuan. Setelah mu'alaf, saya selalu ingatkan teman-teman yang mu'alaf, jangan pernah berhenti ketika sudah mendapatkan nikmatnya iman dan Islam itu sendirian. Ajak orang-orang lain untuk mengenal Islam, tapi tetap dengan akhlakul karimah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Karena gini ya Bangku, masalahnya gini. Abangku tahu nggak, ketika ada seseorang yang mu'alaf, lalu dia bertanya, Hanafi, saya setelah membaca Sirah An-Nabawi, ya, saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, terus saya bilang, saudaraku, 1400 tahun yang lalu sudah kembali kepada hariwan Allah. Ya, kalau kamu pengen tahu, ya, pengen tahu segala sesuatu tentang Nabi Muhammad, maka lihatlah umatnya. Cuman masalahnya, Bangku, kemudian kita tuh berpikir gini, pada saat ada orang yang mu'alaf ingin melihat tingkah laku umat Islam sekarang, bagian mana daripada kita yang mirip dengan Rasulullah? Itu masalahnya. Bagian mana yang mirip dengan Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki yang seperti Rasulullah kita yang ngaku Islam? Itu masalahnya. Jadi mudah-mudahan saatnya kita tidak lagi berbangga diri karena mayoritas, melainkan saatnya kita memperbaiki kualitas diri sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika abangku sudah mu'alaf, keluarga yang ada mu'alaf, ayo perbaiki ilmu pengetahuannya tentang akidah, tentang agama Islam. Kenapa? Karena umumnya kita lebih peduli pada tempat ibadah daripada institusi pendidikan. Itulah sebabnya kita masih tertinggal dari umat lain. Itu masalahnya. Ya. Jadi saran saya tetap terus belajar, cari komal-komal yang menambah pengetahuan agama Islam, makin dekat kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin baik akhlak kita, itu yang paling penting. Oke, Bang Aris, tetap semangat, Bang Aris. Insya Allah, insya Allah. Aku minta doa restu jenengan, semoga ini kan keluarga aku kan ya belum lama bulan puasa itu, mudah-mudahan keluarga aku jadi istiqomah menjalanin ibadahnya. Alhamdulillah ya, anak-anak ponakanku udah ada yang di Banyuwangi, Jember, itu di pesantren, itu ada yang di Makassar, alhamdulillah udah mencapai ke pondok pesantren juga. Ya, tetap semangat aja Bang Aris. Kalau saya buka kajian tuh cuman seminggu sekali. Dan itu alhamdulillah sudah 6 tahun tuh udah 6 kali hatam Aqidatul Awam, Safinatun Najah. Karena kita waktu offline juga kita kan padat. Jadi saya sempatkan di TikTok itu ya seminggu sekali. Kalau pas hari libur jam 7 pagi, kadang sampai jam 5 sore kadang. Gitu. Itu kemarin aku udah pernah nyampaikan berterima kasih kepada siapa, ketua API dari Surabaya itu, Pak Haji. Siapa itu kan ada di roomnya, aku pernah naik menyampaikan minta terima kasih atas live-nya. Siap Bang Aris. Tetap semangat aja Bang Aris untuk terus belajar. Insya Allah.
Ya aku minta doanya biar keluarga aku Sama-sama. istiqomah menjalankan Ya, Bang Haris. ibadah. Tetap semangat. Iya, aku cuma itu aja yang aku sampaikan. Sudah saya kirim nomor WA saya. Kalau Bang Haris ada hal-hal yang online mau ngaji belajar, silahkan japri saya. Insya Allah kalau saya ada waktu saya jelaskan ya. Oh ya. Haris. Oh ya, nanti kalau boleh aku ngirim dokumen-dokumen itu pas waktu mualaf itu bisa lewat HP. Siap. Hmm, Siap iya. Bang Haris. Iya. Ya cukup segitu aja penyampaian. Bang Haris. Iya. Siap sehat selalu Bang Haris. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku mohon pamit, ini maghrib juga di sini. Siap Bang Haris, siap. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Raffi, Siap. itu pas itu protes ke saya. Kenapa saya tidak dinaikkan dari tadi? Sudah dijambak. di permintaan katanya. Udah permintaan udah saya tarik. Minta lagi. Udah saya tarik ke atas. Mau naikkan aja dia. Naikkan aja. Udah, tadi ada. Lalu saya terima. Tapi nggak tahu dia. Coba lu naik dulu pakai doa kepada Roh Kudus dulu kayak pas. Lu makanya kalau naik berlindung dulu kepada Tuhan Yesus. Kalau naik gak pakai doa sih lu. Doa naik TikTok di sini, saya berlindung dari godaan setan, berlindung kepada Tuhan Yesus. Gitu kayak pas. Baru bisa kan? Bismillah. Iya. Itu. Marah Pakai dulu pas abang kenapa kita marah ini. pakai pas? Kenapa panas pakai pas Awali kalau dengan ada yang marah? bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Iya. Asik. Masya Allah. Doanya kepada siapa Kepas? Ini mesti muter-muter itu. Elohim Yahweh. Yesus. Siapa yang benar Kepas? Allah itu kan satu. Mana ada dua? Ya Mana siapa ada namanya? Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Waduh, 3 Yang sudah. mana? Iya. Yang mana Elohim atau Yahweh? Yahweh atau Elohim? Itu si Firman kayak bingung tadi saya lihat. Kenapa dia kebingungan dia? Alah, dia tidak bingung, hanya dia merasa kok pakai pas masih ada di bawah, masih kafir, udah lama di room ini tapi diberikan penjarahan tidak masuk. Ah, itunya yang dipikirkannya. Kenapa saya baru masuk langsung mualaf? Itunya. Dia aja pakai akun TikTok yang di sebelahnya tadi, Bapak, yang Bapak Hajinya sebelahnya tadi tuh. Dia aja nggak tahu main sosmed. Iyalah, jangan framing lah. Saya ngerti orang-orang Nias itu banyak juga yang gaptek. Saya pun gaptek sebenarnya dari dulu. Kan maksudnya Orang dia Nias namanya tujuannya dipelosok. mulung koin atau gimana? Benar-benar masuk Islam nggak? Kan gitu. Itu yang dipertanyakan, bukan kita menghujat. Ya, gitu loh. alhamdulillah saudaraku. Insya Allah dia benar-benar masuk Islam sama seperti saya. Dia akan berdiri di barisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pakai pas. Masalahnya istrinya Kristen. Hari Minggu kan kewajiban Kristen itu kan keseringan masak B2. Nanti dia dah syahadat terus makan B2 lagi. Ya nggak apa-apa, kalau dia nggak tahu boleh kayak pas. Kalau dia nggak tahu ya boleh, kenyang, ngedahak. Ternyata dia dikasih tahu sama istri, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Di Islam itu kalau nggak tahu nggak dihukumi, orang nggak tahu. Nggak, gini loh Pak Ustadz Hanafi kan gini, datang dia, Mah, dibilang deh aku udah masuk Islam nih, aku udah mualaf nih sekarang, tadi aku baca syahadat. Oh gitu. Ya udah deh, kamu yang terakhir lah ini makan B2. Itu B2 tadi ku masak, makanlah, dimakan dia pula. Nggak perlu. Nggak perlu B2-nya dibuang, orang dia udah dapat 2,5 juta. Bahkan yang lebih nikmat banyak yang dia beli. 2,5 juta bagus. Iya, tapi ada kan kambing. Pak Ustadz, makanan kesukaannya itu Pak Ustadz. Macam mana pakai pas? Ini bukan masalah bicara nominal Pak Ustadz, makanan kesukaan. Ya, iya, mau makanan kesukaan orang beriman itu ketika di situ haram walaupun kesukaan ditinggalnya. Orang beriman itu berzina tuh kalau umpama orang nggak beriman awalnya dulu nggak beriman itu nikmat berzina itu. Tapi pada saat dia beriman kepada Allah dia tinggalkan yang nikmat itu karena Allah. Dia ninggalinnya karena Allah. Bismillah. Nah, kan gitu kayak pas. Bismillah. Nah, macam mana dia ini? Aku agak ragu-ragu. Setarif ini pakai pas ini.
Jangan-jangan dia nyamar-nyamar. Jadi gini Pak Kepas nggak usah framing tentang Firman. Firman tadi udah jelas niatnya udah dikasih taukannya. Enggak, Ya, saya masalahnya bukan gini, membelakang. adik-adik Enggak. Dari dia Gini, koin dia gini, ke atas. Pak Kepas, Matanya dengarin dia dulu. koin mulu. Dengarin Pak Kepas, ya. Pak Kepas framing, ya. Atas dasar apa? Pak Kepas sudah bertemu dengan istrinya. Pak Kepas sudah bertemu dengan Firmannya langsung. Sehingga Pak Kepas lebih mengenal Firman daripada orang-orang kami ini yang udah masuk di roomnya. Kepas sebelum dia mualaf, kita pengurus API sudah menarik data dirinya, KTP-nya sudah kita tarik gitu kan. Iya, dia Pak Ustadz dia sudah Kristen sah. Protestan. Tadi dengan baca syahadat dia sudah sah. Dia sudah sah secara tadi dia sudah 2 kali baca syahadat tadi dengan Bang Juma dengan Pak Ustadz yang satu lagi yang pertama. Saya kan diikutin juga dari awal dia. Artinya dia sudah sah. Pertanyaannya kan dia istrinya kan masih Kristen Pak Ustadz. Ya nggak ada masalah lah, Kepas. Emang kenapa? Iya, masalahnya enggak Pak Ustadz, ini hari Minggu sering masak B2. Kami kan kayak gitu hari Minggu masak B2. Ya siapa Terus tahu dia tidak melakukan ini. Adek, aku udah masuk ada mualaf nih, tadi aku udah baca syahadat masuk Islam. Oh gitu. Ya akhirnya nih B2 ada ini kemasak. Dia sudah sunat Kepas. Nggak mau ke BAB dia, ke B2. Bang Kepas, walaupun dia pulang istrinya makannya masak B2 atau sampai B10 juga nggak bakalan dimakannya kalau dia udah tahu. Jangan B2, B10 nggak dimakan sama dia Kepas. Ya itulah Pak Ustadz, mudah-mudahan kan dia tahu mana yang haram, mana yang halal kan gitu Pak Ustadz. Saya bukan menuduh, mana tahu dia pulang pas dibilang ini momennya ini terakhir nih dimakan dia 1-2 kilo ya kan. Terakhir masalahnya Pak Ustadz. Bang Kepas nggak apa-apa, silahkan Bang Kepas mau suuzon sama orang silahkan. Tapi kami dididik oleh gurunda kami termasuk gurunda Bang Zuma. Semua ini kita dididik apa? Kalau ada orang yang mau melakukan kebaikan kita nggak perlu suuzon. Masalah dia hati dan niatnya mau cari koin kek, mau cari apa kek. Tak pedulinya kita, itu urusan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Urusan kita ketika ada orang benar-benar mau mu'alaf, terus kita tidak melakukannya. Kalaupun toh posisi kita ini benar, alhamdulillah, dapat pahala. Tapi kalaupun toh dia niatnya untuk tujuan bukan niat benar mau Islam tapi nyari koin, urusan dia sama Allah. Itu Bang Kepas. Ini ke Pak Kepas ini, dulu saya juga mau syahadat, sudah tercium mau syahadat. Dia terus mengatakan dia seperti apa yang dilaksanakannya kepada Firman ini. Ya memang kayak gitu, hanya iblis yang panas, hanya setan yang panas, hanya jin yang panas ketika manusia itu menuju jalan Allah. Jadi jangan heran kita kepada Pak Kepas ini. Kemarin saya pun seperti itu dibuatnya. So ujon dia mengatakan nanti balik lagi dia. Saya masih ingat Pak Kepas ini. Tetapi alhamdulillah sebelum saya juga masuk syahadat Pak Kepas, saya mendebatkan oten-oten Pak Kepas. Jadi jangan framing-framing seperti Pak Kepas mengframingkan Yesus Tuhan, Pak Kepas framingkan manusia-manusia yang menuju jalan lurus. Tidak. Pak Kepas tidak mengenal Firman, bahkan tidak satu daerah asal dengan Firman. Ya, yang intinya pada mula-mulanya Firman itu bersama-sama dengan Yesus dan pada akhirnya mualaf. Waduh si Kepas on cam itu Pak Jimen. Pak Ustadz, dengar dulu Pak Ustadz Arif. Saya kalau mendengar si Jimen ini benaran loh. Jadi saya panggil gurunda seperti Bang Juma, benaran loh sama Ustadz Hanafi. Enggak, itu fakta Pak Kepas. Bagaimana Anda membantah itu? Gitu. Dia masuk Islam itu udah lama. Dia udah menyampaikan urusan benar enggak benarnya tidaknya itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada ganjarannya. Jiman, gitu. Itu Kepas ngasih unjuk itu HP dia 4 juta baru on cam dia. Masya Allah. Sombong kali dia. Masya Allah. Ustadz Hanafi, ini Ustadz Hanafi asli dari Mulung Koin. Hasil mulung koin kapan Pak Kepas? Tapi Pak gini Kepas Pak saja Ustadz, dapat koin dengan paling lama. penjelasan dari Pak Ustadz Hanafi, benar kata Pak Ustadz Hanafi. Kalaupun sama juga ada yang masuk Kristen tujuannya ini karena apa?
benar kata Pak Ustadz tadi, itu penjelasan yang pas, yang mantap kata Pak Ustadz. Yang penting kita sudah niat baik, masukkan memasukkan dia ke Islam, udah bagus itu benar kata Pak Ustadz. Masalah niatnya yang tahu itu hanya yang Maha Kuasa, yang di atas. Kutanya sama kau abangku, ketika kau punya guru, senangkah kau ketika gurunya itu Oon? Kau Ya senang enggak, nggak ketika aku bilang, Kepas gurumu tuh Oon, senang nggak ku bilang begitu? Ya enggak lah Pak Ustadz. Nah apalagi kalau kau manggil aku Ustadz, ya pastilah Ustadz itu lebih pinternya lah. Ya kau banggalah kau manggil aku Ustadz pinter. Ya akulah yang begini. Kan nggak mungkin aku Oon, macam mana abangku ini? Nanti Pak Ya, Ustadz kalau kalau ke Masjid Istiqlal nanti bilang saya ya, supaya ke sana saya. Ya, kalau Pak Kepas, Ustadz Hanafi, jangankan dulu seorang guru dalam duniawi ini, Yesus aja mati terkutuk, dia tuduh mati terkutuk, dan dia tuduh juga bahwa dia mati karena menebus dosa-dosanya. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Benar-benar Pak Kepas ini. Jadi Pak Kepas janganlah dulu cepat-cepat mualaf ya Pak Kepas ya. Kami tidak punya bahan gitu. Saya juga mengikuti Rumbang Inspirasi, makin lama yang berdebat, makin banyak yang berdebat tentang kita diskusi, materinya makin melebar, makin juga yang Kalau mualaf. saya, adik saya ada 3 masuk Islam. Kan udah saya bilang, Masya Allah. tiap apa ini mau sholat, orang tua apalagi. Sebenarnya saya toleransinya dalam beragama ini. Iya, toleransi. Lanjut Ustaz. Bukan, itu lagi Kepas posisi keluarga semuanya udah muslim. Kau mau nunggu apa Bang Kepas? Kau mau nunggu ngelihat saudaramu itu teriak-teriak saat kau dirujak sama malaikat Jabaniyah? Kasihan kali kau keluarganya kau lihat dipukulin sama malaikat. Aku aja nggak tega Bang Kepas. Datang saya nggak kenal Bang Kepas, tiba-tiba digebukin sama orang sekampung. Saya nggak tega Bang Kepas, demi Allah. Justru karena nggak tega Bang Kepas nunggu apa? Kebenaran baca kitabnya Bang Kepas bingung. Debat dengan data juga udah bingung. Ujung-ujungnya Yohanes 13:13. Tak ada lagi dalilnya. Aduh, macam mana Bang Kepas? Kenapa nggak dibuka itu, tutup itu? Bukalah, tutup kebenaran itu biar terangnya abangku. Itu loh. Nggak tega aku ngeliat abangku dipukulin orang sekampul. Apalagi nanti yang mukulin tuh malaikat Jabaniyah. Kau dirujaknya kau nanti. Astagfirullah. Itulah artinya. Sebenarnya yang penting si Firman tadi, dia waktu Kristen masuk Islam harus lebih baik dari waktu dia Kristen. Itu aja sih. Agama itu semua baik. Agama itu baik. Hanya oknum. Apalagi dia membilang gini Pak Ustadz, Allahu Akbar. Nah itu takbir. Waduh, udah takut saya. Sembunyi saya di tembok. Framingnya kalian framing. Waduh. Ini loh Pak Ustadz, itu oknum. Kan udah saya bilang itu oknum. Bukan cuma oknum. Di gereja ketika ada gempa, itu naluri keislamannya itu muncul Kepas. Itu langsung bilang jemaah di dalam itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada banyak di video itu Pak Kepas. Gimana itu Pak Ustadz? Waduh, banyak lah. Cari aja di YouTube. Banyak itu. Orang Kristen ada gempa di dalam gereja, bilangnya bukan haleluya, malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu fakta Pak Kepas. Jadi orang-orang yang orang-orang dari saya bilang makanya gini. Makanya saya heran. Pak Kepas, makanya saya heran sama teman-teman Kristen ini ketika lagi memakan santap B2, makan babi, ya kan? Berkahilah makanan kami, puji Tuhan, haleluya. Itu makan babi, pas dapat bencana, syahadat langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Maaf wabarakatuh. guru-guru, saya mau bicara setengah menit aja sama Bang Kepas. Begini Bang Kepas, begini aja.
tinggal buang dulu doktrin Kristen, buang dulu doktrin Islam, buang dulu doktrin Hindu, Buddha atau semuanya. Kembali Susah, ke Pak nol. Triple X. Nggak mampu betul. Beban, sudah beban si Kepas aja, itu. Bang Kepas, kembali ke nol. Karena gini, Pak Jujur Triple dengan X. hati gitu aja. Pak Kepas ini pabriknya doktrin. Semua doktrin yang tercipta itu pabriknya sama Pak Kepas. Dia ciptakan itu doktrin. Betul memang. Sang pemilik doktrin Pak Kepas ini. Betul. Ya itulah gambaran, ya nggak bisa ngomong lagi kalau memang seperti itu. Ada juga dulu di zamannya Rasulullah yang membela bener dengan Rasulullah tapi masih belum mau masuk Islam. Ada juga yang seperti itu. Betulkah itu Pak Ustadz? Ada kan? Bukan cuman itu, bahkan yang perang, Iya, yang padahal jihad, ikut perang jihad itu belum ikut, tentu ya. tentu masuk surga. Siapapun yang menyakiti Rasulullah berhadapan dengan saya, tapi tetap tidak mau masuk Islam. Ya itulah, kalau udah kunci tertutup, kita apalah gunanya. Kembali ke Bang Kepas sendiri sebetulnya, karena posisinya kembali ke Bang Kepasnya. Kalau kita tetap menganggap mereka itu saudara seAdam seHawa, dan kita terus menyampaikan itu sampai nanti di titik kita tuh ditanya sama Allah, apakah kamu sudah menyampaikan ke Kepas Hanafi? Ya Allah, udah sampai bolak-baliknya dia sampai beli 4 juta itu, sampai HP-nya buat ganjel kontainer pun masih dia tak mau. Saya bilang gitu nanti sama Allah. Tetap dia masih menyebut namamu ya Allah. Bismillah, Alhamdulillah. Nah saksikan ya Allah, saya sudah menyampaikan. Tinggal kembali ke Bang Kepas sendiri. Itu dia minum aja itu Bismillah itu. Minum aja Bismillah, Tarif. Bismillah, minum itu. Masya Allah. Islami kali ya. Mau berangkat, naik motor, naik mobil, Bismillah dulu, Pak Ustadz. Semua diawali dengan Bismillah. Iya Pak Kepas, memang harus seperti itu. Kita mengawali kegiatan, kita mengawali itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena semua kegiatan kita itu Dia mengetahuinya, dan setiap kegiatan kita itu ada kehendak-kehendaknya di dalamnya. Jadi Pak Kepas, begitulah Islam mengajari, begitulah Islam memberitahukan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW seperti apa dia harus melakukan kehidupannya di dunia ini. Sebab dunia ini Pak Kepas ini hanya panggung sandiwara Pak Kepas. Ini bukan dunia kekal yang seperti di ajaran Bapak Kepas. Tidak, masih ada dunia selanjutnya. Dan itu adalah dunia penghakiman. Itulah dunia bagaimana Anda bisa hidup di dunia kekal, yaitu di kerajaan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan jannah. Jadi Pak Kepas, wajar-wajar aja Pak Kepas kalau tidak menerima kebenaran, karena Pak Kepas sudah tertutup hatinya. Jadi Pak Kepas pun kami tidak perlu membutuhkan kali Pak Kepas untuk masuk Islam, tidak. Sebab Pak Kepas yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan Pak Kepas. Lanjut Ustaz. Itu benar kata, itu Adinda Jimen, itu benar itu. Saya yang membutuhkan Allah, bukan Allah membutuhkan saya. Iya, justru itu ketika Pak Kepas ada babi sekilo nih. Ya Tuhan Yesus, kami berkatilah makanan kami. Pertama Yesus mengatakan, 1 tamparan untuk Pak Kepas. Puff. Kepas, saya bukan Tuhan. Tamparan kanan lagi. Bagaimana saya memberkati makanan yang diharamkan oleh bapak saya? Bayangkan coba, Anda memaksa Yesus untuk memberkati makanan haram yang diharamkan oleh bapaknya. Bayangkan coba. Luar biasa sekali itu Pak Kepas. Jadi Pak Kepas, jika ingin menerima kebenaran, buanglah betul yang dikatakan tadi, buanglah semua dogma-dogma tadi. Tapi cari tahu sendiri, jangan ambil dulu dogma Islam, jangan pakai doktrin Islam, tapi cari tahu tentang kebenaran Yesus itu, kebenaran Allah itu seperti apa. Ya, buang, ibarat kata kamu lahir kembali gitu. Jadi Pak Kepas itu bisa menemukannya, jalannya, rambu-rambunya nanti seperti apa jalan kebenaran tersebut. Lanjut Ustadz.
Ya mudah-mudahan lah, tinggal nunggu aja lah Bang Kepas. Nggak tahu, entahlah kita ini ngelihat nunggu apa lagi itu Bang Kepas itu. Kayaknya nanti kayaknya itu kalau ini Ustaz Arif, dia pada saat nanti dipanggilnya itu pada saat lagi syakaratul maut, baru dia susah itu ngomong bismillah itu. Begini, Pak Ustadz, betul juga tadi yang abang yang bilang bahwa justru karena adanya Bang Kepas ini akan menjadi perbandingan mana yang buruk, mana yang baik. Bahkan justru mungkin Bang Kepas kalau lebih lama tidak terbuka hatinya, mungkin lebih banyak mualaf, dan itu mungkin bisa direnungkan juga kalau begitu. Katanya abang tadi yang bicara itu betul juga memang, karena sesuatu kalau tidak ada perbandingan ya kita susah juga untuk memilih dan memilahnya. Jadi ya pertahankan dulu Bang Kepas, biar insya Allah banyak mualaf yang datang, insya Allah. Iya. Jangan Islam Mungkin dulu. Mungkin itu benar itu saudaraku. Karena kenapa? Allah itu memberikan hidayah, memberikan rezeki. Itu tidak kita ketahui bagaimana cara-cara Allah, bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin dari cara-cara yang tidak baik, seseorang melihat hal tidak baik itu, membandingkan pada dirinya, merenungi, ternyata dia menuju yang hal baik. Ada juga yang melihat hal-hal baik, tetapi justru ketika dia melihat itu, dia menuju yang tidak baik. Jadi itu kembali kepada manusianya. Tidaklah Allah mengubah kaum tersebut tanpa kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Allah itu hanya memberikan jalan, Allah itu hanya memudahkan. Jadi untuk pakai pas ini bukan Allah yang salah, bukan kita yang salah, tetapi dirinya yang tidak menerima, dirinya yang memilih jalannya sendiri, dan dirinya juga yang menentukan seperti apa konsekuensinya nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ini ada informasi saya dapat dari Bang Ali bin Hamid bilang katanya Bang Zuma dibilang meninggal karena kecelakaan tunggal. Ini hoak ya teman-teman. Bang Zuma ada di sini. Ya, ini salah satu hoak yang dilontarkan orang-orang yang luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Memang inilah hidup. Semakin kita posisi baik, maka musuh kita posisi semakin baik, kita semakin tinggi, kita ini pohon, maka akan semakin besar cobaan angin yang menerpa kita. Tapi ya enggak apa-apa, mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang menyebarkan hoak ya, diberikan taufik hidayah sama Allah. Betul. Betul. Edit Bang Zuma. Itu sudah kerjanya orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Setiap hari Bang Zuma digoreng terus. Sudah, bersabarlah Bang. Intinya nggak dari Kristen ya. Karena memang seperti itu Bang Kepas. Semurni apapun niat, sebaik apapun sikap kita, kita tuh tidak selamat dari celaan manusia. Jadi supaya kita tidak mudah tersinggung, kita nggak mudah marah, nggak mudah sakit hati, ya kita harus sadar. Apapun sebenarnya ungkapan buruk, komentar jelek orang tentang kita, itu masih jauh lebih baik, masih jauh lebih ringan dibandingkan aib-aib asli kita yang masih ditutupi sama Allah. Nggak apa-apa orang mau framing apa, mau fitnah apa, silakan. Gitu. Betul. Ini saya selalu diajari sama gurunda saya ini sama Bang Zuma, guru-guru yang lain di API ini, udah rendahkan hati kita untuk mau mendengarkan siapapun. Kalau ungkapan itu benar, akui, perbaiki diri, minta maaf. Tapi kalau ungkapan itu nggak benar, jadikan aja sebagai poin pengingat diri kita. Itu aja Bang Kepas. Gitu loh. Maka sampaikan ke teman-teman Bang Kepas yang memang suka menghujat, memfitnah ya. Sampaikan gitu loh. Kristen nggak mau gitu Pak Ustadz. Kristen nggak mau gitu. Saya yakin. Hah? Macam mana nggak mau orang Yesusnya aja dibilang mati, macam mana apalagi kita manusia? Tuhan jadi Kristen dibilang mati, apalagi Bang Zuma. Tuhannya dibilang mati, orang nggak mati dibilang mati, apalagi Bang Zuma. Gimana Bang Kepas ini? Ini aja Bang Setia di bawahnya Bang Kepas, ini kan satu iman dengan Bang Kepas, sama-sama Kristennya. Tapi sama Bang Kepas itu dimusuhi. Lihat tuh,
Kepas ini ada Bang Setia, Kepas. Iya, jangan Tidak dibahas di sini. jangankan dulu yang berbeda keyakinan dengan kami pakai pas sesama gereja aja kalian saling bermusuhan. Lalu Anda mengatakan tidak mungkin orang-orang Kristen seperti itu. Waduh, nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Justru itulah orang-orang seperti itu menunjukkan dengan kata-kata bagaimana dia lebih baik dari kaumnya, tetapi buah itu dilihat dari apa yang dihasilkannya, apakah buahnya itu baik atau tidak. Ya contohnya seperti Pak Kepas ini gitu. Jadi Pak Kepas alangkah baiknya tidak bisa mengklaim bahwa itu bukan orang-orang Kristen. Dari mana Pak Kepas tahu itu? Justru kita dalam diskusi ini aja udah ada hujatan gitu. Jangankan dulu akidah kami dihujat, akidah kalian sendiri aja terkadang kalian hujat. Yesus mati di tiang salib ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus mati terkutuk. Itu aja udah menghujat. Itu penistaan. Di zaman Nabi, di zaman Musa itu udah dibunuh itu hukuman mati. Gitu. Lanjut, Pak. Oke, Setia, kita bicara sapa dulu. Yang baru. Ya sebentar Bang Kepas. Kita sapa dulu. Selamat malam. Dek Setia. Wah, kalau udah dipanggil Dek ini katanya host ini sudah dekat-dekat ini. Selamat malam semua. Saudaraku Iya, malam. Kepas juga selamat malam buatmu. Malam Bang Setia. Ini saya 2 kali ketemu Haleluya. sama Bang Kun. Iya. Ini Bang Kepas doang yang nggak setia-setia ini. Untung di sini di bawah ada nama Setia. Jangan kau namain Setia lah Bang Kepas. Kau ngomongnya bukan Kristen yang begitu kan? Setialah sampai mati. Kau baca Bismillah nggak tuh tadi tuh lagi nyanyi? Kau Bismillah dulu lah. Coba Kepas, kau bilang si Setia ini bukan Kristen. Apa benar Bang Setia bukan Kristen? Iya, ini Ustaz Arif saya tanya ya. Allahumma, Setia dengar dulu. Lanjutkan Allahumma, sholli ala. Waduh, jangan gitulah. Itu Kristen itu Kepas. Dia tahu Pak Ustadz itu. Gak mungkin orang Islam itu mau menipu apa tentang keagamaannya. Gak boleh. Orang Islam mengaku-ngaku Kristen itu murtad, nggak boleh seperti itu. Coba saya tanya langsung ke Bang Setia. Bang Setia Kristen kan? Saya Kristen sejak lahir. Wah, Kristen sejak lahir itu Kepas. Itu Pak Kepas. Nah, tuduhan Pak Kepas itu dosa jadinya kan? Dia dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya dibaptis masih kecil. Saya tidak tahu kapan saya dibaptis, tapi orang tua saya baptis saya masih kecil. Oh iyalah, berarti atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus berarti kita seiman bahwa Yesus itu Tuhan kan, Setia? Oh, Yesus itu Tuhan. Nah, Tuhan bukan Tuhan. Kepas ini ada aja. Dulu salah dengar nggak saya? Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan kan benar kan? Ustaz Anabi kan Tuhan kan? Tuhan, bilangnya Tuhan. Tuhan. Coba bilang, Yesus tanya adalah lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan? Manusia Tuhan Yesus. yang diurapi. Susah ngomong sama Kepas. Udah disuruh baca original tag-nya, kita terangin. Sayyid itu nggak mungkin namanya jadi Tuhan. Namanya Sayyid itu di Barnabas itu Tuhan. Kalau Tuhan itu Rob, tuh Tuhan. Nanti kalimat Rob itu bisa berubah. Robbul Baiti jadi tuan rumah, bukan Tuhan rumah. Gitu loh. Tergantung kosakata. Kamu diajarin bahasa yang bener aja kamu tetap ngeyel. Susah Bang Kepas kalau ngajarin orang ngeyel. Gitu loh. Tuhan di atas Tuhan tetap Tuhan. Raja di atas raja tetap raja. Dialah manusia. Tapi bukan pencipta ya, Bang Setia. Yesus itu. Beda. Bukan ya? Esensi pencipta itu dialah yang satu-satunya yang disembah oleh Tuhan. Oh. Dengar itu Pak Kepas. Pak Kepas monitor. Bukan dia nyedot rokoknya itu. Kristen aja ini si Setia ini. Benar kan Setia? Aduh. Lebih bagus saya ngomong sama Bang Kepas, janganlah kita menipu sesama kita, apalagi sama-sama kita orang Kristen itu jangan menipu.
Kalau tertulis Tuhan, kemudian kau merubah menjadi Tuhan, itu sudah berbeda. Tuhan Coba itu adalah kamu di gereja manusia. kamu begitu kamu ngomong, kamu bilang janganlah Yesus itu sebagai Tuhan. Apakah kamu nggak diusir? Diusirlah kamu, orang Kristen semua mengaku Yesus itu Tuhan, hanya kamu aja yang nggak mengaku. Kristen abal-abal gini lah kalau Kristen abal-abal. Terima kasih penyampaian kamu, Bang Kepas. Saya memang tidak memiliki denom karena orang Kristen yang sesungguhnya itu pengikut Yesus tidak mempunyai denom. Masalah denom inilah yang kemudian menjadi bertabrakan antara gereja satu dan gereja yang lain sehingga tidak saling mengunjungi. Beda denom, beda gereja. Padahal sama-sama bait suci, satu kitab yang sama. Kenapa kemudian berbeda-beda gereja, berbeda-beda pengajaran? Kalau kita bersumber dari satu kitab, maka kita ikuti kitab itu. Bukan kemudian kita mendirikan sekte-sekte atau denom-denom. Itu yang sesat. Dengar itu Pak Kepas. Gitu. Saya tambahkan lagi ya. Yesus itu datang untuk Bani Israel, Yesus itu datang untuk domba-domba yang tersesat, Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat yang dibawakan sebelumnya oleh Musa. Yesus itu datang bukan membawa agama, apalagi agama Kristen, tetapi membawa pengajaran dan aturan-aturan hukum untuk melengkapi hukum-hukum yang diberikan oleh Musa sebelumnya. Jadi denom-denom tadi seharusnya tidak ada dalam pengikut Kristus. Lanjut Bang. Tanggapi Dan saya yakin itu tanpa perpuluhan gereja akan sepi. Karena kebanyakan pendeta dan pelayan Tuhan itu makan dari uang-uang hasil kolekte, hasil perpuluhan. Betul, saya saksi hidupnya. Betul, keluarga kami kan juga memperhatikan gereja, mahal nyumbang gereja. Jadi kalau begini ya, kalau gereja mau renovasi, keluarga kami ditelepon, terus keluarga kami nggak tanggung-tanggung menyumbang gitu. Ya namanya untuk kemuliaan Tuhan. Gimana sih? Sama juga kayak lain Islam. Bang Kepas, lain Bang Kepas. Jadi juga gimana sih? Jadi begini Bang Kepas, 10% dari perpuluhan itu, 10% dari hasil yang kau dapat itu munafik kalau seandainya orang gereja-gereja itu tidak megah. Gereja pasti megah kalau hanya untuk membangun gereja dari 10% penghasilan kamu. Tapi kemudian meja yang digunakan itu saja. Dari saya kecil sampai saya besar, saya lihat masih ada itu meja-meja, kursi-kursi yang kita pakai. Itu. Tidak ada renovasi. Renovasi seperti apa yang Anda maksud? Paling atapnya bocor diganti. Tapi tidak ada megah-megah itu namanya gereja. Padahal 10% dari hasil kamu itu adalah bagian dari perpuluhan, bagian dari bait Allah itu, bait suci. Kok jadi kamu sekian lebih tahu? Kamu pun nggak gereja. Ditanya dibaptis, saya nggak tahu. Waktu kecil saya dibaptis. Tanya dulu ibu kamu, dibaptis pakai air comberan? Pak, saya mau tanya, kamu dibaptis itu umur berapa rupanya kau waktu dibaptis? Saya dibaptis umur 8 hari, dibawa ke gereja KBP. Oke. Apakah 8 hari kamu mengetahui kamu dibaptis? Saya dibaptis umur 20 tahun di Batam. Bang saya Setia, setan. pakai pas ini sebelum dia lahir dia sudah dibaptis. Boleh jadi. Ngeri ya. Saya baru dengar itu. Saya itu dengar ya Setia ya. Setia. Saya 2 kali dibaptis. Umur 20 tahun saya dibaptis di Batam. Terus saya bisa mengusir setan. Apalagi kayak kamu yang mengaku Kristen tapi nggak dibaptis. Aduh, Masya Allah. Tapi Kenapa kamu cuma 2 kali dibaptis Pak Kepas? Kenapa cuma 2 kali? Dibaptis itu 1 kali, bukan 2 kali. Kalau 2 kali itu berarti kamu 2 kali disucikan. Setia, kamu nggak usah sok tahu tentang gereja kami. HKBP itu dipercik. Makanya itu ya perbedaan antara denom-denom ya, saudara-saudara ya. Gara-gara denom yang mengajarkan adalah penyesatan-penyesatan yang kemudian banyak. Berbeda denom, berbeda gereja, berbeda tata cara peribadatan. Makanya kan saya dibaptis di Batam itu oleh gereja karismatik gitu loh. Makanya apa? Kita udah dewasa. Artinya apa? Kita mau lahir baru.
Gitu. Kenapa nih ya Desetia ya? Kenapa saya nggak mau masuk Islam? Karena ada peluang saya nanti punya istri 2. Di dalam keluarga saya nggak ada satupun keluarga kami yang menikah 2 kali. Nggak boleh. Karena apa? Itu dilarang. Gimana kamu mau setia kepada Elohim Yahweh sama istrimu aja kamu nggak setia? Kenapa kamu nggak bisa mengalah kepada istrimu? Kenapa kamu nggak bisa mencintai istrimu dengan Elohim baik? Yahweh apa Yesus? Kepas, Elohim Yahweh apa Yesus? Tuhan Yesus Elohim Yahweh Pak Ustadz. Oke, sebentar. Bang Zuma, Gurunda monitor Bang Zuma, silakan masuk langsung. Ini 2 Kristen yang berbantah-bantahan. Tafadhol Bang Zuma. Iya baik, Masya Allah. Ya. Jadi Saudara Kefas, Saudara Kefas, Manggilnya sampai 2 kali, orang baptisnya 2 kali di Bang Zuma, makanya banyak dosanya, dia harus 2 kali panggil dia. Oh begitu ya. Usaha Nabi. Nyimak Bang Juma, lanjut. Saudara Kefas, Jawab lagi pas. Lanjutlah Bang Juma, kan saya bilang saya nyimak Bang Juma, lanjutlah. Tuhanmu Yesus Bang. Elohim Yahweh, Yosua Hamasia, Tuhan Yesus. Tuhanmu Yesus, kalau dia tidak diberi nafas kehidupan, hidup nggak dia? Ya dia kan Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, tetap dia hidup, mana pernah dia mati. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesusmu itu kalau tidak diberi kemudian napas hidup, apakah dia hidup? Ini bukan masalah diberi hidup atau tidak diberi hidup Bang Juma. Kalau begitu nanti saya digiring pasti. Itu kan berarti kan yang bukan dia Tuhan Yesusnya. Kan jadi ke situ nanti saya tahu pemikiran Bang Bukan. Juma. Ini pertanyaan. Ini kan kita manusia, yang membedakan kita manusia dengan hewan itu apa, Saudara Kepas? Akal. Nah, kalau kita memilih pakaian, yang menjadi dasar pijakan kita memilih akal atau tangan? Akal. Kalau kita memilih makanan yang mana kita mau makan, akal atau mulut? Akal lah. Kalau giliran memilih Tuhan, pakai akal atau tidak? Kok pakai Roh Kudus lah, pakai. Itu kan, tengoklah bedanya kan. Milih makanan pakai akal, milih pakaian pakai akal. Hal yang menyelamatkan kita di kehidupan berikutnya nggak pakai akal. Lucu kan? Disinilah hebatnya orang Kristen ini. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa kalian itu hanya setan yang menjanjikan, setan yang membangkitkan angan-angan kalian. Nah itu. Nah sekarang kalau ditanya, pada saat kita kecil, kita tak ada pilihan. Apa yang disuguhkan orang tua kita, itu yang kita makan. Apa yang diserahin pakaian untuk kita pakai, itu yang kita pakai. Giliran kita dewasa, orang tua nggak kasih lagi kita pilihan. Seketika apa yang kita mau makan, kita pilih sendiri berdasarkan akal kita, sesuai dengan pengakuan saudara. Apa pakaian yang ingin kita pakai, sesuai dengan pilihan saudara, sesuai dengan akal saudara. Tapi kenapa ketika Anda dewasa, bahkan sekarang Anda saya lihat bulu alisnya sudah mulai berguguran, gigi juga sudah mulai satu persatu izin pamit. Kenapa justru Anda tidak menggunakan akal? Milih Tuhan. Maka muncul pertanyaan, karena di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, berarti kehidupan Yesus adalah kehidupan yang diberikan. Sekarang kalau Yesus tidak diberikan kehidupan, Yesus itu hidup gak? Oke, Pak. Yesus itu rekarnasi dari Elohim yang dimana Filipi 2, 5 sampai 11. Ya, saya dia tidak memakai rupa seorang hamba.
Saya ya, tidak itu tanya dia itu. mengosongkan dirinya. Saudara Karena Kepas, itu ketika Bang Juma mengatakan apakah ya, ketika Allah memberikan napas jadi larinya ke situ nanti, oh berarti Yesus bukan Tuhan, orang dia diberikan napas lah iya memang kan memang kayak gitu kan jadi ke situ nanti alur apa memang yang ke situ dari alurnya. pembicaraan kita. Artinya Anda sedang diterapi untuk menuju kepada keadaan waras. Bang Juma, sebelum gini loh Bang Juma, bertanya Bang Juma, alurnya saya udah tahu mau kemana, saya udah sering gini loh. Berarti pada saat ini Anda sadar kalau diri Anda itu dalam keadaan sakit ingin disembuhkan, tapi Anda nggak mau sembuh, kan begitu poinnya. Anda sadar diri Anda sakit, saya datang sebagai dokter akal, ingin ngobati akal Anda nggak mau. Apa buktinya? Anda tahu, oh ini tujuannya Bang Zuma ini mau mewariskan saya nih. Ulangan 32, nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Nah, Yesus posisinya dimatikan dan dihidupkan. Gimana ini? Maka muncul pertanyaan, Yohanes 5:26, Yesus diberikan hidup. Pertanyaan saya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak? Dia Elohim Yahweh, dia yang menciptakan langit. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia bagaimana mungkin? Filipi 2, 5 ayat 11. Mari kita baca. Iya, saya tidak mau bisikan-bisikan Yohanes yang bintang timur, Yesus bintang timur itu. Saya nggak peduli dengan itu. Saya tahu Anda pengikut Yesus bintang timur, saya paham. Ini saya sedang menerapi akal sehat saudara. Saya bertanya, Tuhan itu menghidupkan, Tuhan itu mematikan. Yang kamu sembah bernama Yesus itu dihidupkan dan dimatikan. Pertanyaan saya, Yesus yang kau sembah itu kalau tidak diberi kehidupan, hidup kagak? Dia tetap hidup karena dia Yahweh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia tetap hidup sebab dia adalah Elohim Yahweh, sedangkan Elohim yang diimani oleh orang Yahudi yang menghidupkan dan yang mematikan. Yesus duduk pada perkara itu kagak? Gini loh Bang Juma, Yahudi beda dengan Kristen. Iya, Tuhan itu ada berapa rupanya? Tuhan itu ada berapa rupanya? Satu. Tuhanmu satu, Yahudi satu, berarti ada dua. Bukan satu itu semua yang disembah. Tadi katanya beda. Tadi katanya beda. Konsep dalam beragama begini, Yahudi dan Kristen itu yang disembah Yahudi itu sebenarnya Tuhan Yesus yang beragama. Mulai kacau kan? Memang kamu kacau, memang rusak kamu ini. Kau memang rusak. Sudah kubacakan dalilnya. Ulangan 32:39. Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Yesus masuk enggak dalam kadar itu? Menghidupkan dan mematikan. Yesus ini masuk enggak kadar itu? Masuklah. Nah, coba mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, yang dia menghidupkan, yang membangkitkan orang mati. Itu kan? Mulai kacau kan? Mulai kacau kan? Kisah para pewarta 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang itu yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret. Dia menjadi orang pilihan Tuhan untuk menjadi perantara dengan pembekalan kuasa berupa tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Allah yang melakukan itu melalui perantaraan wakilnya, dutanya, yaitu Yesus. Makanya kan saya bilang, Bang Juma, kalau Bang Juma mau berdoa, hadirkan Roh Kudus, Roh Allah. Oh, jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang itu. Karena Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu bukan yang datang kepada orang Kristen. Coba lihat. Coba kamu lihat. Saudara Kefas, Saudara Kefas, dengarkan saya baik-baik. Kefas, jangan bebal, dengarkan saya.
Di dalam kitabmu diterangkan kemudian Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Betul atau betul? Iya. Nah, sekarang antara konsep yang ada pada saudara Setia dan konsep yang ada pada Kepas satu nggak? Satu konsep nggak? Ini si Setia nggak Kristen ini Bang Juma. Mulai. Kau coba. beginilah, Kepas. Saya paling benci saya. Jangan kau begitulah, Kepas. Saya tidak pernah mengatakan kamu itu bagian dari orang-orang luar yang tidak mengikuti Yesus. Ini. Saya tidak pernah menjudge orang ya. Tidak pernah saya menjudge orang, Kepas. Mana ada Kristen menyangkal Yesus sebagai coba Tuhan? lihat. Apa ini? Bagaimana mungkin jika tertulis Tuhan kau paksakan menjadi Tuhan, Kepas? Itu di coba Yohanes lihat. 13 ayat 13. Setia kamu baca firman nggak ya Yohanes 13 Apa ini kalau sudah kayak begini ini apa ini? Agak susah memang saya menjelaskan ini. Coba. Saudara Setia diam dulu, biar ku terapi orang ini. Mudah-mudahan dia masih bisa sehat. Saudara Kepas, Anda lihat sendiri kan? Saudara Setia ini orang Kristen. Anda juga mengaku Kristen. Sedangkan di dalam kitab saudara 1 Korintus 12 nomor 4 sampai 6, 1 Korintus 12 nomor 12 sampai nomor 13, dan juga diterangkan dalam 1 Korintus 1 nomor 10, Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Di mana Roh Kudus ini bekerja? Kalian tak bersatu. Sama-sama punya Roh Kudus. Agama Kristen memiliki Roh Kudus karena dia lalu kenapa beda-beda Roh Kudusmu itu kenapa beda? Roh Kudusmu kenapa beda? Kalau kami di Islam dengarkan saya. Bukti bahwa Roh Kudus sebagai pemersatu itu ada di Islam. Kutanya dulu, Ustadz Hanafi, monitor. Ya, Ustadz siap. Hanafi monitor. Ya, Nama siap. Tuhan kita siapa, akhi? Allah. Nama Nabi kita siapa? Muhammad Nabi. Masya Allah. Akhi Arif, nama Tuhan kita siapa? Umat Islam yang ada di Komal ini buka semua mic-nya, sebut nama Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita semua kompak. Artinya Roh Kudus itu bekerja di kami. Karena Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Nah, giliran saudara Kepas dan Seti ditanya, siapa Tuhanmu? Yang satu bernama menyebut Yesus, yang satu menyebut Elohim. Mana yang betul? Saudara Kepas, kembali kepada pertanyaan. Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak dia? Saya udah tahu alurnya ini nanti mau kemana. Saya udah tahu. Kenapa Anda tidak berani? Kenapa Anda tidak berani menjawab? Karena Anda menemukan diri Anda bertuhan kepada makhluk yang kadang hidup, kadang mati. Betul? Maaf, Anda menyembah kepada makhluk Tuhan yang dihidupkan dan dimatikan. Nah, itu tepatnya. Betul? Filipi 2:5 sampai 11. Dia memakai Mati nggak dia? Seorang hamba. Iya, mati nggak dia? Mati nggak dia? Mengosongkan diri. Mati nggak dia? Kedagingannya. Nah, mulai kedagingannya. Sekarang Elohim yang kau katakan Tuhan itu ada nggak dagingnya? Ada ketika di bumi. Nah, berarti Elohim itu mati. Enggak, keilahiannya kan di surga, Bang Juma. Tadi kamu katakan Elohim punya daging. Sekarang giliran mati ada di surga. Yang mana yang betul? Tuhan kau ada berapa rupanya? Kenapa gini ya, Bang Juma ya? Kenapa Yesus itu harus mati? Kenapa? Udah jawab aja. Jawab aja kalau gitu. Jujur aja. Yesus kalau tidak diberi kehidupan mati dia, betul? Kenapa ilahi itu tidak membatalkan penyaliban itu? Bukan di situ, bukan di situ. Bukan di situ. Bukan di situ. Tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Bukan di situ. Bukan di situ. Bukan di situ. Pertanyaan saya tidak kena sampai ke situ. Itu ketinggian. Angan-anganmu ketinggian. Pertanyaan saya berdasarkan Yohanes 5:26, Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Ini udah tahu saya alur jawabannya, nanti pertanyaan kedua pasti muncul lagi. Enggak, jawabannya apa?
Yesus itu Elohim Yahweh tanpa Bukan itu pertanyaan saya. Siapakah Yesus itu? Itu bukan yang saya tanya. Yesus tanpa diberi pertanyaan kehidupan, yang itu hidup gak tidak dia? harus dijawab. Kenapa tidak harus dijawab? Karena Karena Bang menjebak. Juma sudah beda menafsirkan itu. Loh, Yesus sendiri loh mengatakan dirinya bahwa dia itu datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yohanes 5 nomor 26 pun dikatakan demikian juga diberikan kehidupan kepada Yesus agar Yesus memiliki kehidupannya sendiri. Pertanyaannya, Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak? Iya. Cemana ya kita? Berarti boleh tadi Cemana ya kita? Maksudnya Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup kagak? kan dah saya bilang itu, pertanyaan yang nggak harus dijawab. Kenapa? Pastinya nanti pasti saya bilang nanti ketika saya jawab berarti Tuhan kamu dua. Kalau enggak berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi dua. Saya tahu pasti alurnya pasti ke situ. Tidak, bukan itu. Pertanyaan saya sederhana loh. Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup kagak? Yesus itu Tuhan, nggak diberikan pun dia tetap Tuhan. Ini sudah dikatakan Yohanes 5 nomor 20 kok Anda bantah gitu loh. Boleh enggak Anda membaca 1 Korintus 15:28? Boleh enggak? Silakan Pak Ustaz supaya didengar 1.700 orang ini. Dirimu lah yang baca, janganlah aku yang baca. Bang Jumanya yang makanya terkadang gini Bang Juma yang mengkorek terus disuruh Bang Juma lagi saya membaca kitab suci yang sudah saya baca. Oke, saya bacakan. Dengarkan pelan-pelan. 1.700 orang ini tercerahkan gitu Bang Juma. Dengarkan pelan-pelan, dengarkan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yesus kemana pada saat itu? Putus-putus Pak Ustadz, putus-putus Bang Juma, putus-putus tadi. Alasan. 1 Korintus 15 nomor 28. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan. Nah, tuh Yesus hilang Yesusnya. Gimana tuh? Gimana ini Kepas? Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Tidak. Karena Yesus itu makhluk. Benar gak? Benar nggak? Yesus itu makhluk. Belum seberapa seperti Yahudi, lebih keras lagi orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Pertanyaan saya, benar nggak Yesus itu makhluk? Orang Farisi dan orang Saduki, mereka nggak percaya Yesus itu Tuhan, makanya dia disalibkan. Mana ada Yesus Tuhan? Nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, benar nggak Yesus itu makhluk? Makhluk apanya sekarang? Enggak, saya tanya, benar nggak Yesus itu masuk dalam golongan makhluk? Enggak lah, Yesus itu Tuhan. Nah, ini dia. Berarti Anda membantah semua data yang notabene Yesus itu makhluk. 1 Korintus 15:48. Coba Anda baca. Dia Kristen tapi tidak punya kitab Bible, Gurunda. Nah, itu dia makanya. Al-Quran pun di sini ada. Ini mau saya Udah kau baca beda. 1 Korintus 15:48, baca cepat. Kita mau dengar. Oke, pas baca Bung. Kamu tahu nggak teknik-teknik yang kau gunakan? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Teknik menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya kamu hanya menipu diri kamu sendiri, Kepas. Ini kalau kayak begini caramu berdebat, nyata ada di dalam Bible, nyata irasional, kamu bela. Kamu mengatakan tidak, padahal ada.
maka Udah yang jelas. mendengarkan Udah jelas. Kristen yang sudah ragu tentang agamamu semakin ramai bersyahadat. Udah jelas. Nah, sekarang kau baca 1 Korintus 15:48 coba. Berani nggak kamu baca? Semua itu bisa dipatahkan Yohanes 13. Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Ya, 1 Korintus 15:48 coba kamu baca. Kayak andalan Yohanes 13:13. Coba kamu Iya. baca. 1 Korintus 15:48 coba kamu baca. Bang Juma, Yohanes 13 itulah yang jelas bahwa kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Artinya udah jelas, itulah aku. Berarti sudah mengakui, itulah aku. Bahasa Yunaninya apa? Nah kan kembali lagi ke Elai lagi, gugatan lagi. Emang Yesus bahasa Indonesia waktu itu? Bukan masalah Indonesia ini. Bang Juma. Ini semakin ramai orang mualaf nanti kau buat. 1 Korintus 15:48 makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Nah, Jawab dulu Setia. Jawab dulu Setia. berarti kamu Yesus bilang itu kamu makhluk. Berarti Yesus Saya itu jawab. makhluk. Apa yang saya jawab rupanya? Itu pertanyaan Bang Pas. Juma. Kamu jawab dulu Setia, Saya- kamu jawab. Oke, terima kasih Bang. Saya dikasih waktu. Kayak Belanda dia Tapi ini yang kipas. ngasih waktu saya ini adalah Kipas, bukan Bang Zuma ya. Iya, kamu kan Kristen. Masalahnya kita di sini Kristen. Oke. Kau bilang Kristen. Konsepmu dulu. Kau kan suka-suka hatimu. Cara Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Kepan. Saya satu-satunya Kristen yang kemudian tidak mempercayai Roh Kudus itu adalah roh yang dimiliki oleh kita umat Kristen. Roh Kudus itu adalah roh yang ada pada manusia, keseluruhan manusia yang ada di muka bumi ini. Matius 26 ayat 41. Diam dulu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi roh itu mau bagaimanapun juga dia penurut. Semua roh yang ada pada diri manusia itu penurut tapi daging lemah. Kamu menafsirkan roh itu dari Tuhan itu sang pencipta. Jadi roh itu Makanya kudus. Kamu itu ketika sekolah jangan ngantuk belajar. Macam pintar aja. Disuruh baca 1 Korintus 15:48 nangis. Gini, Suruh orang yang jawab. Kamu membaca Dasar kalimat cuplis. aja, membaca kalimat aja, nggak bisa kamu menafsirkan menjelaskan itu dengan benar. Sekarang menurut Yesus itu makhluk atau bukan? Udah kamu nggak usah bicara lah. Saya kirain kamu Kristen. Udah kamu mute. Saya kirain tadi kamu Kristen sama. Rupanya berbeda, bertolak belakang. Beliau Karena ini kau sudah yang mulai merubah sehat. kitab-kitab. Udah sehat beliau ini kayak pas. Kamu aja yang masih sakit. Saya ulang pertanyaan saya pas. Yesus itu masuk dalam kelompok makhluk atau bukan? Yesus itu Tuhan. Dalilnya 1 Korintus 15:48 dicoret. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 nomor 13 itu dibantah oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Apanya dibantah? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 nomor 31. 14:31. Ayo, berani enggak kau baca? Berani enggak kau baca? Saya baca semua itu. Apa? Coba. Bang Juma aja, kan Bang Juma yang mengkorek. Coba kamu baca Yohanes 14:31 untuk membantah dalilmu Yohanes 13:13. Ayo. Berani enggak? Enggak, Bang Juma aja sampaikan. Kan Bang Juma yang mau menyangkal Yesus itu Tuhan. Bukan untuk membantah konsep ketuhanan yang kau usung berdasarkan Yohanes 13:13 yang adalah Tuhan di sana. Silakan Anda baca Yohanes 14:31. Yesus mau agar dunia tahu kalau dirinya itu apa? Tuhan. Mana? Coba kau baca dalilnya.
Yohanes 13 ayat 13. Kembali Yohanes ke situ. 14:31. Baca. Yesus mau agar dunia ini tahu kalau dia itu apa? Tuhan. Mati meja. Aneh orang ini. Ada sakit-sakitnya memang orang ini. Bukan begini loh Bang Juma. Makanya Bang Juma kalau mau baca Saya salah lagi. Coba kau baca Yohanes 11 kalau gitu. Yohanes 11. Coba. Kalau itu kau tolak, kau baca Yohanes 11:42. Yesus mau dipercayai sebagai apa menurut Yesus? Jawab. Sebagai Tuhan lah. Nah, coba kau baca Yohanes 11:42. Di 1, situ semua terkandung 2, 3. Baca. Baca Yohanes 11:42. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Dia juru selamat. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Kan dibilang kau guru dan Tuhan itu ya. Kau sudah menyebutkan. Itu tanya jawab. Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Tuhan lah. Allah. Coba kau baca Yohanes 11:42. Di samping itu Yesus menebus dosa. Mana ada selain Baca Tuhan Yohanes menebus dosa? 11:42. Saya mau tanya dulu, kamu itu botak karena berpikir atau karena apa? Bukan, udah jelas Bang Juma beda penafsirannya. Makanya Bang Juma salah-salah mulu bicara mulai tadi. Saudaraku Kepas yang cantik, kamu baca Yohanes 11:42. Baca dulu. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Supaya kita ikuti Yesus nih. Kita ikuti keinginan Yesus. Dia mau dipercayai sebagai apa? Kita ikuti. Kalau kita ini murid, pengikut, kita ikuti apa maunya. Yesus maunya dipercayai sebagai apa? Jawab dulu. Baca Yohanes 11:42. Kepas. Udah enggak, sampaikan aja Bang Juma. Kan Bang Juma yang mengkorek supaya dengar orang ini semua yang 1.700 Supaya orang. kamu tahu Bang, Yesus itu mau dipercayai Juma. sebagai apa Bang? Bang izin Bang Kepas ini dia mengaku memang Kristen, oke lah, tapi dia tidak pernah sama sekali buka Bible untuk membaca. Sama Pantasan sekali. dia gundul. Dia gundul ini bukan karena belajar Bible. Dia botak karena dia berpikir bagaimana caranya membuat sekte baru. Kesimpulan dari Yohanes 11 ayat 42 itu Kepas adalah aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kesimpulan dari ayat 11:42 Yohanes. Iya, udah tahunya aku apa yang masuk Bang Juma itu. Nggak usah kau ajari apa. Kau tidak pernah baca Bible, makanya jangan kita ngaku-ngaku Kristen kalau kita tidak pernah baca Bible. Ya, ini udah ngomong kamu bolak-balik sama Bang Juma dari kemarin komal kemarin gitu loh. Itu tuh aja pertanyaannya. Itu tuh aja nanti ini nggak asli. Ini yang palsu itu, yang Yohanes 13 itu Tuhan bukan Tuhan. Itu tuh aja. Di situ aja Ya nanti. kalau saya memang percaya Tuhan karena memang tertulis Tuhan bukan Tuhan. Alkitab apa sih yang kau pegang? Kok Alkitab apa? Alkitab ya Bible ya, bukan Alkitab apa? Bible bukan Alkitab. Pertanyaan kamu ini aneh. Ala Umah, udah bisa. Biar sadat dulu kau. Kenapa rupanya kau yang mensadatkan saya? Ya gimana kau, kan udah ku bilang samamu kau Kembali Kristen, kafir tapi lah. Nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kau bilang kau Kristen, lebih bagus kau ala Umah. Kalau tertulis Tuhan, kemudian kau menjadikan Tuhan, bagaimana mungkin Kepas? Nanti lu menyangkal Yesus, tanggung jawab lu ya. Gua nggak mau lagi gua membela lu nanti di penghakiman. Nanti datang Tuhan Yesus. Kenapa pula kau yang membela saya? Di situ tertulis Tuhan, kau yang memaksakan jadi Tuhan. Kau lah yang diusir di Matius 7 itu. Tuhan kan punya CCTV, nggak bisa hilang. Lu sekarang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. CCTV Tuhan nggak bisa hilang. Kalau CCTV Polri bisa dirubah-rubah. Ngapa kau bawa-bawa Polri CCTV-nya bisa dirubah-rubah?
Fitnah Iya, itu. bukan fitnah. CCTV yang siapa itu si Ferdi Sambo itu bisa dirubah kalau CCTV Gak Tuhan usah itu. aku bawa ke sana. CCTV di ruko, di Alfamart, ngapain bawa Polri? Gini, tunggu dulu Bang Juma. Benci Ini kali kau dia. rupanya sama Polri. Bukan, dengar dulu. Lu setia. Sekarang lu bisa selamat lu. Lu sekarang ini kamu didengar kamu menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Oke? Kalau kamu Saya Kristen, tidak pernah menyangkal Yesus, tertulis Tuhan, kau yang menyangkal itu kemudian. Bagaimana mungkin Tuhan kau jadikan Tuhan? Yesus Kau yang itu merubah-rubah kata Yesus. Jangan kau merubah, jangan kau menambah atau kau mengurangi isi kitabmu. Kau yang menambahi di sini, kau yang merubahnya di sini. Coba kamu on cam buka Alkitabmu Yohanes 13 ayat 13. Oke, yuk on cam kamu buka. Disuruh kamu baca Yohanes 11:42 malah keluar-keluar kamu kepas. Bukan, dia kan Kristen. Baca Yohanes 13 ayat 13. Oke, on cam kamu supaya saya lihat Alkitab kamu. Apa di situ? Tuhan atau Tuhan? Saya itu kepas kembali kepada kitab asli, kembali kepada kitab kita yang ditulis di Yunani. Jangan lagi kau merubah kalau sudah tertulis Tuhan, bagaimana mungkin kau bilang Tuhan? Kamu pun ini yang kau rubah itu sendiri. Seolah kamu mau mengembalikan lapet. Bodat. Gimana kamu bilang kamu Disuruh mau baca mengembalikan- Yohanes 11:42 nggak berani. Takut sama ucapan Yesus sendiri. Bukti bahwa kamu itu musuhnya Yesus. Saya tiap hari baca tuh perkataan-perkataan Yesus. Kamu sendiri takut membacanya. Masuk si Maryam. Lucu ente ini. Kamu memusuhi pernyataan Yesus. Benarlah kata Al-Quran. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bahaya itu. Pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti, Yesus akan menjadi musuh bagi dia yang menyembahnya. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Nah sekarang saya meminta Anda membaca sabda Yesus. Beranikah Anda membaca Yohanes 11:42? Yesus mau dipercayai sebagai apa? 1. Mau dipercayai sebagai pamong praja. 2. Mau dipercayai sebagai polisi. 3. Yesus mau dipercayai sebagai TNI. 4. Dia mau dipercaya sebagai Tuhan. 5. Dia mau dipercaya sebagai Rasulullah. Mana yang betul? Baca Yohanes 11:42 supaya kamu tahu Yesus itu mau dipercaya sebagai apa. Kalau kau pengikutnya, ikut percaya sesuai dengan apa keinginan Yesus. Ini orang tidur dibangunkan tapi pura-pura Putus-putus Bang Juma, putus-putus suara Bang Juma. Ini merah di sini, 2 merahnya. Ya udah, bacalah Yohanes 11:42 baca. Kita mau dengar semua kamu yang baca. Silakan. Udah saya baca itu Bang Juma semua. Terkadang jadi kembali lagi saya seperti umur 14 tahun, 13 tahun harus baca dengan seksama. Itu udah saya baca. Udah Setia, jangan kamu Kristen lagi kamu ngaku Kristen kamu nggak Kristen kamu. Begini, Udah jangan sebut-sebut senggol saya. Kau memaksakan saya membacakan Yohanes 13 ayat 13 tentang apa rupanya kau ambil di situ. Udahlah, malas aku ngomong samamu. Lebih bagus Itu cara mencuci kaki saja yang kau belajar di situ. Basuh membasuh, apa itu? Apa ilmu yang kau dapat dari basuh membasuh? Apa yang kau dapat di kesimpulan dari Yohanes 13 ayat 13 basuh membasuh itu? Maryam udah mualaf. Si Maryam udah mualaf. Kamu belum mualaf. Masalahnya kamu ngaku Kristen tapi nggak dibaptis gitu loh. Saya lagi belajar. Nah, ya udah diam aja, mute aja dulu kalau masih belajar. Di situ, aduh, sudahlah. Yohanes 11:42 baca dulu. Berani nggak? Kau kok antikristus jadinya? Ini lucu nih. Ada pengikut Yesus tapi antik Yesus.
Bacaan lagi pas. Pokoknya sudah saya beritahu kalian yang Yesus itu Tuhan. Masalah kalian menerima atau tidak, Baca dulu lah. Susah kali lah dibilang. saya sudah punya gini loh, saya sudah menghadirkan Roh Allah, Roh Kudus, bahwa dengar dulu Bang Juma, bahwa Yesus itu Tuhan. Ketika saya Baca berdoa, dulu. saya memanggil Roh Allah, Roh Kudus, agar apa? Agar saya diberikan hikmat dan kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kepas. Disuruh baca Yohanes 11:42 berat kali. Iya Bang, dia memaksakan saya membaca Yohanes 13 ayat 13. Ini ajaran yang membingungkan saya juga. Ya, silakan, Berarti silakan. sebentar nanti dengan- saya terapkan. Di sini lagi ibadah Saya terapkan Isa, ini. Saya menerapkan kemudian Sudahlah, ajaran 13 ayat 13. Sebentar saya datang teman saya basuh kakinya, saya cuci. Nanti teman saya mencuci kaki saya, dan itulah kami akan lakukan terus menerus, ya. Setiap kaki kami kotor, kami saling mencuci kaki. Inilah pengertian dari ajaran Yohanes 13 ayat 13. Gitu. Itu yang gue pahami di sini. Dibaptis. Memangnya pakai pas, mohon izin menanggapi Gurunda. Memangnya dalam Yohanes 13 ayat 13 Anda sudah membaca original teksnya. Apa yang disebutkan di situ? Pengertian dari original teksnya. Pakai pas. Semua Dengarin dulu seolah-olah pakai pas. kitab ini palsu. Terus mananya yang tunjukkan dulu Bukan kitab palsu. palsunya. Original terus teksnya berulang kali. Seolah-olah palsu itu Berulang kali Alkitab. saya terangkan dan berulang kali saya tunjukkan kepada Pak Kepas kemarin. Dari kemarin Yohanes 13 ayat 13 itu saya tunjukkan bahwa original teksnya itu bukan merujuk kepada suatu pencipta atau Tuhan, tetapi Tuhan, junjungan. Ya. Tuhan. Ngerti nggak Tuhan? Rabi. Orang Yahudi sering memanggilnya Rabi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan pencipta? Sementara Ulangan 18 ayat 18 mengatakan dibangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu, orang Yahudi, sama seperti Musa. Kalau kita memakai pandangan Alkitab akan mengatakan hal demikian. Siapa nabi tersebut di Ulangan 18 ayat 18? Ternyata Yesus. Bagaimana Anda bisa menaikkan derajatnya menjadi seorang Tuhan? Sementara Yesus sendiri tidak mau dikatakan bahwa dia adalah seorang Tuhan. Tetapi dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarlah hai Allah Tuhan kita semua, termasuk dia. Bagaimana Anda bisa membantah dengan perkataan tersebut? Sementara di Yohanes andalan Anda, firman andalan Anda itu adalah salah penerjemah, salah jawaban pengertiannya. Ternyata bukan Tuhan, tapi Tuan. Mister, ya, Lord. Ngerti arti Lord? Jadi bahasa Yunani yang Anda bawa itu, ya, atau perjanjian baru itu berbahasa Yunani. Dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Belanda, ke bahasa Inggris. Barulah Indonesia menerjemahkannya ketika penjajah masuk ke Indonesia. Ya. Arti itu diterjemahkan dalam arti Lord itu, Lord. Dari Lord mereka terjemahkan LAI Indonesia itu menjadi Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang salah mengartikan? Apakah bahasa Belanda dari bahasa Yunani ke bahasa Belanda, atau dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, atau dari bahasa Inggris atau Belanda ke Indonesia? Jadi Anda jangan mengandalkan ayat firman Yohanes 13 ayat 13. Kenapa Anda tidak membaca original teksnya? Kenapa Anda hanya berpatokan pada LAI? LAI itu adalah kumpulan manusia-manusia yang bisa salah dan bisa benar, bahkan bisa mensalahkan dengan sengajanya. Jadi Pak Kepas jangan bawa andalan-andalan ayat Yohanes 13 yang sudah kita nampak bahwa itu adalah bukan Tuhan, tapi Tuhan, Rabbi, Lord itu bahasa Inggrisnya. You call me teacher and Lord. Menurut Bapak bahasa Inggris Lord itu apa artinya? Coba Bapak Kepas jawab dulu. Lord itu apa coba? Lord. Udah bolak-balik ini yang kita bahas dari sebulan Ya yang justru lalu. itu nggak usah lapala-pala kau bawa firman-firman Yang Yohanes masalahnya 13 si ayat setianya 13. yang selalu mengaku Kristen tapi nggak dibaptis, nggak Justru masuk gereja. itu dia sudah di jalan yang benar. Dia sudah di jalan yang benar? lurus. Sekalian kayak Pak Anda Mariam. sekarang yang bengkok-bengkok ini, Udah masuk Islam kami dia, udah luruskan mualaf pandangan dia. pikiran Lebih yang bagus salah saya itu. bicara sama Pak Mariam. 3 kali Alah, aku dibaptis Kepas.
Aku sekadar mualaf. Oke, ini Dena ini. Dia ada berseberangan. Jangan nih. lari kemana-mana Pak Kepas. Jangan Ini lari kemana-mana. masalahnya. Anda Ini aku mengalihkan Kristen pembicaraan. Bukan. Buktikan Kita yang- kepada saya bahwa original teks Yohanes 13:13 itu adalah Tuhan. Buktikan kepada saya, jangan kemana-mana Anda. Anda nggak bisa lari saat ini. Gimana? Ini belum Cia? sholat maghrib. Aku yang keluar atau kamu? Soalnya kamu aku Kristen. Enggak, jangan lari. Buktikan kepada saya berikan data. Enggak, Jangan gini berikan Pak data. Ustaz Arif, si Setia ngaku Kristen, terus nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di situ salahnya. Terus dia mempertahankan, kalau Pak Mariam udah jelas, aku udah mualaf nih katanya, aku udah pelajaran nih sebelum aku masuk Islam, aku cari tahu siapa Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Masuk dia Islam, oke nggak apa-apa. Sekarang dia udah berseberangan dengan saya, nggak apa-apa. Ini masalahnya si Setia ngaku Kristen, terus nggak dibaptis, nggak ke gereja. Aduh, konsepmu. Pak Setia itu Alkitabiah, bukan kemudian menerima doktrin gereja, bukan. Gimana Pak Ustadz Arif Alkitabiah nggak gereja, coba lah. Bang Kepas, oke lah Bang Kepas. Oke Bang Kepas, saya jelaskan Bang Kepas. Dia memaksakan dari tadi saya membacakan Yohanes 13 ayat 13. Sudahkah engkau terapkan itu Yohanes 13 ayat 13 Bang Kepas? Terapkan apa? Itu pengajaran tentang saling membasuh. Jadi sudahkah kau basuh kaki-kaki teman kau di situ? Baru teman kau membasuh kakimu. Sudahkah kau lakukan itu? Ajaran basuh membasuh itu sudah kau lakukan, sudah kau terapkan rupanya itu. Membasuh kaki ibu saya sudah. Iya, di situ bukan membasuh ibu, tidak ada perintah membasuh kaki ibu. Di situ membasuh sesamamu. Jangan, kok mau kau basuh ya, basuhlah kakiku, semua keluarga aku di sini. Kau mau cerita membasuh nanti. Iya sudahlah, nanti datang keluarga kau datang ke rumahmu, kau basuh kaki semua keluargamu di situ. Nanti kau main ke rumah keluargamu, kau pun saya keluarga dibasuh kakimu di situ. Itulah ajaran basuh membasuh. Konsep cara berpikirmu kamu ini diajarkan Yesus mengampuni saudaraku, bukan begitu konsepnya. Kalaupun kau saya basuh, ini kalau masalah mengampuni, saya ini mengampuni orang yang bersalah kepada saya pun saya ampuni. Bagaimana mungkin di situ tulisan membasuh kau bahas masalah mengampuni? Jangan kau lari dulu. Kalau membasuh tentang masalah air dengan kau, dengan saya, bukan masalah mengampuni. Kalau mengampuni bukan membasuh tulisannya. Membasuh itu ajaran untuk saling membersihkan diri. Jadi sebentar datang teman kau di rumah, kau suruh dia bersihkan kakinya, kau yang bersihkan kakinya pakai sikat. Pakai sunlight bagus. Nanti kau ke rumah teman kau, nanti dibasuhnya kau juga pakai rinso. Jadi saling membasuhlah kalian situ. Sepanjang tahun kalian saling membasuh ya, supaya bersih. Itu. Paham kau di situ. Jadi Pak Kepas, gini Pak Kepas, karena fokus dulu kepada saya Jimen, ya, fokus kepada saya dulu. Setia, oke dulu. Ya, jangan dulu. Enggak seperti hantu. Kalau Bang Juma ada saya kenal wajahnya. Ya, iya, pakai pas, pakai kamu supaya gini jawab loh, dulu supaya kamu pertanyaan jangan saya. kayak si Jangan, blender. jangan terlalu panjang dulu narasi kau yang membawa tentang firman Tuhan Yohanes 3 ayat 13. Di mana terletaknya dia menyebutkan merujuk pada original teksnya itu adalah Tuhan. Original teksnya. Ayo tunjukkan sama saya. Ya, ada 1,6 orang di bawah, itu tunjukkan kepada saya. Kalau original teksnya nanti, pakai pas. Kalau original teksnya nanti menyebut dia adalah Tuhan bukan Lord, ya. Saya siap masuk ke agama Kristen. Saya siap secara pribadi. Kalau bisa kau tunjukkan. Kau jangan asal congor aja. Tunjukkan sama saya. Lebih banyaknya pengikut Yesus daripada pengikut Nabi Muhammad. Iya, memang pengikut iblis itu banyak, harus banyak pengikut iblis. Memang harus yang banyak. ateis Kepas. Banyak yang ateis. Lebih banyaknya pengikut Yesus itu daripada pengikut Nabi Muhammad. Kita harus akuin data di dunia gitu loh. Kita jangan bohong. Berbondong-bondong orang masuk Kristen. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Orang yang berpengaruh pertama di dunia itu bukan Yesus Kepas, tapi Nabi Muhammad. Abad ke-7, silahkan. Sedangkan Yesus abad ke-1. Yesus Jadi itu abad pakai pas. ke-1. Jadi pakai pas kalau lanjut Ustaz, lanjut. Lanjut dulu Bang Jimen. Jadi pakai pas kalau itu dasar pakai pas bahwa lebih banyak yang percaya Tuhan Yesus, bukan lebih banyak yang percaya dengan Tuhan Yesus. Pada awal-awalnya ya Kristen itu bukan apa-apa di dunia ini.
Karena Kristen tidak pernah ada. Yesus tidak membawa Kristen, dia membawa pengajaran. Dia tidak pernah membawa agama. Ketika muridnya dan Yesus itu telah tiada, baru Kristen dibentuk oleh manusia. Siapa manusia itu? Adalah Paulus. Yang dia menyebutkan bahwa itu adalah perkumpulan orang-orang Kristus. Yang percaya kepada Kristus tetapi tidak mentaati apa perkataan Yesus. Lalu dijadikan sebuah agama. Lalu konsili-konsili yang terjadi pada saat itu, dituhankanlah Kristus tersebut. Lalu dibukukan, dikanonkan di dalam satu Biblos. Ya, saya tidak mau menyebutnya Alkitab karena Alkitab itu adalah perkataan dari Al-Quran. Saudaraku, lanjut. Kenapa bisa menyebar lebih banyak? Sebab ketika mereka menjajah dari satu daerah ke daerah, mereka membawa agama. Ya, mereka membawa pengajaran-pengajaran mentuhankan yang bukan Tuhannya. Mereka menjajah, membunuh, memperkosa. Ingat itu. Secara massal, bagi yang tidak mentaati, yang tidak masuk Kristen, akan dibantai habis. Mau tahu fakta sejarahnya? Perang salib. Ya, mau tahu faktanya? Perang pertama, perang kedua, dunia pertama, dunia kedua, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Itu faktanya. Mau tahu yang paling harus kau ketahui, fakta yang paling menekan di hati kau. 350 tahun, 3 abad lebih kita dijajah oleh Belanda, Portugis, Inggris. Visi misi mereka apa? Membawa agama Kristen di sini. Andai kata tidak ada penjajah pada saat itu, mungkin Kristen tidak ada di negara Nusantara kita ini. Coba ya, kalau nggak ada Kristen yang membawa damai sejahtera, mungkin udah rusak. Bagaimana kau mengatakan membawa? Ada anakmu pada saat itu, kalau ada mamamu diperkosa. Bagaimana Anda mengatakan itu membawa damai? Mereka membunuh, membantai. Mereka membombardi, agresi militer. Siapa yang melakukan hal demikian? Agama siapa? Kamu lihat Kenapa Saudi Anda membantai mengatakan membawa Yaman, Irak sama Iran. Macam betul kali agama kau itu. Makanya lihat sejarah-sejarah dulu, jangan kamu ambil ke situ. Di Timur Tengah sana rusak. Saya memberikan fakta sejarah yang habis kau peringatkan 1 hari yang lalu, 17 Agustus. Kita 17 Agustus merdeka dari seorang penjajah yang beragama Kristen. Paham? Dan yang memerdekakan yang memerdekakan negara tersebut adalah dengan seruan kata satu, takbir. Bukan, karena dibom Hiroshima dan Nagasaki. Makanya kita harus bersyukur kepada Amerika bahwa Jepang itu dibom atom Hiroshima dan Nagasaki. Makanya mundur tentara Jepang. Baik-baik sejarah kembali Pak Kepas. Aduh. Ya. Baca sejarah baik-baik. Sudah, jangan melebar. Nah, ini si Maria Kembali lagi ke 13. Iya, karena dia mengatakan tadi hal demikian bahwa agama Kristen yang paling baik, agama Kristen lebih banyak pengikutnya. Saya jelaskan di otak dia yang kecil itu seperti apa bisa berjalannya seperti hal demikian. Jadi jangan juga framing kepada mereka dia yang dibawa oten-oten. Oh iya betul apa yang dikatakan Kepas. Bicara fakta ya. Emang waktu penjajahan Belanda bisa rupanya merdeka, kita enggak. Bahkan kita mau diberikan kemerdekaan sama Soekarno. Dijanjikan oleh Jepang Nippon. Ya, setelah Amerika membom Hiroshima dan Nagasaki, apa kata Kaisar? Semua pulang tentara-tentara Jepang. Kita sudah kalah perang. Kemana-mana. Saya mau minta kamu buktikan kepada saya Yohanes 13:13 itu merujuk pada original teks. Jangan bawa takbir dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jelas saya bawa. Jangan masalah kemerdekaan, Kepas. Balik lagi ke tema. Yohanes saja, Yohanes. Yang jelas Indonesia itu bukan hadiah. Kemerdekaan itu bangsa Indonesia itu melalui pengorbanan, Kepas. Iya Pak Ustadz, saya tahu apa negara kemakmuran, apa negara berdaulat. Saya tahu. Pak Kepas, ya udah nggak usah dibahas itu makin melebar kau. Ya, makin los kau. Saya tarik lagi Anda ini sekarang. Berikan sama saya data yang merujuk pada original teks ya, berbahasa Yunani bahwa Yohanes 13 ayat 13 menyatakan bahwa itu adalah Tuhan, tapi bukan Tuhan. Berikan kepada saya. Tuhan, berikan kepada saya bahwa dia berkata betul. Jimen sama Bang Juma, kalau kalian keberatan itu original teks. Saya tidak keberatan. Congor, saya tidak keberatan. Berikan data kepada saya. Nah,
Berikan data, buktikan Data kepada apa? saya. Ya buktikan original teksnya. Original teksnya kamu mencari, berarti ketika kamu menemukan original teks berarti kamu katakan itu palsu. Mana original teks yang tunjukkan bahwa itu disebutkan Ya, dalam berarti original kamu bilang teksnya itu adalah Alkitab Tuhan. palsu. Berarti kamu kan membilang Alkitab palsu. Alkitab LAI yang diterjemahkan LAI di Yohanes 13 ayat 13 berbahasa Indonesia salah mengartikan dan disebut adalah palsu, dari Tuhan menjadi Tuhan. Saya Bisa berani kamu mempertanggungjawabkan. Bisa kamu pertanggungjawabkan Saya Alkitab bisa. itu palsu. Saya Enggak, bisa Jimen. mempertanggungjawabkan. Silakan laporkan. Saya bisa, Bisa kamu bilang itu bisa palsu. saya Dari mana ulang. baru kamu muat. Terjemahan. Aduh, makanya banyak belajar dulu, ngaji kek, zikir kek. Biar kamu orang bertawa. Sholat mengkurang sebelum 5 waktu. Aduh, mampuslah. Yang beginilah yang Pak Kepas, saya simpel, tunjukkan data di Yohanes 13 ayat 13 merujuk original teksnya mengatakan bahwa itu adalah betul kau menyebut aku guru Jimen, dan kamu Tuhan. udah muslim nih, kamu kan udah masuk muslim, perbanyak zikir, merindukan Allah, salawatan. Sekali lagi saya katakan Pak Kepas, buktikan kepada saya merujuk original teksnya Yohanes 13 ayat 13 itu betul kau menyebut aku guru dan Tuhan. Jangan dipakai terjemahan yang pada akhirnya terjemahan akhir itu juga disebutkan dan diubah menjadi Tuhan. Udah, kamu Original diskusi teksnya. aja lah sama si Setia, dia kan Kristen tuh. Saya ulang kepada Anda. Kabur. Aduh, lari dia. Bentar lagi naik lagi itu, mesti naik lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Original teksnya tidak ada disebutkan bahwa itu adalah pencipta atau Tuhan. Masa dia tidak tahu? Masa dia nggak bisa membaca original teksnya? Ya memang inilah ya masalah-masalah problem dalam orang-orang Kristen ini. Mereka hanya membaca, mereka hanya paham, mereka hanya tahu bukan original teksnya, tetapi terjemahan LAI. Ya, itu satu persatu tidak ada tuh yang tahu berbahasa Yunani. Pendetanya sendiri tidak tahu itu. Ya, kemarin saya akan mengatakan itu Pak, itu Lord bukan Tuhan itu. Apa katanya? Kita pakai LAI karena LAI kesepakatan. Saudaraku Jiman, sudah. Maksud saya sudah, kita ini cuma menyampaikan saja ya. Sekarang ini ada saudara kita nih Setia ini yang sudah pemahamannya saya dapat bahwa dia itu Yesus itu bukan dia bertuhan, karena sekarang pasti Setia ini sekarang lagi di posisi dia bimbang antara masih mengikuti ritualnya atau dia menjalani. Saya yakin Setia ini sama kayak kita yang sekarang ini lagi proses mempelajari tentang keislaman itu seperti apa, karena kita tidak cukup hanya sudah mengakui Yesus sebagai Rasul, sebagai utusan, bukan Tuhan yang Maha Pencipta. Tentunya juga kita harus melepas juga ritual-ritualnya kan gitu. Nah, supaya kita ini kan harus punya prinsip. Nah, sekarang saudara kita Setia ini sekarang seperti apa dia di dalam memahami sekarang ketika dia sudah menemukan Yesus itu bukanlah Tuhan yang selama ini kita terdogma dan terdoktrin bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta gitu loh. Nah, sekarang coba saudara kita Setia nih gini tuh loh, gimana? Karena kalau di Islam sendiri brother, memang kalau Anda mau belajar di Islam dan mau jadi seorang yang berserah diri, ya itu memang sudah tepat, karena memang itu adalah perintahnya, itu memang perintah, ya. Tapi kalau Anda lebih mau pelajari dulu, itu hak Anda. Cuman saya maksud, saya dulu sempat di posisi Anda. Ketika saya sudah dapat poinnya, ternyata kita selesaikan bacaan kita di dalam Bible itu, kita dapat intisarinya bahwa yang kita sembah selama ini ternyata bukanlah yang sesungguhnya yang harus kita sembah, melainkan yang malah ciptaannya kan gitu. Nah, tapi kita nggak bisa lama-lama juga ngambil keputusan brother gitu loh, karena
Masalahnya kalau masih sudah tahu ternyata masih berritual lagi, masih ke gereja, ya sama aja bohong. Itu hanya akal-akalan, berarti kan itu. Tapi kalau sudah tahu dan tidak melanjutkan, karena melanjutkan itu kan kita harus tahu. Kata Yohanes 14, 13 atau 15 itu kan, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, kata Yesus di situ. Ya, aku akan kembali kepada yang mengutusku, nanti Allah Bapa akan mengutus roh kebenaran yang akan menuntunmu ke jalan yang benar, yang akan menceritakan tentangku. Ikutlah bersamanya. Nah, supaya kita melanjutkan perjalanan tentang Yesus ini, karena masalahnya Yesus ini kan sangat singkat sekali historinya di dalam Bible tersebut, kan gitu. Nah, apa yang kita mencari tahu di mana? Nah, paham-paham yang lain tidak ada. Buddha, Hindu, Konghucu segala macam tidak ada yang menceritakan tentang Yesus ini kecuali di Al-Quran, gitu loh. Hanya Al-Quran yang memberikan informasi yang tepat tentang siapa Yesus yang menjadi, siapa Isa Al-Masih. Kalau di Al-Quran itu Isa alaihissalam, Isa gelarnya itu Al-Masih. Nah, nggak ada. Nah, satu-satunya di situ. Kalau lebih mau kita mencari tahu tentang Yesus yang selama ini kita sembah itu, gitu loh, ada, gitu loh. Nah, yang di Islam itu jelas memberikan semua di situ, sejarah-sejarah semua di situ, para nabi-nabi dari mulai Adam, dari mulai alam semesta, semua kita tahu. Kita tidak ada kebingungan di dalam tentang di dalam kita bertuhan itu, gitu loh. Tuhan kita siapa? Karena jelas dijawab kalau Al-Quran itu brother tegas dia. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, gitu kan, di situ jelas itu ayatnya, gitu loh. Jelas sekali, gitu loh kan. Akulah Allah, gitu kan, kayak Taha itu kan, gitu loh. Jadi belajar di situ supaya memperkuat, karena gini, memang ketika kita sudah mencari tahu, memang kita ini akan lebih semangat lagi, gitu loh, karena standar memang kita, kalau memang sudah kita menemukan, maka cukup bagus orang menemukan dulu di dalam Bible tersebut bahwa sesembahan kita itu bukanlah makhluk. Nah, gitu, banyak orang yang langsung meloncat, makanya terkadang keimanannya itu tidak kuat, mundur lagi, gitu loh. Tapi kalau kita sudah menemukan, kita pelajari literatur, kita cari literaturnya, saya yakin kita di Islam itu bukan cuma sekedar hanya beragama Islamnya, tapi akan salah satu yang akan menjadi pemberi, penyampai firman yang benar kepada saudara-saudara kita yang lain, gitu loh. Nah, jadi saya pingin saudara saya ini setia ini jangan lama-lama mengambil keputusannya. Kalau memang sudah di tengah itu, ayo pelajari lagi, karena terkadang kalau kita tidak asah terus, akal kita ini tidak asah terus dengan membaca, mencari kebenaran itu, nggak akan Allah itu tidak akan memberi kita hidayah, gitu loh. Nah, ini mumpung sekarang sudah di tengah-tengah perdebatan itu nggak akan selesai kalau di Kristen ini, gitu loh. Kayak tadi teman kita, saudara kita Kepas itu, kita kasih ayat pun dia bahkan itu yang namanya Tuhan kita ganti jadi junjungan pun sama LI, tetap aja dia tidak akan pernah berbalik, gitu loh. Nah, karena memang itu sudah Allah yang berkehendak, gitu loh. Nah, kalau kita kan, karena kita niat kita ingin mencari kebenaran bukan mencari pembenaran, makanya Allah tuntun kita, termasuk saudaraku setia, gitu loh, brother. Nah, termasuk salah satu saudara saya juga nih, Iso nih, mudah-mudahan juga. Saya sapa Gitu, dulu. Setia. Mbak BR tambah. Ya, tadi saya mau naik ke sini hanya mau menjelaskan tentang apa tadi yang disampaikan saudara, apa tadi yang dipertanyakan kepada Kepas itu. Ya, Ibu dari Kristen juga. Ya? Ibu dari Ya, Kristen. saya Kristen. Siap, Bu. Lanjut, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Lanjut. Tadi kan dia bilang itu Yohanes 13 mana tentang di situ menyatakan Tuhan, kan jelas-jelas di situ sudah ada kok. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, sebab memang akulah guru, kan ada katanya sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi apalagi yang dia pertanyakan? Jelas sudah tertulis di situ bahwasanya ya Yesus itu adalah Tuhan tuh.
bisa saya bantu menjelaskan Jadi kepada Ibu gini, kakakku tambah. Maksudnya di situ teman-teman, itu kan sekarang yang kita ambil itu kan versi terjemahan LAI yang terbaru. Kan gitu. Kata Tuhan itu merujuk kepada kata Maha Pencipta. Di terjemahan translate yang lama dengan Bible yang lama, contohnya di Celeber itu, translate Celeber, itu dia menyatakan aku adalah guru dan junjungan. Nah, gitu loh. Tapi terlepas dari situ semua, kita melihat untuk mengetahui bahwa Tuhan yang kita maksud ini adalah yang Maha Pencipta, itu kita harus baca perikot sampai ke bawah, gitu loh. Jadi bukan cuman maksudnya supaya tidak gagal paham, kita memahami bahwa kata Tuhan itu cuman yang satu ayat dikatakan di situ, lantas kita menyimpulkan bahwa Tuhan itulah yang Maha Pencipta, gitu. Itulah maksudnya kakakku. Karena ada translasi ini kan banyak. Sekarang yang lagi dipakai, yang lagi rame itu kan LAI, gitu loh. LAI ini Soalnya lugas gini dan loh, tegas Bang. menyatakan akulah Tuhan dan guru dan Tuhan. Nah, Tuhan ini baru kali ini dikatakan Tuhan. Dulu Bible yang lama itu tidak pernah menyebut kata Tuhan. Yesus itu kata Tuhan gitu. Tuhan, gitu loh, junjungan, gitu. Sekarang Gitu sih, kan gitu aja sih ini- kakakku. Yang saya pegang itu kan Alkitab, bukan LAI ya kan. Jadi yang saya baca, yang saya ini bukan LAI, bukan dari Google, tapi ya memang kita punya kitab sendiri kan gitu. Jadi yang memang di sini tertulis, tidak ada dipenggal-penggal, tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Ya ini dia yang ada di sini, ya itu. Dari dulu dia kita punya kitab ya gitu, nggak ada beda-beda. Justru beda kakakku. Misalnya gini, kemarin ada teman. Saya juga mau menjelaskan tentang tadi kamu bertanya apa itu keinginan roh, keinginan daging. Tadi apa itu yang ditanyakan tadi tentang apa? Keinginan roh dan daging gitu ya. Nah, kan kenapa dikatakan roh itu penurut? Nah, kenapa dikatakan daging itu lemah? Itulah Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita itu menyalipkan keinginan daging yang berlebihan, seperti hasratmu yang menginginkan sesuatu yang tak bisa kau gapai, yang tak mungkin, yang taklah semua. Nah, jadi keinginan hasrat seperti menginginkan seorang wanita sementara kamu sudah memiliki pasangan. Nah, seperti itu ya. Jadi Tuhan menyatakan supaya kita itu bahwa mengikut Yesus itu kamu harus menyalipkan keinginan dagingmu yang berlebihan, gitu loh. Jadi, nah kita itu harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan hanya percaya tapi tidak melakukan firman-Nya, kan gitu. Jangan kamu katakan kamu percaya. Gimana kamu bisa mengapakan keinginan dagingmu, menyalipkan keinginan dagingmu? Itu loh. Sementara kamu hanya menyatakan percaya tapi tidak melakukannya. Kan itu. Maka hukum-hukum Taurat itulah yang diajarkan kepada kita, harus kita patuhi. Itulah tentang yang menyalipkan keinginan daging. Gitu loh. Ya, jadi begini kakakku, kalau kakak sudah sampai kepada penyalipan, tentunya itu kan ada pesan yang mau disampaikan dari tentang penyalipan itu sendiri, kan gitu, ya kan? Kita tidak bisa tafsir sendiri daging apa segala macam. Kalau di sini kita hanya meluruskan keimanan sesembahannya, ya kan? Bahwa yang sekarang dijalankan teman-teman Kristen itu bukanlah ajaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, gitu loh. Nah, dari mana kok Bang Mariam bilang begitu, gitu kan? Nah, Yesus tidak pernah membawa agama yang namanya Kristen. Satu itu adalah isi daripada Bible, tidak ada. Kedua, Yesus tidak mengajarkan ritual-ritual di bait suci itu untuk bernyanyi.
kan, untuk memuja dan memuji. Gitu. Yesus di dalam Bible, ya kan, meniadakan berhala-berhala di dalam bait suci. Apa yang terjadi bait suci di dalam yang dijalankan oleh Kristen itu semua itu ada berhala-berhala, termasuk patung-patung itu berhala. Jadi kalau memang teman-teman di Kristen, ya, kakak termasuk kakak adalah seorang pengikut yang taat atas ajaran Yesus, harusnya mengikuti aturan yang dijalankan, yang dilakukan sama Yesus, bukan bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Gitu loh kakak. Jadi bukan kita sedikit mengkomentari kata siapa, kata pendeta atau kata siapa. Nah, kalau kita gereja itu, kalau memang Kristen ini adalah agama, pedomannya adalah Bible, ya berarti kita harus menjalankan apa yang katakan di dalam Bible. Kalau Bible itu menurut teman-teman Kristen itu adalah kitab sucinya yang langsung bersumber dari Tuhannya. Tetapi secara praktek di kenyataannya ternyata berseberangan, apa yang diajarkan Yesus tidak dijalankan oleh pengikutnya. Saya potong dulu abang ya. Disitulah bang, namanya lah manusia. Apa bedanya bang? Seperti yang abang punya agama ya. Nah, belum tentu semua yang menganut agama abang itu menjalankan perintah-perintah Al-Quran abang, kan gitu. Nah, sama lah halnya dengan orang Kristiani bang. Mereka paham, mereka tahu itu Alkitab, hukum Taurat apa segala macam isinya dia tahu, tapi tidak menjalankannya. Ya itu pribadi dia, kan gitu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menjalankan itu. Itu tergantung pribadinya. Gitu loh. Kita tidak bisa memaksa orang untuk dekat dengan Tuhan, nggak bisa. Itu pribadi dia. Kalau roh dia itu menurut dia sama Tuhan, ya dia akan menerima apa yang sesuai dengan akan dia dalam firman Tuhan, kan gitu. Nggak bisa sama itu seperti abang pun kurasa agama dengan abang, nggak semua yang menganut agama abang itu melakukan apa ajaran-ajarannya Al-Quran abang, kan gitu loh. Izin saya potong supaya nggak keluar substansi. Gak apa-apa Kak Dito, biar saya jelaskan, gak apa-apa. Oh oke. Jadi gini Kak, justru kalau kakak berbicara seperti itu di kami, saya menjelaskan dari perspektif agama saya Islam ya Kak. Kami Islam tidak pernah menjalankan aturan yang diberlakukan dan yang diperintahkan oleh manusia. Kalau ada di Islam perintah yang kami lakukan di dalam beribadah kami atas perintah manusia, kami keluar semua dari Islam. Ini semua murni atas perintah dari Allah. Allah itu siapa? Itu Tuhan kami yang Maha Pencipta alam semesta ini. Ya, dan jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an kami, di dalam kitab suci kami di surat Taha 14 itu, ya. Itu jelas sekali gitu, ya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi kakak hati-hati misalnya dalam kata Tian, kami Islam, makanya kalau kakak lihat ketika kami bunyi azan, ya, bunyi azan itu tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang memerintah kami secara otomatis sudah harus kami merapatkan barisan kami untuk kami melakukan perintah Allah itu, bukan perintah manusia. Dan kitab kami tidak ada satu huruf pun yang ditulis atas buah pemikiran oleh manusia, termasuk Rasul kami baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, murni langsung dari Allah. Nah itu yang membedakan kakakku, gitu loh. Ya, jadi kalau kakak bilang enggak begitu dekat, tidak, kami mengikuti perintah. Makanya Islam itu adalah taat dengan aturan, gitu loh. Tidak ada satupun di situ yang terkontaminasi oleh hasil buah pemikiran manusia, supaya kakak tahu. Saya mau kasih tahu dulu, mau tanya dulu ke abang, bilang taat dalam peraturan. Nah, gitu kan, bukan perintah manusia kan, itu tadi abang bilang ya. Nah, sekarang mau saya tanya dulu bang, kalau masjid berbunyi, apakah itu perintah Allah atau perintah manusia? Itu loh.
Sementara kan kalian itu sudah tahu kok jalan waktu untuk sholat, waktunya jam berapa, pasti kalian sudah tahu bukan? Kenapa harus memakai toa untuk memberitahukan waktunya manusia itu tidak mau sholat gitu loh. Kalau kita orang Kristiani tidak ada seperti itu. Kalau sudah jamnya kita harus ke gereja. Harinya hari ini kan gitu. Jadi kita bukan diperintah manusia. Gitu loh. Nah, di situ lagi kakak gagal paham memahami. Udah saya bilang ya. Gagal paham. Masih anak-anak saja, anak-anak aja berazan di dalam kalau kami mau merintah. Apa kami karena si manusia ini? Tidak. Itu ada di sunnah kami. Itu sunnah namanya, Kak. Gitu loh. Jadi bukan berarti kami harus diingatkan lantas kami langsung sholat. Tidak. Dengan kami berislam saja kami sudah memasrahkan diri kami dengan kesadaran diri kami. Ya, kesadaran diri kami, Kak, itu Islam itu tanpa harus, makanya tidak penting misalnya kalau Anda belum sadar jangan Anda masuk Islam. Itu kesadaran di diri kami. Gitu loh. Jadi ketika kakak dengar azan bukan berarti kami tidak mengetahui, bukan berarti kami tidak taat gitu loh. Itu sunnah kami, Kak. Kakak tahu sunnah itu yang dilakukan oleh Rasul kami, gitu loh. Itu kami mencontoh. Jadi kami tidak ada satupun, kalau ada satupun yang menambahi ajaran daripada yang sudah diajarkan Rasul dan disampaikan melalui firman dan sunnah kita, hikmah dan sunnahnya, itu kakak mungkin sekarang kalau kakak bisa temukan bubar kami sebagai orang Islam. Nah, itu. Tapi kalau di kakak kan tidak. Mengoreksi saja sebagai agama Kristen tidak pernah mencari tahu kapan adanya Kristen Protestan, kapan adanya Katolik, kapan adanya Ortodoks, dan apa kitabnya dan siapa yang membawa dan siapa yang mengajarkan. Pernah nggak cari tahu? Dan apa ritual dan bagaimana cara Tuhan kalian mengajari kalian untuk menyembah Tuhannya? Ada kakak pernah cari tahu? Tidak kan? Apa ada? Nah kan nggak ada, makanya karena kakak hanya mengikuti doktrin apapun yang terjadi tetap Yesus adalah Tuhan, kan gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau kakak bicara penyalipan itu pengorbanan dan penebusan, pertanyaannya apa kakak sudah melakukan itu, berkorban untuk orang lain? Hah? Coba saya tanya, apa di mana pengorbanannya sampai harus kakak merelakan diri kakak Anda harus seperti Yesus itu? Apa sudah melakukan? Itu kan hanya katanya kakak di mulut kakak. Kami hanya berbuat baik, berbuat apa? Baik itu definisinya apa? Jadi kalau kakak pingin membandingkan, bandingkanlah. Makanya lihatlah. Ya, kakak kalau misalnya sama kok, saya juga dulu diri Kristen. Tapi kalau saya, makanya saya ajak kakak baca dulu keseluruhan Bible, lihat dulu agama Kristen ini sebenarnya benar gak yang diajarkan Yesus Tuhan kakak itu seperti yang sekarang kakak jalankan. Apa bedanya loh bang? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali Romo. Apalah bedanya bang? Kita Kristen itu ada yang Protestan, ada yang Katolik. Apa bedanya dengan orang abang? Ada yang Muhammadiyah, ada yang ini kan gitu loh. Jadi sama saja. Karena apa? Karena ada beda pendapat di situ kan gitu. Beda ininya. Kami mengikutkan yang ini kan gitu. Kami menjalankan yang ini. Nah, sama hal dengan orang Kristen. Makanya ada orang agama Katolik itu menjalankan yang ini, menjalankan yang ini kan gitu. Maka bang, ada orang Kristen itu ada yang tidak makan daging babi, ada yang makan babi, ada yang nggak berdarah, ada yang berdarah, gitu loh bang. Kayak Katolik tidak memakan tidak memakai darah kan gitu. Kalau Protestan ada yang memakan daging yang pakai darah, ada yang memakan daging tak pakai darah. Ya seperti itu. Ada yang menjalankan firman Allah itu yang perjanjian lama, mengikutkan perjanjian lama sampai yang perjanjian lama, ada yang mengikutkan perjanjian baru gitu. Jadi nggak semua diikutkan gitu loh. Ya itulah yang namanya manusia.
gak sanggup mengikutkan semuanya. Sama hal kayak abang pun kurasa gak sanggup menjadi Islamnya 100% gitu loh, termasuk kata-kata kasarnya lah dulu ya. Jadi gitulah orang Kristen itu nggak bisa 100%. Kalau 100% kita seperti firman ini bang, kita udah sama dengan Tuhan Yesus. Itu. Sebentar. Ustaz Talib suaranya mendem Ustaz. Karena yang bisa itu hanyalah Tuhan Yesus. Sebentar. Nah ya. Ya, sebentar ya. Ya, Ustaz Talib, coba cek mic dulu lagi. Ustaz Alif, Pak Ketum. Coba cek mic dulu Ustaz. Tadi suaranya agak tenggelam tuh. Ustaz Alif monitor. Ustaz Alif. Ya, silakan Ustaz. Ada ya suaranya ya? Udah jelas. Ya, itu baru jelas tuh. Ya. Lanjut. Iya, tadi oke, baik, terima kasih para guru semua. Mohon maaf, izin sedikit meluruskan aja kalau terjadi kesalahpahaman dari Ibu tadi berkaitan dengan ada NU, ada Muhammadiyah. Itu organisasi masyarakat, Bu. Kami nggak ada masalah di semua itu. Itu cuma mereka membuat organisasi atas nama NU, atas nama Muhammadiyah, dan semuanya sama, nggak ada masalah. Nabi kami sama, Tuhan kami sama, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan itu berkaitan karena kultur yang ada di organisasi itu. Semua amal ibadahnya merujuk kepada yang dicontohkan oleh Nabi kami. Itu final, hal seperti itu. Terus juga tadi menyinggung masalah adan dan lain sebagainya. Kalau masalah adan itu kan memang udah jadi syariatnya di dalam Islam, perintah. Ya adan itu ya begitulah syariatnya. Toh di Kristen juga ada suara lonceng, malah itu suara lonceng itu malah apa ya? Lebih merduan suara adan lah. Nah, jangan coba aja kalau mungkin di mayoritasnya banyak gereja ya suara lonceng juga, tang teng sana sini, ibarat kayak lagi di tempat pandai besi kan, ya beda-beda itulah. Tapi kalau adzan ya kita bagaimana berusaha mengeluarkan suara yang merdu dan sebagainya gitu. Jadi kalau berkaitan syariat, saya rasa jangan terlalu dipermasalahkan lah kalau hal-hal yang ke situ. Kembali lagi kepada poin pembahasan ke ajaran yang prinsip aja kalau bisa ketuhanan. Ya, saya ajak kembali ke situ sih. Lanjut. Silakan. Ya, Ibunda, saya tambahkan sedikit ya bahwa adzan itu merupakan hukum yang kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi sedemikian. Artinya gini ya, tidak usah saya baca Arabnya. Dan apabila kalian menyeru untuk mengerjakan sholat, itu menyeru itu dengan suara adzan, Bu. Mereka menjadikan bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak tahu mempergunakan akalnya. Ini terdapat di surah Al-Maidah ayat ke-58. Kemudian di surah Al-Jum'ah juga ada kan. Demikian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surah Al-Jum'ah ayat ke-9. Jadi seruan adzan pakai tua untuk kemudian mengeraskan suara agar umat Islam kemudian mendengar, yang jauh mendekat, kemudian sholat berjamaah, itu juga ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis ya, jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Dan hendaklah orang yang kemudian paling paham dalam masalah Islam atau orang yang paling dituakan itu di antara kalian yang kemudian menjadi imam. Jadi Ibu tidak usah mempermasalahkan sholat jemaah yang kemudian berkumpulnya orang-orang Islam di dalam masjid. Begitu Bu, tambahan dari saya. Bukan masalah hari Jumat bang, memang kan setiap waktu pas waktunya azan kan, nah pasti bunyi kan masjid. Misalnya pagi-pagi jam 5, setengah 5 sudah bunyi tau masjid. Nah, nanti jam 12 sudah bunyi toh. Itu kan itu ada tuntunannya Bu. Saya sudah bacakan barusan kan hadis Nabi. Jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Gitu loh.
Kenapa harus dibunyikan gitu? Kapan tidak tahukah waktu time-nya untuk beribadah, untuk sholat begitu? Kita tidak perlu seperti itu. Hari Minggu jam sekian udah tahu toh, langsung tidak perlu dipanggil-panggil dari. Bukannya kita tidak bisa buat toa di gereja, bukan nggak bisa. Tapi ya kita itu diajarkan sudah bisa mandiri toh, gitu. Bisa kita waktunya, nah harinya ini hari Minggu untuk ibadah. Lalu jamnya tidak ditentukan. Izin bentar ya. Seperti itu. Dan yang kedua, tunggu dulu, jangan dulu potong saya. Jangan Izin potong bentar dulu. Bu. Saya mau bilang gini ya. Aduh Ibu Nah, dari tadi udah ngomong panjang lebar masalah toh. Gantian Bang gereja itu ngomongnya. ya, kita itu juga tetap kok Bang Ya, gantian dong ngomongnya ya. Jadi begini Bu. Kalau Ibu misalnya ada keberatan terkait dengan toa masjid, ya kan, pengeras suara. Ya udah Bu, Ibu pasang toa aja di gereja. Besok atau lusa pasang masalah, aja toa di Bang, bukan gereja. masalah kita itu Gini Bu, masuk jangan toa. dipotong Bukan dulu itu. Bu. Saya Aduh, bukan jangan masalah dipotong dulu keberatan, Bang. lah. Tadi yang dibilang Dilihat abang itu dulu lah, ya. Bos. Dengar dulu. Beginilah Bu. Gini Bu. Ya udah, Ibu kalau merasa risih dan lain sebagainya besok Ibu pasang toa di gereja. Lalu bacakan ayat yang ada dalam Bible itu Bu, Iya, seperti misalnya ini nih. 7 ayat Telah 18. kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Perbaringanku telah kutaburi Bang. dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita Masalahnya- memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama itu menikmati udah dewasa. asmara. Karena Anak-anak suamiku itu sudah tidak di datang rumah, lebih ia dewasa, sedang dalam Bang. perjalanan Di jauh. tahap. Nah itu coba dibacakan pakai toa tuh Bu. Ya, Dengar pasang dulu, Bang. toa di Bang, gereja. nomor satu, di Ayat situ saja itu kamu sudah dibunyikan tidak di toa Bu. Kamu Coba sudah Bu. tahu waktunya kamu untuk sholat, tapi kamu harus bunyikan masjid dulu baru kamu bangun untuk sholat kan. Di situ kamu tidak taat dengan peraturanmu sendiri, dengan apa ajaranmu. Kakakku, Gimana ketaatan itu? kakakku jangan Sementara diteruskan, kamu jangan waktu diteruskan. itu tahu, Gini, tapi harus tunjukkan kakak, itu, gitu. Kami itu sudah tahu, kakakku kami jangan taat, gitu jangan loh. Jadi- Anda teruskan sesuatu hal yang Anda tidak tahu. Ya, kakakku saya stop tadi bukan Abang apa-apa. Maria Jangan. yang bilang Bukan gini loh ajaran kakakku, ajaran masalah manusia, azan kan gitu. itu, dengerin, Itu kan ajaran masalah manusia. azan itu bukan. Anda makanya diam ketika saya sampaikan dan guru-guru saya sampaikan itu perintah, bukan kami yang membuat itu. Anda harus paham di situ, ya. Itu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an kami. Anda harus paham dan Al-Quran kami bukan buatan manusia supaya Anda paham. Yang harus Anda cari itu adalah cari tahu ritual yang Anda jalankan setiap hari Minggu di gereja itu. Ritual itu dari mana? Bersumber dari Tuhan Anda atau manusia? Atau pendeta Anda atau orang-orang gereja Anda supaya Anda tidak tersesat. Itu loh manfaat kitab suci buat Anda itu pelajari. Supaya Anda tidak tersesat. Jangan Anda masuk di ranah orang yang Anda tidak tahu. Kalau Anda mau bicara, pelajari dulu. Anda sudah baca belum kitab kami, Al-Quran kami, kitab hikmah kami, sunnah kami? Anda sudah tahu belum? Kalau belum tahu, jangan ngomong. Kalau saya, Bible itu sudah 10 kali saya hatamin. Makanya saya berani menyampaikan kepada Anda. Gitu loh. Jangan Anda berdebatkan masalah ini perintah, bukan kesadaran kenapa tidak sadar ada toa dan segala macam. Saya kasih tahu sama Anda. Gitu loh. Kalau Anda tidak tahu tentang azan tersebut, Anda diam. Ya, tapi kalau Anda mau pingin tahu, kita sampaikan. Gitu loh. Anda ini seolah-olah mengomentari seakan-akan membuat risih diri Anda dengan azan tersebut. Karena apa? Azan itu memang ketika ditengal oleh telinga, di dalam diri kita itu ada banyak roh kejahatan, itu akan mengganggu diri Anda. Oke. Itu yang harus Anda pahami. Abang kalau dikritik, kalau ditanya itu kamu langsung tahan dulu. Oke, Bang Zuma, Gurunda sudah ready. Tafadhol, Bang Zuma. Iya baik. Kalau umat Islam itu kan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Umat Islam itu lebih menegakkan kemudian
perintah Tuhannya daripada perintah manusia. Berbeda dengan agama lain, mereka menghapuskan perintah Tuhannya demi untuk mengikuti perintah manusia. Nah, di Islam itu kan sudah sangat jelas seruannya untuk melakukan hukum-hukum yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau berbicara mengenai azan, panggilan seruan itu adalah perintah. Diperintahkan untuk berseru kepada orang-orang, mengingatkan orang-orang, memberikan tanda kepada orang-orang untuk berseru, mengingatkan manusia kemudian untuk mengingat kepada Tuhannya. Karena iblis di atas muka bumi ini itu senantiasa mengajak manusia berpaling dari perintah Tuhan. Contoh, Kristen ibadah minggu itu bukan perintah Tuhan. Sedangkan perintah untuk sabat itu tak ada lagi yang menyuarakan, karena sabat itu hanya perintah kepada Bani Israel. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Yesaya 42 nomor 10-12. Dulu ya Bang Juma ya. Bang Juma, saya potong dulu pembicaraan abangnya. Tuhan perintahkan kita beribadah. Iya, tapi tidak ada ibadah minggu. Nggak, apalagi menyembah manusia itu nggak ada. Tunggu, sabar dulu. Enggak, biar saya jelaskan sama abang. Sabar dulu, Anda tidak punya kapasitas Kenapa? menjelaskan Bible di sini. Anda harus belajar sama saya. Bukan saya yang harus belajar sama Anda. Anda siapa rupanya? Kamu harus belajar sama saya. Saya orang Kristen. Kamu itu bukan Kristen. Kamu Kristen itu kamu punya kitab perjanjian baru. Ini saya bahas perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Kamu itu hanya melanjutkan agama penjajah. Diam dulu. Sudah Kristen ngotot lagi. Sabar dulu, sabar Kamu yang dulu. harus belajar. Sabar dulu, Anda belajar dong. Anda kan cuman ikut agama penjajah. Sabar dulu. Ini saya mau membahas kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Sabar dulu, penumpang gelap kok ngotot. Sabar Bu ya, sabar. Saya kitabnya, sabar orang dulu. penjajah. Abang jangan bilang gitu. Dari mana saya? Jadi penjajah mengajarkan agama apa rupanya ketika ke Indonesia ini? Agama Islam. Saya mau tanya, emangnya Sabar dulu Ibu. Sabar dulu. Ibu, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar ya. Masih panjang waktu kita kok. Masih ada 2 tahun untuk diskusi. Ibu masih punya 2 tahun. Kalau saya masih ada 100 tahun ke depan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar, keturunan Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung ke gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Ini yang digenapi oleh umat Islam. Dan seperti kalian di gereja sembunyi ini nubuat. Ini nubuatnya, kitabnya orang Yahudi, nubuatan itu ada. Seruannya kepada kota-kota yang diniami keturunan Kedar. Keturunan Kedar itu adalah bangsa Arab. Oke, jadi kalau Anda panas dengan azan, pindah dari Indonesia ke Belanda kan Anda mengikut agama Belanda kan? Ke Belanda atau ke Jerman. Anda kan mengikut agama Jerman. Anda ke sana. Karena negara ini negara yang dimerdekakan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oke? Jadi kalau ibu tidak suka dengan suara azan atau merasa risih hidup di negara kami ini, ya pindah ke Belanda sana. Simple kan? Atau ke Jerman. Itu aja kok repot. Jadi nubuatan yang terjadi kemudian itu hanya digenapi oleh umat Islam dan tak ada penggenapan di luar Islam. Dari Bible, dari perjanjian lama kitabnya Yahudi, Yesaya 42. Jadi jangan ibu merasa itu kitab ibu, memalukan. Ya, itu kitabnya Yahudi. Lanjut. Silakan ibu. Pelan-pelan ya, jangan emosi ya. Ibu, itu ke-mute suaranya, Bu. Nih.
Ayo Ibu, semangat Bu, semangat. Gini loh ya Bang ya. Apa lagi nih? Gini ya Bang ya. Bang Juma ya, saya bilang ya tadi. Kan tadi Abang bilang orang Kristen itu di mana mana ada perintahnya orang ibadah. Tuhan perintah kita beribadah. Kenapa kita ambil hari Minggu, Bang? Memang kata Tuhan hari Sabat hari yang ke-6 toh? Ya. Nah, tetapi kenapa kita ambil itu hari Minggu untuk hari beribadah? Dikarenakan Tuhan Yesus itu bangkit di hari yang ketiga. Dia terangkat disitulah perjumpaan murid-muridnya melihat Yesus yang terangkat, gitu loh. Maka disitulah kita ke gereja untuk perjumpaan hati kita. Hati kita itu tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan mukaku ini, bukan mataku Bang. Bukan. Hati kita. Hati setiap manusia yang mempercayai dia untuk berjumpa. Gitu loh. Maka kita di situ beribadah. Bernyanyi, memuji. Gitu loh. Kita memuji Tuhan. Apakah di tempat Abang tidak ada kan memuji Tuhan? Kan ada kan? Pasti orang Abang berbana atau? Kan itu kan namanya memuji, kita ya bernyanyi. Gitu. Nah, maksud saya ya kami umat Islam itu nggak melakukan suatu prosesi ibadah tanpa perintah. Kalau Ibu kan tidak ada perintahnya ibadah Minggu itu. Lagian kata ibadah itu kan dari Islam. Saya sudah bilang tadi, Tuhan memerintahkan kita beribadah. Bukan tidak ada diperintahkan kita beribadah. Ya, perintah ibadah di dalam Sabat toh. Di firman Tuhan di sini dikatakan di hari Sabat hari yang ke-6 ta. Nah, ya, maka terus mana perintahnya hari Minggu mana? Ya, sudah dibilang tadi kan hari ketiga itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya digantikanlah itu kita itu pergi ke gereja hari Minggu. Iya, yang saya tanya ibadah perintah ibadah di Kristen itu mana? Kan sudah bilang tadi Abang katakan tadi bahwasanya hari ketiga itu Tuhan Yesus bangkit toh naik terangkat ke surga. Maka disitulah itu Tuhan keluar Yesus dari goa hari ketiga. Dirinya kepada murid-muridnya. Maka disitulah kita pergi ke gereja. Ke gereja itu untuk apa? Iya, perintahnya mana? Abang perintahnya tahu untuk sembahyang. Rohmu itu loh Bang yang hendak mau sholat gitu. Maka bukan, yang saya tanya perintahnya. Gitu bukan perintahnya, hati, bukan pikiran Abang yang mau sholat. Sama lah dengan kita orang Kristiani. Perintahnya yang saya tanya Ibu. Di Alkitab memang tidak ada diperintahkan. Nah, itu yang saya bilang. Umat Islam itu adalah umat yang takut kepada Tuhannya. Mereka melakukan apapun. Mereka melakukan apapun. Tidak memikirkan yang lain. Kalau Tuhan sudah perintahkan, maka itu yang kami lakukan. Berbeda dengan Kristen. Lain perintah Tuhannya, lain dia lakukan. Perintah Tuhannya ibadah Sabtu, dia lakukan Minggu. Itu kan yang kubilang tadi. Kristen itu adalah satu kelompok manusia yang anti terhadap ajaran Tuhan. Itu Kristen. Begitu Bu, kalau kami anti lah Ibu, anti. Yesus perintahkan menyembah kepada siapa? Coba Ibu. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Anti kan terhadap perintah Yesus? Apalagi perintah Tuhan. Kristen itu agama anti Tuhan. Itu Kristen. Kalau ada yang keberatan dengan itu, suruh naik ke sini, bertanya kepada saya, dan saya akan membuktikan, membeberkan secara data valid Kristen agama atau sekte anti Tuhan. Saya pernah dibuktikan itu. Tadi kan itu teman Abang tadi kan sudah dia beritahu toh bahwasanya di Yohanes 13 sudah tertulis bahwa ya Yesus menyatakan dia adalah guru dan Tuhan. Kan di sini sudah tertulis. Ibu, yang saya katakan tadi, umat Islam itu Tuhan Yesus. Maka siapakah Tuhan? Itu bukan Tuhan itu. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa rupanya? Aku, kenapa dimute-kan? Yesus memerintahkan pengikutnya menyembah kepada siapa rupanya Ibu? Yesusnya memerintahkan mengibadahi
Kepada yang mana? Tuhan yang mana? Kok Tuhan yang mana? Ya Yesus loh Tuhan. Itu menurut Kristen. Kalau Kristen iya, kan Kristen ini saya sudah bilang, Kristen agama anti Tuhan. Sekarang Yesusnya memerintahkan pengikutnya menyembah kepada siapa, Ibu? Kan sudah diterangkan di sini bahwasanya Yohanes sudah memberitahukan bahwa Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa Tuhan sebelum itu ada Kristen, Bu, Yesus itu orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan, Bu. Tuhannya orang Yahudi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan manusia. Kristen muncul, bikin-bikin Tuhan baru. Sudahlah, cukup satu Tuhan aja kita, nggak usah bikin lagi Tuhan-Tuhan baru. Baru aku terangkan sama abang ya. Nah, sekarang Yesusnya, saya nggak butuh iman Kristen. Saya katakan Kristen itu adalah kelompok orang-orang yang anti terhadap pencipta alam semesta alias anti Tuhan. Itu Kristen. Jangan Anda terangkan agama Kristen. Yang saya tanya, Yesus itu mengajarkan menyembah kepada siapa? Jawaban Ibu apa jawabannya? Kepada Tuhan loh. Itu nah, dia. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen? Yesus. Bukan Tuhan di mana Yesus Yahudi memerintahkan menyembah dirinya? Di mana? Tidak semuanya menganut apa? Di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Di mana? Di mana? Kan menyembah apa sih, Bang? Kan sudah dibilang kamu itu menyembah diri dan Tuhan. Itu lagi, ini jurusnya Kepas. Jurusnya Kepas yang dibawa. Tuhan itu siapa? Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa, Ibu? Itu aja dulu. Dengar ya, saya jawab dulu Abang ya. Diam dulu Abang ya. Ya, silakan. Kalau di zaman dahulu toh zamannya Pak Abraham gitu ya. Yakub, Tuhan yang dipanggil. Tapi siapa sih Tuhannya? Nah, siapa kan Tuhannya? banyak tuh yang memanggil Tuhan. Buddha saja manggil Tuhan, datang Hindu Tuhan. Nah, itu toh, nah, datang yang ini Tuhan kan gitu. Nah, ya kan? Abang pun bilang di dalam agama Abang Tuhan kan gitu. Maka Yesus datang. Nah, dia turun toh. Nah, jadi dia menyatakan bahwasanya manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Nah, mati meja. Di situ. Ibu. Udah paham, Abang? Iya, udah paham. Maka kita itu itu udah paham. Itu imannya Kristen, saya paham sekali, Bu. Bukan iman Kristen, bukan nah, iman. Imannya tapi Kristen itu. Kan sudah Yesus, tertulis di sini, Bang. Kenapa Ibu. kau bilang lagi iman? Itulah kamu, Bang. Nggak mau Itu mengakui kepercayaan yang sudah tertulis. Kristen. Yesus itu mengajarkan menyembah siapa rupanya. Kan itu poinnya, Ibu. Loh. Ayolah, Bu, kita jujur-jujuran. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa, Ibu? Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud Yesus itu siapa? Anak Maria atau dia yang ada di surga? Itu kan sudah kamu baca tadi di sini sudah tertulis juga di Yohanes. Kamu yang sebut-sebut selalu Yohanes. Kamu baca dulu Yohanes kan gitu. Iya, Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 4. Yohanes 4 nomor 22. Yesus kan bertuhan di situ. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Itu kan ucapan Yesus. Berarti Yesus menyembah. Itulah Abang tidak pahami. Maka dari situ kan ada Tuhan yang menyatakan ajaran-ajaran ini itu bahwasanya inilah Tuhan kan gitu. Aku tidak mau bilang agama ini agama itu ya. Tapi bukan, itulah ya Bang ya. Yesus itu ketika dia datang ke Bani Israel, bahwasanya akan ada ajaran-ajaran agama yang menyatakan akulah Tuhan kan gitu. Ya, Tuhan memang harus mengatakan dirinya Tuhan. Yang masalah itu orang-orang yang bukan Tuhan dikatakan Tuhan. Tuhan mengaku Tuhan itu wajar. Makanya Yesus tidak pernah mengaku dialah pencipta alam semesta. Yang bermasalah itu Ibu yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Loh, sudah tertulis sekarang saya tanya, sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan itu sudah ada atau belum? Sudah ada loh. Sudah ada. Apakah Yesus? Loh, kan sudah dibilang tadi Yesus itu datang toh. Itu kan dia turun. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang Tuhan? Apakah Yesus yang Tuhan sebelum Maria melahirkan? Karena Maria itu orang yang suci.
Nah, itu dia lari kemana-mana ibu ini. Ayolah ibu, kita diskusi yang jujur ibu. Saya biasanya kalau Jujur, ngomong aku sama kan pembohong, abang yang pembohong, tidak mau mengakui dan menyatakan itu ajaran Alkitab ini benar gitu loh. Abang Loh, aja yang berbohong. gimana sih orang ini? Ibu, kita kan berdiskusi nih. Ya, Ibu ini orang Kristen. Sekarang Tuhan sebelum Maria melahirkan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ada katanya. Betul? Apakah Tuhan sebelum Maria melahirkan itu adalah Yesus? Nah, saya bilang tadi, Bang. Itu kan? Coba. Apakah Abraham menyembah Yesus? Apakah Yakub, Ishak menyembah Yesus? Dikasih tahu karena saking banyaknya yang mempercayai kata Tuhan. Udah. Bukan kayak begini. Kan Bani Israel memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya. Mereka menyebutnya Elohim yang Saya mau tidak bilang- serupa dengan manusia. Saya mau tanya abang dulu, orang yang menyembah berhala itu apa yang dia panggil? Manggil Tuhan. Iya. Ya udah, Tuhan kan? Nah, sekarang para Kan mau sekarang dibedakan dengan yang lain. sekarang para nabi, Tuhan ibu. kita itu ya Yesus. Nah, itu Tuhannya ibu. Karena Itu kan supaya Tuhannya tidak ibu. sama dengan orang yang menyembah berhala. Itu Tuhannya ibu. Tuhannya ibu Begitu, adalah Yesus. Bang. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus siapa? Tidak ada Tuhannya Yesus. Tuhan Masih Yesus. meja. Yesus. Ibu ingin mengatakan Yesus itu ateis, gitu, nak bertuhan. Tuhan itu adalah Yesus, sudah. Itu iman ibu, itu Tuhannya ibu. Yang saya tanya Tuhannya Yesus siapa? Dialah Tuhan. Allah Bapak. Yang turun ke Gimana ceritanya dialah? Yang saya tanya Yesus menghambakan dirinya kepada siapa? Abang itu nggak akan paham loh bang. Maksud daripada tuh Allah Bapa dan Ini dia. Roh Kudus. Nah, Ini dia. Yesus ibu ketika dia datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, biar ku terangkan sama abang. Yesus menteorikan dan mempraktekkan bertuhan. Sekarang saya tanya ibu, ketika Yesus datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Abang itu satu pun belum selesai ku jawab, sudah ku tanya lagi. Iya, karena jawaban ibu itu ngaco. Bukan ngaco, abang nggak paham. Yesus, Abang bilang ini tadi, pertanyaan saya. Tuhan, Yesus itu Allah, bertuhan Bapa, Roh atau Kudus. ateis dia? Abang paham nggak? Kalau itu kan. tentang firman Allah ini, ibarat Ibu bicara ke sana, saya bicara ke sini, kan tidak nyambung Abang punya jadinya. bapak tidak? Ya, kan tidak nyambung, bapak saya adalah pasti. Itu kan. Nah, terus? Bapaknya abang itu punya aturan tidak? Ya punya aturan lah. Ya, itu. Terus aturan Yesus ketika dia datang, aturannya memerintahkan menyembah kita pada hakikat yang di langit atau menyembah dirinya. Bang, dia itu hanyalah mengajarkan. Itu kan mulai supaya ngaco kan. murid-muridnya itu Bertanya tajam, melihat dia ditanya mandul. menjalankan seperti apa yang diajarkannya. Iya, Yesus ketika dia datang menteorikan dan mempraktekkan. Dia kan ditangkap toh dia punya masalah kan gitu. Itulah yang diajarkan kepada kita bang. Waktu kita punya masalah, baiklah kita berdoa, memanggil Berdoa Bapak kepada kita. siapa? Ya kepada Berdoa Tuhan kepada- lah. Nah, Tuhan yang mana Yesus berdoa? Ya, saya panggil ya Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhannya ibu. Yang saya tanya Tuhannya Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Ya maksudnya Tuhan itu adalah Yesus, gitu Ya, loh, itu Bang. Tuhannya Kristen, ibu. Saya sangat iyalah, paham, Tuhannya ibu. Kristen lah. Kakak Abang angkat orang saya Kristen ada itu. Kristen, adik angkat saya ada Kristen. Tuhannya bernama Yesus. Yang saya tanya bukan Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Yesus berdoa kepada siapa? Susah kali. Ya ampun ibu. Abang lo nggak paham. Yesus Ibu itu yang berdoa. pura-pura nggak paham. Yesus pura-pura ketika nggak paham. datang, Abang yang Yesus pura-pura- ketika datang, pura-pura penginjilan tidak dia selama 3 tahun. Dia guru. Sebagai guru dia mengajarkan menyembah kepada siapa, ibu? Abang tahu nggak Alamak. maksud daripada guru? Mama Dengarkan dulu aku bicara, jangan dulu kau Ibu, saudaraku, ibu yang ganteng. Yesus sebagai guru.
tanya kau diamlah dulu. Sebagai guru dia mengajarkan muridnya Bani Israel menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Ratusan tahun muncul agama Kristen dari barat mengajarkan bertuhan kepada Yesus. Beda. Makanya di Matius 7 nomor 21, 22, 23, orang yang dari barat yang mengajarkan mempertuhankan dirinya akan diusir. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Enyahlah daripadaku wahai Karisteng, kalian semua adalah penjahat. Nah tuh. Itu kata Yesus. Kenapa? Karena Karisteng justru melantik dirinya menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan yang betul. Makanya saya katakan Karisteng itu adalah kelompok manusia cupu yang anti terhadap Tuhan. Yesus bertuhan, Tuhannya Yesus dipensiunkan. Malah Yesus yang dituhankan. Kan lucu. Kalau kita itu memanggil Tuhan itu Yesus. Jadi kalau Nah, itu dia. abang itu memanggil Tuhan, abang itu apa coba? Saya menyebutnya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah apa? itu juga Tuhannya itu. Apa Ya. bedanya Allah, Tuhan? Sekarang Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Ada yang berbahasa Inggris, Lord. Ada yang berbahasa ini kan, atau apa banyak. Toh? Yesus Tuhan kan- memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Jadi sekarang Tuhan abang itu siapa namanya? Nggak ada sama. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa, Ibu? Begitu, sama abang dengan kayak macam itu kan. Nanti abang marah. Ibuku yang ganteng, yang betisnya sedikit berbulu halus, ku tanya, Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Dia kan panggil Allah Bapa toh. Itu. Pernah nggak Yesus memanggil, ya Tuhanku Yesus? Pernah nggak? Tetapi bang, dengarkan Nah, dulu itu kan aku bicara. ada tetapinya Jangan aku kan? potong-potong, biar ku jelaskan dulu. Ada tetapinya kan? Ada tetapinya. Iya, jangan dulu nyerotos-nyerotos macam perempuan aja bang. Dengarkan dulu perempuan Ya kan saya berbicara. menghadapi perempuan. Ya, Sorry, macam kirain perempuan. Nggak dikasih orang ngomong. Ya kita kan TikTok kan Ibu. Saya kan bertanya, Ibu jawab, Ibu berkata, saya jawab. Kan Gimana aku mau jawab? Abang terus jerotos. Iya karena Ibu itu tidak mau jujur terhadap kebenaran. Yesus Saya memanggil jujur dalam kebenaran. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah Bapa. Jangan kau Kan tes gitu. aku dengan kejujuran. Abang Dan lebih pembohong. ada tidak Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Yesus? Ada nggak Yesus memanggil Tuhannya kayak gitu? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Hah? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Kan nggak mungkin dia sebut namanya sendiri. Nah itu dia. Itu dia. Di dalam Yohanes 10 nomor 27 Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kenapa Ibu memanggil Yesus sebagai Tuhan? Di mana Ibu mendapatkan contoh? Ibu ikuti siapa? Ayo. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Abang itu nggak paham loh. Saya lagi yang nggak paham. Kan lucu Ibu ini. Ya, abang memang nggak paham. Kan sudah dibilang tadi. Yesus berkata, aku mengenal Yesus muridku. itu mengajarkan manusia pengikut-pengikutnya, udah. Untuk bertuhan. Mengajarkan pengikut-pengikutnya. Ketika mengajarkan mempunyai pengikutnya masalah, untuk dia bertuhan. harus berdoa. Nah, Itu yang dia maksud. Yesus berdoa kepada siapa? Minta pertolongan daripada Tuhan. Itu saja. Tuhan yang mana? Itu kok Tuhan yang mana? Lah. Ibu, ayolah Ibu. Ibu, biasanya seorang wanita itu lebih mudah menggunakan akalnya supaya sehat daripada laki-laki loh Ibu. Abang yang tidak paham, susah kalau abang itu tidak mengundang Roh Kudus itu dalam hati abang. Ini muncul. Dalam ajaran kita. Muncul. Begitu. Ini. Yang kau tahu hanyalah Ini mungkin biang keroknya setannya mau ayatnya dipanggil. saja. Gitu. Kan sudah katakan tadi apa coba? Dia hanya Ibu, mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk agar menyembah tidak kepada kepada siapa? Ketika dia kepada itu siapa? ketika Bang Juma itu punya masalah, hendaklah kau berdoa kepada Tuhan. Itu Tuhan yang maksudnya. mana? Tuhan yang mana? Kok Tuhan yang mana? Kau sebutlah siapalah Tuhanmu.
Kan gitu. Menyembah kepada Tuhan yang mana? Berdoalah kau kepada dia, minta Dia pertolongannya. siapa? Apa bedanya ibaratnya kita sama bapak kita, Bang? Udah, Tuhan itu kita menganggap bapak, seperti bapak kita, toh. Apa bedanya abang itu sama bapak abang? Misalnya kalau abang itu kesulitan, nah, Pernah nggak ibunya Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Bapak? Wahai anakku yang adalah Bapakku. Pernah nggak? Orang yang paling dekat dengan Yesus itu ibunya. Karena dia yang ceboin, dia yang lahirkan, dia yang mengandung, dia yang netein. Pernah nggak manusia Maria ini memanggil Yesus sebagai Bapak? Abang berarti tidak menghargai bapak abang. Salah, Bang. Itu kan? Kita boleh menghargai ibu. Pernah tidak Maria ini yang melahirkan Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Bapa atau panggilan Tuhan atau panggilan Theos atau Elohim? Pernah nggak? Saya mau tanya dulu, Abang, kekuatan perempuan lebih kuat apa daripada kekuatan lelaki? Kalau saya selama ini alhamdulillah saya lebih kuat daripada perempuan. Nah, itu bertahu, Abang, di situ dianya. Maka kita diajakin karena untuk saya meminta biasa tolong kepada Bapak. perempuannya Kalau sudah Abang 6 kali, saya baru 1 kali, Ibu. Ya, saya lebih kuat biasanya. Abang lucu, dengar ya. Ya. Kalau Abang itu, misalnya lah Abang itu kesulitan di rumah, atau adalah anak yang nakal gitu ya. Sama Ya. siapa Abang mengadu minta pertolongan? Kepada Bapak kan? Nah, Pak, aku dipukulin Yesusnya ini Bapak atau bukan? kan macam gitu, itulah ibaratnya. Kalau Yesus Abang ini nangkap, Bapak atau bukan? kalau Abang nangkap, Dia pura-pura enggak mendengar Ibu kan. nggak nangkap, pura-pura bego, pinter-pinter kan. Yesus ini Bapak atau bukan? Loh, ya dialah Tuhan, dialah Bapak itu. Pernah tidak Maria ibunya memanggilnya Bapak? Hah? Hah? Bingung. Di situlah Abang itu udah dibilang tadi. Aduh Ibu, jangan Bu, kasihan Ibu ini. Ayolah gunakan akal sehat Bu. Yang tahu Yesus itu adalah Ibu yang melahirkan dia. Ibu ini hidup di masa Yesus jaraknya 2000 tahun. Tapi Ibu sok tahu. Tuhan Ibu Yesus sok tahu. Ibu untuk apa coba? Yang tahu tentang Yesus itu adalah Ibu yang melahirkan dia. Menghargai mamamu. Gitu loh. Ibu, yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu kandungnya, betul? Betul? Iya. Ibunya pernah nggak memanggil Yesusnya dengan panggilan Tuhan? Dia juga tidak memanggil anak kan? Abang dengar nggak? Pernah nggak Maria Abang itu baca di situ dia memanggil anakku? Apakah dia bilang gitu? Kan tidak. Dia hanya kalau ada dia minta sesuatu seperti buah anggur yang kekurangan anggur apa? Dia tidak bilang ini itu, tapi dia langsung mengatakan kekurangan anggur. Nah, dia meminta supaya apa? Tapi dia tidak bilang nak. Dia tidak berkatakan nak kan? Jadi dia panggil apa? Ya begitu. Dia panggil apa rupanya? Manggil paman, Bang, paman. Dia tidak Dia manggil memanggil apa? apa-apa karena dia adalah seorang ibu. Loh. Udah. Maksudnya gimana ini? Loh, maksudnya gimana? Iya. Maria pernah nggak memanggil Yesus ini dengan panggilan Bapak? Dia tidak memanggil bapak dan tidak memanggil anak. Sudah. Terus Karena Maria pun sudah kenapa tahu ibu bahwasanya dia itu adalah- kenapa ibu sendiri tidak sendiri memanggil Yesus Bapa benar kalau nggak? begitu? Maka Maria kalau dia meminta sesuatu, dia meminta kepada siapa? Kepada Yesus toh? Yesus pernah Bukan enggak kepada yang ibu lain, ibu tapi kepada ibu Yesus. Dia Ibu. tidak memanggil nak, dia tidak memanggil nak, tapi dia hanya meminta. Ibu belajar lagi. Ketika Yesus hilang 3 hari, Ibu, ketika Yesus hilang 3 hari, kemudian bukannya ibunya bukannya hilang. Jangan semua ditanggapi jadinya kacau nanti. Ketika Abang yang salah Yesus ini. hilang. Abang bilang dia hilang. Mana dia hilang? Ketika Yesus
belajar. Aduh, nggak mau berhenti orang ini. Ketika kemudian Yesus itu belajar di bait suci selama 3 hari 3 malam. Waduh. Ketika Yesus kemudian berada di bait suci selama 3 hari 3 hari di sana, hilang tanpa izin ke ibunya. Lalu kemudian ke hari ketiga ibunya menemukan dia. Apa kata Maria kepada Yesusnya? Bu, ibu, ibu mengatakan Yesus tidak pernah dipanggil anak sama ibunya. Makanya saya tanya, Bu, ibu, ganjel toh. ketika ada seorang perempuan menyeru kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Itu siapa yang memanggilnya anak, Bu? Bu, ibu, Bu. Tunggu sebentar ya. Kenapa? Mau lari? Ibu mau lari? Mau ngapain anakku sebentar? Oh, mau panggil anak ke Yesus juga? Seperti Maria memanggil anaknya, "Nak, anakku Yesus." Loh, ada loh, makanya aku tanya sama ibu. Itulah kamu menghujat kau. Kan aku bilang mau ngapain anakku bentar, anakku mau makan. Itulah pikiranmu itu kan jahat. Itulah kau di situ kau mengajarkan kejahatan kau situ. Nah, itulah liciknya ibu. Ketika ketahuan bahwa Maria pernah memanggil anaknya dengan panggilan anak, ibu katakan tidak pernah. Begitu ketahuan Anda berhadapan dengan Bang Suma, ternyata di dalam Lukas 2 ada Maria, ibunya Yesus, memanggil Yesus sebagai anak. Tiba-tiba Anda mengatakan suami ibu mau netek. Gimana ceritanya? Orang diskusi kok tiba-tiba mau kayak gitu cari alasan, ibu. Lukas 2, ketika kemudian Yesus ini dicari oleh orang tuanya, tiba-tiba Maria, orang tuanya, melihat Yesus. Tercenganglah mereka. Kata ibunya kepadanya, "Anakku Yesus, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu Yusuf dan aku mamamu Maria cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ibu kemana ibu? Wah. Siapa yang tanggung jawab ini? Ustadz Alif bang. Ustadz Alif yang tanggung jawab. Tanggung jawab Romo. Ini yang tanggung jawab siapa? Suaminya kebelet gitu. Ibu mohon maaf ya Bu ya, kalau saya bercanda. Ibu kalau masih mendengarkan di bawah, Ibu jangan emosi, jangan stres. Tetaplah Ibu belajar Bible, belajar yang baik. Jangan Ibu seperti yang tadi malam, yang ngamuk-ngamuk cari saya, dipikirnya saya penghujat. Enggak. Tugas kami hanya mengajarkan dan mengingatkan. Kalau Ibu mau mengikuti silakan, tidak mau mengikuti juga silakan. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sejatinya kami di sini hanya mengingatkan saja. Seperti itu. Karena tadi membahas tentang azan, makanya saya masuk bahwa perintah azan itu jelas ada. Perintah menyeru kemudian kepada manusia untuk beribadah kepada Tuhan itu ada. Bahkan nubuatan tentang azan itu tertera di dalam kitab Yesaya 42 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti itu ya Bu ya. Sehingga ketika Ibu lari kemana-mana sampai kepada poin Yesus dan Maria, Ibu mengatakan tidak pernah Yesus dipanggil anak sama ibunya Maria, ternyata pernah. Gitu. Nah ini suaminya datang. Lanjut teman-teman. Saya kalau sama ini ikan buntal ini sama halnya saya diskusi dengan batu karang. Lanjut. Yang nggak ngerti agama, kurang agama, kenaikan, pretelin ya.
Memang tahu Ya, aku udah ngapain kuliah kau yang Bang Zuma turun ini. tadi? Yang ilmu-ilmu yang belum menguasai ilmu Alkitab, yang nggak membaca keseluruhan Alkitab, dinaikkan, dipretekan, Apalagi kamu juga disuruh. Tadi disuruh baca Yohanes 11:42, kenapa nggak baca? Apa bedanya dirimu dengan ibu tadi? Ibu tadi masih bagus, masih berani dia, cuman ujung-ujungnya kabur. Karena ternyata Maria memanggil anaknya dengan panggilan anak. Tidak pernah Maria memanggil Yesus sebagai Bapa. Nah sekarang kamu suruh baca dari tadi Yohanes 11:42, kenapa kamu nggak baca, Bang? Saya udah tahu jurusnya mau kemana itu. Saya udah tahu, pasti jurusnya tahu. Saya udah tahu. Buah pikiran Bang Zuma itu. Ini seperti lalat ini. Ini seperti lalat. Lalat itu kita masukkan ke dalam kotak, habis itu kita kasih dia buah-buah segar, nggak akan dimakan. Nggak mau dia masuk ke dalam makan buah segar. Dia berpegang, oh pokoknya saya nggak mau, saya suka di tempat sampah. Nah, inilah Kepas. Disuruh baca Yohanes 11:42 nggak mau. Berarti anti Yesus ente ini. Kitabmu sendiri disuruh baca nggak mau. Kan lucu. Itu makanya aku bilang kalian itu anti Yesus, anti Kristus kalian itu. Yang tahu tahu Yesus, siapa Yesus yang sebenarnya ya ibunya lah. Dia yang pelihara dari kecil. Kalau kalian kan domba-domba yang tersesat, di sinilah Ini kurang ajar juga ini anak ini. Kita sudah dibilang domba, tersesat lagi, double kita. Domba itu tak berakal. Nah sekarang siapa yang tidak berakal rupanya? Bukan masalahnya kebinatangannya, tapi masalah berakal atau tidak berakal ini yang tidak mengenal kebenaran. Pandai-pandai mulut kau. Kau cuci dulu mulutmu pakai rinso. Berakal tidak berakal. Yesus kau tuhankan, berakal enggak itu? Orang yang bertuhankan anak Maria itu didasari atas akal atau atas angan-angan? Jangan kita membatasi, membatasi buah pikiran Tuhan. Kita manusia terbatas. mulai konyol ini anak. Andai saja sedikit aja kamu pintar, makanya kan pasti kamu bisa sehat. Manusia sok tahu, Tuhan yang lebih tahu. Nah sekarang kalau begitu di mana Tuhan mengatakan? Kalau begitu di mana Tuhan mengatakan? Di mana Tuhan mengatakan dia akan inkarnasi menjadi manusia? Filipi 2:5-11. Oh, itu bukan Tuhan yang mengatakan itu Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itulah bapakmu Paulus yang kau ikuti. Udah jelas di Yohanes 3. Filipi itu apa rupanya? Filipi itu apa? Firman Tuhan. Semua Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan, nggak ada satu. Kata siapa? Ya, Alkitab itu kalau nggak kita akuin itu firman, itu nggak berarti nggak Alkitab dong. Loh, nyata-nyata 13 surat itu adalah surat Paulus, kau bilang firman Tuhan, berarti Paulus Tuhanmu. Iya, Tuhan itu memberikan wahyu kepada Rasul Paulus. Nah, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Tuhan memberikan wahyu kepada Paulus itu tertulis di mana? Bukan masalah tertulis. Kedatangan Yesus. Kamu itu lucu. Kamu meludah. Habis itu kau jilat lagi kembali. Lucu kau itu. Bukan. Kau mengatakan wahyu yang diberikan kepada Paulus. Ditanya mana dalilnya? Bukan masalah wahyu. Lalu? Saulus, kenapa kau aniaya aku? Nah, itu siapa itu yang datang itu? Elohim Yahweh. Mampus sudah kau di sini. Di mana kemudian Yesus mengatakan bahwa setelah dia terangkat ke langit yang datang Elohim Yahweh? Di mana Yesus katakan itu? Itu Yesus yang datang, Bang Zuma. Nah, di mana Yesus berkata setelah saya terangkat yang datang adalah aku? Kayaknya kalian semua stres ya. Mulai stres, kamu yang stres. Kau bilang yang datang Elohim Yahweh, minta dalil. Kau pindahkan lagi ke Yesus. Minta dalilnya mana? Dalilnya Yesus datang setelah Yesus terangkat. Kau bilang lagi kami stres. Nah, itu yang mengatakan akulah Alfa dan Omega siapa? Siapa yang mengatakan akulah Alfa dan Omega? Siapa? Yesus Elohim Yahweh. Yang datang di Pulau Patmos itu Yesus. Aduh, makanya salah memfilter ini. Ya,
Saya kan bertanya samamu. Yesus berkata, kau tuduh Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Betul? Bukan kutuduh, itu Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Di mana Yesus berkata setelah aku terangkat ke langit, yang datang setelahku adalah Elohim Yahweh? Di mana Yesus berkata begitu? Sulit memang mengajarkan kebenaran memang kepada. Iya. Aduh, konyol. Tersesat. Udah mau dibawa ke jalan yang benar, nggak mau ke jalan yang benar. Sekarang begini, pola imanmu bro, itu berdasarkan dalil atau imani saja? Ya kan ada dalilnya. Mana dalilnya bahwa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah Yahweh? Udah jelas di wahyu itu. Dibaca nggak semua wahyu itu? Loh, nanti kalau kita, yang saya tanya mana dalilnya? Nggak usah kau bilang dibaca nggak wahyu itu. Ya, yang saya tanya dibaca dulu. Mana dalilnya? Nggak usah suruh saya baca. Tunjukkan aja dalilnya. Mana dalilnya? Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang adalah Yahweh. Dalilnya mana? Bukan ada tertulis yang datang Yahweh, bukan begitu. Lalu dari mana kau dapat ilmu yang datang kemudian di Pulau Patmos itu Yahweh? Akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir kan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa yang datang berkata aku Alfa dan Omega itu adalah Yesus? Ya itulah, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Ya nggak ada hubungannya itu. Ada hubungannya. Ini yang datang kepada penulis wahyu mengaku akulah Alfa dan Omega, dan kau tuduh itu adalah Yesus. Dari mana kamu tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus? Aduh, sulit, makanya nggak ketemu karena nggak punya Roh Kudus. Oke, datang tamu kita itu Makteon. Selamat datang. Kristen atau Islam? Main lempar-lempar aja. Mana dalilnya Yesus berkata yang datang setelah aku terangkat ke langit adalah Yahweh? Mana dalilnya? Mana? Udahlah, kalau kau nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan, apa mau ku bilang? Nanti intinya jangan bukan, Bung. Ini bukan masalah mengaku atau tidak. Kita berbicara mengenai kebenaran iman kita berdasarkan dalil, kan? Mencet juga kau kan? Ini lagi, puji Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda memuji Tuhan? Coba, gimana cara Anda memuji Tuhan? Naik nggak ngomong. Cara Anda memujikan orang Kristen itu puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sama seperti orang disuruh baca doa sebelum makan. Baca doa. Nah, sebelum dia makan apa dia bilang? Baca doa. Nah, makan sudah. Nah, baca doa. Gitu aja. Baca bismillah, bismillah. Itu baru betul. Tapi giliran disuruh baca basmalah, basmalah. Baca hamdalah, hamdalah. Nah, inilah kau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mana pujianmu? Kayak mana pujianmu itu? Kalau kami kan puji Tuhan, kami buktikan. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu puji Tuhan. Nah sekarang kalau kamu puji Tuhan, apa yang kau bilang? Hanya bilang puji Tuhan aja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya mana puji Tuhannya mana? Mana puji Tuhan? Puji Tuhan, itu kan perintah itu. Puji Tuhan, artinya pujilah Tuhan. Nah mana pujianmu? Coba, apa pujianmu itu? Wahai Tuhan, terpujilah Engkau yang mati digantung di atas tiang salib. Itu pujianmu. Terkutuklah Engkau. Itu maksudnya pujiannya. Sopan kau ngomong Juma. Nah ini sudah sopan ini. Berarti kau mengatakan kitabmu itu tidak sopan karena mengatakan Tuhanmu terkutuk. Ya selamat. Lucu ente itu. Yang terkutuk di atas pohon, yang digantung di pohon itu Tuhanmu kan? Nah itu kan imanmu. Justru saya berusaha untuk supaya Tuhan kau itu tidak terkutuk. Kau mati-matian Tuhanmu dikutuk. Lucu ente itu. Kepala kau lah Juma. Kenapa kepalaku? Iyalah. Orang sopan gimana?
Justru kau yang nggak sopan sebut kepala. Ya kau bilang tertutup-tutup. Lah, Galatia 3 nomor 13, Yesus menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa sih? Dalil. Itu yang terus kau bahas Juma, mutar-mutar itu aja ilmumu itu. Enggak, namamu kan puji Tuhan, bro. Iya, haleluya. Faktanya enggak ada. Yang ada di kitabmu itu hanya mengutuk Tuhanmu sendiri. Itu pembahasanmu. Itu aja mutar-mutar. Bosan kami dengarnya. Nah, baru bebas-bebas lah. Manusia kok dituhankan. Siapa yang menuhankan manusia? Gila lah. Yesus bukan manusia rupanya. Hah? Yesus bukan manusia. Ayam. Itu lagi diulang-ulang. Itu lagi diulang. Buaya. Kami jelaskan pun kalian tidak mengerti. Cuma. Iya, saya tanya dulu samamu kawan. Yesus itu bukan manusia rupanya. Udah tahu kau jawabannya. Gak usah kau tanya. Apa jawabannya? Aduh. Kan kami jelaskan pun kau tidak paham itu. Ya coba kau jelaskan. Yesus itu bukan manusia rupanya. Kau sudah tahu jawabannya kan? Iya, saya tanya samamu. Tidak mengerti cuma. Yesus itu bukan manusia rupanya. Sampai situ aja pertanyaan terus sampai akhir hayat. Maria melahirkan apa rupanya? Melahirkan apa? Oh iya, Maria melahirkan apa? Iya, udah tahu kok. Kenapa kau tak tanya? Tapi iya, tadi kan kau menolak. Tadi kau katakan Kristen tidak menyembah manusia, makanya ku tanya, Maria melahirkan apa rupanya? Aduh, pertanyaan kalian itu aja, bosan kami benar. Dijelaskan pun nggak paham. Kau bilang Kristen tidak menyembah manusia. Ya, Maria melahirkan apa rupanya? Tahe. Hah? Melahirkan tahe? Tahe? Bukan bingung. Kau melahirkan tahe sih? Kurang ajar juga kau ini. Kenapa kau bilang Maria melahirkan tahe? Kau itu sopan. Marah nanti teman Kristen. Tak bagus kayak gitu, Bang. Maria itu melahirkan manusia suci. Nah, itu kubela sudah kan? Maria melahirkan manusia suci, manusia benar, juru selamat bagi Bani Israel. Aku bela kau kan? Tapi kalau di Kristen, Maria itu melahirkan manusia yang menjadi kutuk di atas tiang salib. Betul? 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 Suka kau lah. Lah, dalilnya ada kan? Kalau di Islam kan Maria melahirkan anak laki-laki yang suci. Di tempatmu Maria melahirkan manusia yang terkutuk digantung di atas pohon. Betul? Apalagi kau bilang suka kau lah situ. Marah kau rupanya sama aku, Bang. Hah? Marah kau sama aku, benci kau sama aku. Aku, Bang Suma, yang membela Yesus, mengatakan dia manusia suci, kau marah sama aku. Marah. Aku yang membela Yesus, dia tidak diludahin, dia tidak ditampar, dia tidak ditelanjangin, dia tidak dibunuh. Marah sama aku. Saya ngatakan gitu, marah. Kamu marah, kamu jengkel, kamu emosi. Kau bilang aku penghujat. Gitu, Bang, kau marah. Keselnya kau sama aku. Kau benci sama orang-orang yang seperti Bang Suma ini yang membela Yesus. Kau marah. Bang Suma tidak mau dia dilahirkan sebagai manusia terkutuk. Bang Suma mau dia dilahirkan sebagai manusia suci. Kamu marah dengan itu. Bang. Bang. Abang. Bang. Siang malam 24 jam saya membela Yesus dengan mengatakan dia tidak mati terkutuk. Dia manusia suci yang diselamatkan kemudian oleh Tuhan di mana dia berdoa semalam-malaman. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Salah rupanya saya membela Yesus, gitu. Benci rupanya kamu karena saya mengatakan Yesus itu manusia suci, tidak terkutuk, tidak ditampar, nggak diludahin, nggak ditelanjangin, nggak ditombak, tidak dibunuh, nggak disiksa. Marah rupanya abangku ini, benci gitu.
Sebegitu dalamnya iblis membawa abang ini ke tempat gelap, sampai orang yang membela Yesus pun Anda benci, tapi orang yang menghujat Yesus Anda sayangi, Anda cintai, Anda jadikan rasul. Bahkan semalam ada yang cari-cari saya, dia mau bunuh saya gara-gara saya bela Yesus. Anda mewakili Yesus atau mewakili setan sih? Bang, berapa mangkok? Sulit ini, sulit. Kami umat Islam mati-matian membela Yesus. Yesus itu tidak dibunuh, dia manusia suci. Kok jadi kalian lebih tahu? Kan itu di dalam Bible. Di dalam apa? Di dalam Biblemu Yesus itu manusia suci, bro. Sedangkan orang suci itu nggak boleh dibunuh. Kalian pula merubah-merubah ayat. Loh, Kisah Para Rasul 4 nomor 27-28. Yesus adalah hamba yang suci. Berarti hamba yang terkutuk itu siapa? Yang di atas pohon digantung itu siapa? Kalau Yesus suci, lalu yang di atas pohon itu siapa? Yang terkutuk. Tahe. Nanti kami bilang reinkarnasi, kalian nggak percaya. Reinkarnasi. Sejak kapan rupanya Kristen ini kayak Hindu? Loh. ada juga rupanya pengikut orang Yahudi reinkarnasi. Ada kan aja lah. Kok suka kami lah. Kok tahu pura aku. Iya. Abang ini lucu. Iya, mari kita ketawa Juma. Udah Iya, lah. mari kita Kau sok cari kebenaran aja kau. Macam betul aja. Bukan abang, saya dalam hal ini membela Yesus yang kalian ribuan tahun hujat, hinakan, rendahkan, udah ada sama kau kunci surga Juma. Udah ada sama kau kunci surga. Alhamdulillah ada bang. Wah, Yohanes jalan 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah surga. Dan surga bisa didapatkan menurut Yesus apabila mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, ayo, itu kunci surga. Dari mana Anda dapatkan, saudara dapatkan kunci surga? Tuhan satu-satunya adalah Yesus. Kutanya dulu kau, udah yakin kau Juma? Udah yakin? Ya, yakin dong. Pasti? Pasti dong. Loh, tapi istilah kamu insya Allah, mudah-mudahan, gimana nih? Ya, itu kembali kepada Allah. Kepastian itu kepercayaan kami Juma, jangan ikut-ikutan lu. Oh, tidak bisa. Coba 1 Yohanes 3 coba 1 Yohanes 3 nomor 2. Kamu kalau kurang belajar, bagus masuk sini, kenal dengan Bang Zuma. Aku baca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata seperti apa nasib kita kelak. Mana ini? Belum nyata. Mana pastinya? Bang, kau bacai pun ayat pesan berapa mangkok? Juma, ini kau dalilmu. Gini nih Juma, kau bacai pun ayat kitab itu, kau hanya mencari kesalahan dari ayat itu, tapi tidak kau dalami maknanya. Kami jelaskan pun kau tidak mengerti Juma, hanya kebenaranmu aja. Jadi ini gimana, kebenaran Biblemu ini kebenaran Biblemu mengatakan bahwa belum nyata seperti apa nasib orang-orang Kristen kelak. Ini kebenaran ini. Saya sedang mengungkap kebenaran Bible. 1 Yohanes 3 nomor 2. Orang Kristen nasibnya belum nyata, belum jelas kelak seperti apa. Ini Bible, Bang. Tadi kan Abang mengatakan kami pasti katanya. Ku kasih dalil ini. Kami lelah menjelaskan sama kalian, jadi nggak ada artinya berdebat. Jadi kayak mana kebenaranmu aja yang kami dengar. Nah, terus Abang mau berapa mangkok? Hah? Abang mau berapa mangkok? 1 juta mangkok kirim sini. Aduh, abang ininya nggak pernah belajar Bible abang ini kan.
Iya. Ya, menghakimi kau. Bang. Menghakimi kau. Terus abang paham Bible? Hah? Abang paham Bible? Gak usah kau tanya itu. Sesama manusia gak usah nanya itu. Lalu gimana ceritanya? Gak usah kau tanya itu. Nah. Ilmu aja pun aku udah tahu Juma. Ilmu aja pun aku udah tahu dari mana. Itu aja aku tak tanya. Bosan kami. itu aja aku tak putar. ya sudah kalau gitu kutanya yang lain boleh? Suka kau lah. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Di situ kan ada disebut Zakaria. Zakaria itu punya bapaknya namanya Berek. Berek itu punya bapak namanya Ido. Dan diceritakan bahwa Ido ini adalah seorang nabi. Diceritakan dalam kitabmu dia memiliki kitab. Namanya kitab Nabi Ido. Boleh, di mana kitab Nabi Ido sekarang ini? Kau cari aja kan kau pintar kau. Kau cari aja. Sekarang saya dibilang pintar. Hebat kali tadi direndah-rendahin, sekarang dibilang pintar. Gak apa-apa. Ya kau cari aja lah. Pertanyaan kau pun aneh. Aneh ya? Iyalah. Oh ya sudahlah kalau begitu. Pertanyaan yang lain Kang Zuma. Pertanyaan yang lain. Siapa yang menciptakan jari jemari bayi Yesus? Jawab. Nanti ku tanya sama kau 10 pertanyaan tidak ada yang bisa kau jawab. Kau hanya bertanya. Dijelaskan pun kau sulit. Jadi kayak mana coba? Saudaraku ini kenapa? Saya kan bertanya siapa yang menciptakan jari jemari bayi Yesus? Pertanyaan kau pun nggak berbobot. Bukan nggak berbobot pula. Iyalah. Di dalam Yohanes 1 nomor 3, dari dialah segala sesuatu dijadikan. Kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemari Yesus? Siapa? Kok siapa lagi kau bilang? Kamu udah punya kepercayaan, kau pertanyakan lagi seperti itu. Gimana kau juga? Jari jemari, bentar lagi kau tanya hidungnya, rambutnya. Enggak, cuman itu aja, jari jemarinya aja, jari jemarinya yang kutanya. Siapa yang menciptakan? Dijawab nanti. Begini Juma. Kok korek lagi, kok cari kesalahan. Baru nanti rambutnya dari mana? Dari bapaknya dari mana? Ibunya mana? Itu aja pertanyaan kalian. Ya sudah. Kalau misalnya Yesus dilakban hidungnya dengan mulutnya, hidup nggak dia? Kalau dilakban selama 30 menit. Nah, lagi-lagi pertanyaan nggak berbobot. Apalah pertanyaanmu ini? Loh, kan Yesus Tuhan katanya. Kalau dilakban mulutnya sama hidungnya selama 10 menit, mati nggak dia? Ya, pertanyaan apa kau ini? Ya, itu pertanyaan logika, Bos. Pertanyaan apa itu Juma? Di dalam Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 5 nomor 26. Semua bisa aku jawab pertanyaanmu itu, tapi nggak pantas pertanyaanmu itu seorang Juma. Yohanes 5 nomor 26. Demikianlah Yesus diberikan kehidupan untuk dirinya sendiri. Nah sekarang Yesus itu adalah manusia yang diberi hidup. Kalau mulutnya dan hidungnya dilakban selama 10 menit, hidup gak dia? Lucu ya. Pertanyaan saya, kenapa kamu yang tertawa? Ya, hidup gak dia? Melotot gak matanya di menit-menit 6? Masuk menit ke-6 mulai melotot matanya. Betul? Pucat mukanya, gemetaran tangannya, kakinya mulai dingin. 8 menit mulai matanya hilang mata hitamnya. 10 menit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Betul? Pantas nak kita tuhankan manusia yang waras ini, menuhankan yang kayak gitu? Pantas nak? Bang, berapa mangkok? Aduh, abang saya ini katanya puji Tuhan. Mana puji Tuhannya? Gak pantas bang ya, orang yang waras menuhankan makhluk kayak gitu. Gak pantas. Yesus lagi jalan, tiba-tiba kejatuhan batu yang beratnya 10 kilo dalam ketinggian 100 meter. Pecah gak kepalanya bang?
Baca bang ya. Nggak mungkin batunya yang benjol bang ya. Iya bang. Bang. Pantas nggak kita tuhankan yang kayak gitu-gitu bang? Sementara Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha tinggi, maha besar. Pantas nggak? Tuhan kok benjol? Ayo bang, berpikir bang, berpikir ya bang ya, berpikir ya bang ya. Ya, karena Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi bang. Jangan dengan imani saja. Anda menyetor perpuluhan tiap bulan bang. Anda memperkaya orang tertentu. Tapi Anda dibodohi-bodohi saja. Bukan dibuat pintar. Dibodohi, mati masuk neraka. Kayak mana itu? Hidup sehari-hari, cari nafkah, banting tulang. Dapat 1 juta, kasih ke pendeta 10%. Berapa itu bang? Kalau 1 juta 10% berapa bang? 200.000? 300.000? Nggak tahu kau perhitungan kau. Kali-kali nggak tahu kau. 10.000? Nih, masa nggak tahu kau? Tapi orang pintar. Jadi berapa bang? 1 Ya, juta kau keluar jawab 10% berapa bang? 900.000? Iya, masa nggak tahu kau? Iya, Macam mana ya seorang Juma? ini ku tanya ini bang. Nah, tapi merasa pintar. Ini ku tanya bang. Jadi 10 juta keluar berapa bang? Nah, nggak tahu kau berapa jawabannya itu? 200.000? Loh, nggak nyambung. Dari mana ya? Jadi kalau 10 juta berapa keluarnya bang? Perpuluhan itu bang? Bang? Tahe Bang, cuma 10 juta berapa keluarnya bang? Bang, berapa? Nah, kau nggak tahu apa perlu nggak tahu? Memang. Enggak, aku mau tahu dari mulut abang kalau 10 juta atau 1 juta berapa yang keluar dari 10%? Kalau 10 juta cuma 10%-nya 1 juta. Berarti kalau 10 juta keluar 1 buta kan? Nah, 1 buta keluar kalau 10 juta. Nah, kalau penghasilan jemaat itu 100 juta, berarti keluar 10 buta. Bayangkan itu. Kalau jemaatnya 100 orang, Bang, banting tulang nyotor ke situ tak ada perintahnya di perjanjian baru, kayak di dia kita hanya capek dibodohin. Gimana itu bang? Suruh nyembah kepada orang yang kena batu benjol. Mana tuh? Makan makanan yang basi sakit perut dia. Habis itu kita disuruh Tuhan kan ke dia. Kayak mana? Dia yang kenyang, happy sama keluarganya, beli ini beli itu. Di situ yang dibikin bonyok, mati masuk neraka. Berpikirlah bang, kan Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Berarti harus berakal. Kalau pendeta mengatakan Yesus itu Tuhan yang mati, bangkit hari ketiga, tanya, kok ada Tuhan mati Pak Pendeta? Tuhan itu kan maha hidup Pak. Yang namanya maha hidup tidak pernah sedetik pun mati. Seperti diterangkan dalam 1 Yohanes 6. Siapa mengatakan Tuhan mati? Yang mengatakan Tuhan mati siapa? Yesus mati. Astaga, itu aja kan pertanyaan kalian. Kok mati? Loh, Yohanes 19 nomor 30, Yesus minum anggur lalu menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Gimana bangku ini? Malah Maria datang mencari ibunya, anaknya. Apakah Bapak melihat mayat Tuhan kami? Yohanes 20. Gimana bangku inilah? Pernah belajar Bible abang ini ya? Abang belajar Bible lah bang. Jangan cuman kerja susah payah banting tulang siang malam untuk setor ke pendeta 10%, padahal nggak ada perintahnya itu. Dikasihnya obat-obat kuping. Wah, kalau Yesus menebus kita semuanya, kita masuk surga mati. Nenek lu kiper, mana bisa? Kata Yesus lebih mudah langit, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang pantat daripada lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Mana itu bang? Ayolah bang, berpikirlah ya bang ya.
Bang. Aku cuma berpikir, kau itu hanya mencari kesalahan kami aja, itu ajanya. Kalau untuk menjawab pertanyaanmu itu gampang, Juma. Bang, kesalahan itu nggak perlu dicari, Bang. Yang salah ya salah. Memang itu yang kau cari. Enggak Udah dicari kami jelaskan kesalahan itu. Ya. Sekarang Gimana? Anda mengatakan tadi Anda tidak menyembah manusia kan? Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Kayak gitu lah kau tanya. Udah Ya, itu tahu kan kau. artinya kan saya tidak mencari kesalahan. Kesalahan itu nyata di depan mata. Abang ini aja yang tidak menggunakan akal. Kok nggak pakai akal? Abang tidak nyembah manusia? Enggak lah. Nah, abang menyembah Yesus? Hah? Abang nyembah Yesus? Allah Bapa. Bukan Yesus. Mau pakai jurus apa ini kira-kira? Mikir. Mikir. Mau pakai jurus apa coba? Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Taunya Itu kau, Juma? berarti Yesus Anda sembah. Anda tidak menyembah manusia, tapi Anda menyembah Yesus. Maria melahirkan apa rupanya? Melahirkan apa rupanya? Melahirkan apa? Manusia. Jadi kita tidak mau mencari kesalahan, tidak. Kesalahan itu nyata kok, kesalahan pula dicari. Enggak, Bang. Yang salah nyata salah lah. Segala sesuatu kesalahan kalau dilakukan secara berkelompok, secara terstruktur, secara masif, dilakukan beruntun dan secara terus-menerus, maka kesalahan itu nampak seperti kebenaran. Inilah yang terjadi. Maria melahirkan manusia, jelas itu, nggak mungkin tidak. Kau memahami tidak, Juma? Apa itu? Kau lahir dunia ini kan ada bapak dan mama kan? Iya. Nah, jadi kau samakan kau dengan lahir Tuhan Yesus itu tanpa bapak. Lah, Maria mamaku juga mamanya. Ya. Mama melahirkan apa rupanya? Mama ini melahirkan apa rupanya? Maria adalah seorang perawan tanpa bersetubuh. Tahu kau? Mama saya juga perawannya. Iya. Nggak nyambung kau. Kok nggak nyambung pula? Iyalah. Di sini kelahiran Tuhan Yesus kan tidak ada hubungan sel telur dan sel sperma, taunya kau Juma. Jadi gara-gara itu dia Tuhan. Jadi syarat menjadi Tuhan. Menjelaskan sama kau itu aja nanti Juma. Jadi syarat menjadi Tuhan itu lahir tanpa sperma. Apa? Syarat menjadi Tuhan lahir tanpa sperma gitu. Syarat apa? Syarat menjadi Tuhan bagi Kristen lahir tanpa sperma. Pertanyaan kau pun aneh. Maria lahir dikandung enggak dia? Maryam, Hawa, dikandung enggak dia? Hawa, dikandung enggak? Aku pertanyaan kau ini udah tahu aku maksudnya kemana dan pertanyaan-pertanyaan menjebak nih. Kalau ngajak gila nyambung ini Gurunda. Ya itu dia. Kalau ngajak gila nyambung. Maria perawan, Adam bisa nggak Adam disebut perawan? Kok tiba-tiba ada Hawa di sampingnya? Dari tulang rusuk pula tuh dia. Ayo. Yesus keluar dari alat reproduksi seorang wanita dikandung dalam rahim. Wajarnya itu. Bagaimana dengan Hawa? Tanpa proses pembuahan, tidak ada embrio, tidak ada kehamilan, dari tulang rusuk jadi wanita, dan satu wanita ini akan melahirkan miliaran manusia kemudian. Lebih hebat Hawa, lebih hebat Adam. Kalau Yesus Anda tuhankan, adalah lebih hebat ibunya, karena ibunya bisa memproduksi Tuhan. Cobalah pakai otak. Otakmu lah pakai. Ya ini justru karena otak saya pakai, saya bimbing saudara. Kalau Yesus itu Tuhan, maka yang lebih hebat itu adalah ibunya. Lebih hebat lagi yang menciptakan ibunya. Itulah yang dituhankan orang waras. Masa Yesus Anda tuhankan, sementara Yesus berasal dari Maria?
Maria berasal dari mana? Dari Tuhan. Ya Tuhan lah yang kau sembah. Jangan kau sembah lagi anak Maria. Karena Yesus itu sepupunya Yahya. Ponakannya berarti ada. Cucu Elizabeth ada. Oke, saudaranya Yesus itu ada yang bernama Yakobus. Yakobus ini siapa? Saudaranya Tuhanmu. Jadi kalau kau ketemu Yakobus, paman, saudaranya Tuhanku, apa kabar? Anak-anak Yakobus ketika dipukul sama teman bermainnya, kulapor kau nanti ya sama pamanku ya. Pamanku itu Tuhan loh. Lebih hebat ibu daripada anak. Berarti kalau Anda pingin kali menuhankan manusia, pingin kali, sembah aja ibunya. Karena ibunya lah yang mencetak Tuhan Anda itu. Kok sembah anaknya? Anda sembah ibunya, kami sembah yang menciptakan ibunya. Ayolah bang. Bang, ku jelaskan pun nanti kau tidak mengerti Juma. Mau berapa mangkok? Oh, Juma sekarang tukang bakso ya? Iya. Untuk memberikan nutrisi kepada Anda supaya Di mana kau jualan baksonya, supaya akal Anda itu berfungsi. Juma, Itu di loh, mana kau jual baksonya? Dia pinggir jalan lah, dekat ini Di mana? Golgota. Kasih tahu lah alamatnya. Dekat Golgota, Bang. Hah? Dekat Golgota, Bukit Golgota. Di Golgota. Iya. Jauh juga ya. Juma. Tugas kau hanya mencari kesalahan kami, Kristen. Enggak perlu dicari kesalahan, abangku. Kan tadi sudah kukatakan, Anda menyembah manusia kagak? Anda mengatakan tidak. Yesus manusia bukan? Bukan. Maria melahirkan apa? Bingung kan? Itulah makanya Islam ini datang untuk membela Yesus. Yesus itu manusia suci. Bukannya dia yang dibunuh terkutuk, itu bukan. Tapi saudara Kristen pingin kali Yesus mati terkutuk. Itulah pembedanya kita. Juma. Ya. Ya. Kalau ibaratnya lah kan datanglah ke mimpi Tuhan Yesus, dibilang Tuhan Yesus lah, hai Juma. Ya. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Kayak mana kau? Aku bilang sama dia, oke, saya ikut samamu, tapi besok traktir aku kopi. Tunggu besok 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak datang dan minum kopi. Gimana ceritanya? Nggak percaya aku sama dia. Iya. Mana dong? Terjadi lah di mimpi kan, bertemu lah sama Tuhan Yesus. Kayak mana ya? Ku ajak dia minum kopi dulu kan? Ku ajak dia minum kopi. Kalau dia nggak datang, kayak mana? Yesus nggak mungkin datang, Bang, dalam mimpi, nggak mau dia. Loh, sama aku udah datang mimpinya. Bahaya itu. Dengarkan. Yesus berkata, yang datang setelah aku adalah siapa? Roh kebenaran. Itu kata Yesus. Kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Bukan Yesus palsu, jangan salah kau Juma, nabi-nabi palsu. Yesus palsu, Matius 24 nomor 4. Matius 24 nomor 24. Lagi-lagi kau Lukas cari 21 nomor 8. Nabi-nabi palsu. Yesus palsu, Bang. Coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti yang penyesat itu pakai nama siapa? Yesus. Yang datang dalam mimpi Anda itu bukan Yesus itu. Penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Sama yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Jumlah tukang bakso. Itu yang datang mengaku itu bukan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus itu, Bang. Cuma tukang bakso, jualan bakso. Kasihan. Abang berapa mangkok, Bang? Jual lah gerobak bakso itu Juma. Gak ada penghasilan nanti gerobaknya dijual, Bang.
Nggak ada penghasilan kalau berobatnya dijual. Penghasilanmu ada cuma menjelek-jelekkan kami agama Kristen, dapat kau Nanti kan, tengoklah kan, tengoklah. Saya di sini membela Yesus, dibilang menjelekkan. Tengoklah. Sekarang ku tanya sama abang nih. Sekarang ku tanya abang, yang tergantung terkutuk di atas pohon salib, di tiang salib itu siapa? Pertanyaan apa itu? Pertanyaan apa itu? Pertanyaan apa itu? Saya di sini membela Yesus, Anda yang menghina. Loh, kok menghina? Nah, siapa yang digantung terkutuk di atas pohon? Iya. Nah, itu lagi pertanyaan kan mutar-mutar terus. Tidak ada pertanyaan yang lebih berbobot yang menantang pertanyaannya. Tidak ada. Ada mau berapa mangkok, Bang? Selamat malam. Tampakkan aja lah itu gerobak bakso itu cuma. Udah adanya jalan duitmu ini menjelek-jelekkan Kristen, dapat koin itu aja, campakkan aja gerobak bakso itu. Iya, kok saya dituduh menjelekkan Kristen? Tengoklah kan. Iya, parah kali lah. Yang saya jelekkan apanya, Bang? Yang saya jelekkan contoh satu. Kan kau kan mempercayai Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Kak, ya udah kau lah itu. Kalau kami percayai Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Dialah saya Allah mengatakan Yesus itu manusia, itu menyesatkan atau menghina itu. Bagaimana dengan dalil 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang? Ayo. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul ke seluruh dunia, yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Justru Anda yang antikristus, yang tidak mengaku Yesus manusia. Antikristus itu, penyesat itu, pembohong itu yang tidak mengaku Yesus adalah manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, jadi saya yang menghina? Abang. Menghina kau, itu aja kau tahu. Cuma menghina kau tahu. Nah itu kan menghina. Kau cari kebenaran cuma di Alkitab itu. Kalau cari kesalahannya gampang. Kebenarannya ini, Bang, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak antikristus, banyak planos, penghujat, penipu, pembohong, pendusta yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa mereka itu? Mereka adalah yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus. Ini kebenaran loh, Bang. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Abang mengaku nggak Yesus datang sebagai manusia? Kalau cuma itu yang kau bilang cuma Yesus itu adalah manusia, itu tidak setara dengan kita manusia cuma. Enggak, sekarang bukan di situ. Abang percaya nggak Yesus datang sebagai manusia? Datang sebagai manusia. Percaya nggak? Oke. Percaya kan? Kalau ke gereja nyembah siapa, Bang? Manusia atau bukan? Nyembah Bapa, Allah Bapa kami sembah cuma. Bukan Yesus. Tidak kami Kristen ini. Bukan Yesus. Hah? Bukan Yesus. Itu kan? Kenapa ketawa pahit, abangku? Yesus ke gereja bukan nyembah Yesus. Itu kan berarti Anda pembohong, antikristus. Loh, tadi Yesus Anda akui sebagai manusia. Tapi ke gereja Anda menyembah manusia atau bukan? Anda mengatakan kami nggak menyembah manusia. Berarti Anda tidak mengakui Yesus manusia. Kalau gitu. Paham ya kau Juma? Kalau Tuhan menjelma sebagai manusia bisa, tapi kalau manusia menjelma sebagai Tuhan tidak bisa cuma. Itu aja. Itu kami imani. Bisa manusia jadi Tuhan? Nggak bisa. Tapi kalau anak Maria jadi Tuhan. Hah? Anak Maria jadi Tuhan. Siapa? Anak Maria jadi Tuhan. Yesus ini keluar dari Maria. Maria melahirkan apa? Manusia. Manusia kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Lahirnya sama nggak dengan kau Juma? Lahirnya nggak. Dari segi bisa dibilang hubungannya gimana Juma? Bisa setara dengan kau? Tidak sama Juma. Abang, sama nggak kelahiran Yakobus anak Maria dengan Yesus? Atau Yakobus lahir lewat belakang, Yesus lewat depan? Sama kan? Sama, rahim yang ditempatinya sama. Masuk angin Juma ini.
Abang ini gimana sih? Yohanes 1, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, berarti Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Coba ke gereja kita lihat. Apa yang dilakukan orang di sana? Orang-orang Kristen di sana menangis-nangis, berjoget-joget. Apa katanya? Mama, Tuhan kita Yesus mati di atas pohon digantung, darahnya untuk kita minum, dagingnya untuk kita makan. Mama, Tuhan kita. Kan gitu kan? Berarti pembohong kan? Di sini dia katakan Yesus itu manusia, tapi hari Minggu di gereja dia menuhankan Yesus. Berarti ini yang disebut planos, penyesat, pembohong, pendusta. Begitu loh. Mau kuulang lagi teriakannya kalau hari Minggu. Mama, Abang mau berapa mangkok? Buang aja lah gerobakmu itu ah. Malam Zuma. Woi Zuma. Lucu ya kau Juma, ketawanya aku melihat kau. Kau pikir udah hebat kau Juma? Enggak ada hebat-hebatnya aku ini. Aku hanya membahas apa yang tertulis 2 Yohanes 1 nomor 7, Abang. Saya nggak keluar dari konteks ini. Siapakah pembohong itu? Planos dalam bahasa Yunani itu pendusta, pembohong, penipu. Mereka adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, saya tanya sama Abang, Yesus ini datang sebagai apa? Manusia. Nah, coba, itu Abang katakan kan, manusia loh Bang. Nah, nanti kuintip Abang di hari Minggu. Kuintip Abang kan, Abang siapa ini? Puji Tuang. Abang di sana, oh benar-benar kayak ini saudara Puji Tuang ini mengaku Yesus itu sebagai datang sebagai manusia. Maksudnya dia, pejamkan matamu, dekapkan tanganmu di depan dadamu, dengarkan musik pelan-pelan. Nah, bunyi musik, panggillah kepada Tuhan. Tutut Tuhanku, begitu mulia namamu. Kamu mati dengan kesengsaraan, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, dan sedikit diberi minum anggur. Kamu mati, kami senang, dosa kami terampuni karena darahmu. Oh Tuhan kami. Kan gitu, sambil terisa-isa kan. Terisa-isa kan kayak gini. Padahal benar-benar ada ingusnya. Kayak gitu kalian kan. Nah, jadi ku bilang kalian itu pembohong. Gitu loh Bang. Benar nggak? Benar nggak Bang? Lagi-lagi mengarang kau Juma. Kalau aku mengarang dari tadi saya dikasih turun sama host. Kadang cuma ketawa aja kau ngomong Juma. Iyalah kan memang begitu faktanya. Itu aja mutar. Tidak ada yang kau dapatkan dari kitab Alkitab itu yang lebih mendalam lagi pertanyaan sama kami. Ya ampun, nanti kalau ditanya itu aja yang terus ketanya-tanya terus. Jari-jari lagi hidung. Nah, itu aja yang terus bapaknya kutanya. dari mana lahir begini-begini. Aduh. Itu aja yang terus kutanyakan. Itu aja yang terus kutanya muter-muter. Giliran ditanya nggak bisa jawab. Itu aja tulis alasannya. Memang itu kan? Memang itu terus pertanyaan kan? Bosan kami dengarnya. Dan dijelaskan pun tidak mengerti. Kitab Dan Nabi kalian Edo nggak bisa. Gimana coba? Nah, udah kami jawab, kalian pula yang sok tahu. Kalian cari lagi kesalahannya dari jawaban itu. Gimana coba? Terus?
Nah, ini kami udah menjelaskan contohnya. Nah, baru kalian cari kesalahan gitu. Jadi gimana lagi? Nggak ada habis-habisnya dong. Ya kalau kesalahan bisa nggak jadi kebenaran, Bang? Ditanya lagi salahnya. Kalau salah ya salah. Ya itu Benar ya dia. benar. Makanya jangan bosan kalau yang muncul hanya kesalahan, karena kesalahan tak akan pernah bisa jadi kebenaran. Selamanya kan salah. Jangan bosan. Salah ya salah. Jangan bilang nggak bisa. Kau itu asal ada. Kalau nggak ngerti, kau nggak paham. Ya, oke, mana cara kita mau membenarkan? Sedangkan kita setengah mati membantu untuk menentukan kebenaran itu dengan secara ilmiah, kalian tetap aja mengatakan tidak. Jadi begini Joma, kau percaya tidak Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kutanya dulu. Percaya? Kau itu? Percaya? Iya. Percaya ya? Iya. Terus? Lumpuh bisa berjalan, Iya, buta betul. bisa melihat. Betul. Dah? Percaya Orang itu? lumpuh bisa melihat, orang buta bisa berjalan. Iya, betul. Percaya? Percaya. Jadi kau bilang tadi Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Setara nggak dengan kau? Setara nggak ilmu Tuhan Yesus sama kau? Tidak ada apa-apanya kau cuma sama saja pun kau nggak kelas. Yang bilang saya dengan Yesus setara itu siapa? Dia itu nabi. Kau bilang tadi manusia biasa dan lahirnya pun kau samakan dengan kau. Beda kali cuma. Iya. Dia dengan saya itu sama-sama manusia. Bedanya dia utusan Tuhan, dia nabi. Utusan lagi kalian bilang utusan lagi. Aduh, dijelasin nanti panjang lebar percuma, capek aku jelasannya. Yesus itu mau dipercaya sebagai manusia, Bang. Dia nggak mau dipercaya sebagai keledai atau sebagai gorila, nggak mau. Dia maunya dipercayai sebagai manusia. Yohanes 11:42 coba Anda baca. Begini aja Juma. Logika enggak tanpa hubungan seks, ya lahir manusia. Logika enggak, itu aja dulu. Loh, Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta. Anda percaya enggak? Ya percaya banget lah. Ah, itu dia. Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Betul? Iya dong. Iya dong. Lalu Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ada ayah. Iya dong, Hawa. Iya dong. Dan Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, hanya ada ibu. Yesus. Iya dong, berkuasa dong. Namanya Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta. Dia bisa menciptakan manusia tanpa kuping. Dia bisa menciptakan manusia tanpa mata. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa kulub. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah dan ibu. Bisa, namanya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu konyol. Tidak mungkin. Nah, ini ada guru saya muncul. Mau berapa mangkok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini ada teman kita, si Puji Tuhan dari tadi dia cari abang. Iya, aku mau menanggapin Leku. Tetangga aku nggak ada lakinya punya anak dia. Cuman itu. Sendiri dia. Nggak ada kawin. Tiba-tiba punya anak dia. Tanya mana lakimu? Ini ada anakku katanya. Jadi cuman itu. Mati mija. Cuman itu. Hei. Cuman menurut kau itu? Hei. Tidur. Blender dulu apa itu jus itu baca cerita kau. Blender dulu, buat dulu jus itu. Kau terus diam kau, itulah kan. Tadi di bawah di atas kau aduh macam ini. Bang Blender. Macam apa? Buat dulu jus ini itu. kok mirip suara si Mayor ya? Mayor udah makan plastik dia, udah makan plastik Mayor. Oh beda kah? Enggak, kalau masalah yang kayak gitu-gitu, kau pun juga nggak pernah lihat Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ada kau tengok? Cuman dari kata-kata aja nya. Yang lebih jago tuh perempuan, bangkitkan burung mati, itu lebih jago lagi. Coba seandainya burung kau mati, itu lebih jago. Kau tuankan aja perempuan. Enggak aja kau.
Lebih Buat jago dulu jus perempuan. itu blender ah. Iya, kau tanggapin. Kenapa kau suruh buat jus aku? Kau tanggapin cakap aku ah. Buatlah dulu jus itu ah, biar minum kita ah. Iya, kenapa pula kau? Makanya kalau gini loh, bicara pakai akal lah di sini. Jangan dogma. Kadang-kadang Iya. gini loh, kalian kan bukan anak-anak. Kecuali anak-anak, anak SD, begini deh ya, begini kan enggak. Buat anak udah bisa, bebini 4 pun bisa. Tapi akal pun tak kemana-mana. Ya kan? Cocok, begitu kan? Enaknya ngejus nih. Kau terus itulah kau setel, kau ngejus. Kayak suara major nih ya. Iya. Blender. Hah? Ini suara si Major ini Bang Blender. Puji Tuhan. Hei. Woi. Apa itu, woi? Oh bukan, nggak tahu. Gue Major tuh. Kau Major nggak pernah nampak aku lagi sekarang. Udah kemana dia sekarang makan plastik? Kau udah ganti nama? Bukan. Hei. Woi. Jadi kau nggak pernah jumpa sama aku. Aku nggak pernah nama kau. Nggak pernah tahu. Major ini kan? Hah? Major? Major kau ini nyamar kau. Hei, hei. Buat dulu jus itu blender. Nah, Major. Hah? Nah ini udah jelas nih Mayor nih. Major kok kan? Major kok kan? Loh kok ganti akun kau? Hei, kok ganti akun kau? Major, Major. Kau gara-gara makan plastik terus kau ganti nama kau. Buat malu. Major kan Romo kan? Major kan? Major teman-teman ya Major? Major ya? Major. Ujor aduh mak, kenapa lah kau? Terus aku tahu kita nggak pernah jumpa, kok kau suruh diam aku. Nah, takut kau makan plastik lagi kau suruh diam aku kan? Woi Major, ketahuan kau ya, ketahuan kau Major. Hei, Major, ketahuan kau Major. Ketahuan kau. Udah takut kau makan plastik ganti nama kau, opname kau. Makanya kau ganti Puji Tuhan pula nama kau Puji Tuhan. Aduh, hancur kali ku cambuk lah kau nih ya betul. Kenapa kau ganti nama kau? Hah? Major, buat jus itu ku bilang. Hah? Kenapa kau? Gak tak perintah kau ya. Buat jus itu sekarang. Bukan Major ah. Tanda ku suaranya. Udahlah lanjut kau sama Punjuma, lanjut sama Punjuma kau. Cuma jangan ngeyel, ku cekek kau nanti, lanjut. Tapi aku tadi ini loh Bang Juma tertarik ini loh pada saat Bang Zuma menyebutkan perpuluhan itu kalau 10 juta perpuluhannya 1 juta. Kalau 100 juta perpuluhannya 10 juta gitu kan. Betul nggak Bang Puji Tuhan? Betul, Anda pintar. Ya, baik. Kalau 1 tambah 1 berapa Bang? Udahlah. Loh, kok langsung Major kok ini langsung nyerah? Major udah ketahuan dia Major ini udah. Kok langsung nyerah Bang? Bicara uang jutaan bisa ngitung. Giliran ditanyain 1 tambah 1 berapa, nggak mau jawab. Ada apa? Saya kan betul-betul bertanya ini. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Wah, bayangin aja ya. Satu orang itu, satu jemaat misalnya penghasilannya 10 juta per bulan. Terus perpuluhannya 1 juta. Terus ada pendeta jemaatnya 100 orang. 100 kali 1 juta. Wih, 100 juta per bulan, Rek. Wah, enak juga jadi pendeta ya. Ayo. Enak lah Romo jadi pendeta. Enak kan jadi pendeta tuh ah. Ya buktinya banyak pendeta ganti mobil jemaatnya sempaknya koyak semua. Itu fakta. Fakta itu terjadi. Sebenarnya makan hatinya orang tuh, makan hati. Mau ke gereja ada terbeban. Ekonomi sekarang susah. Nanti kalau ke gereja nggak bawa uang,
nggak dianggap, serba salah, serba salah. Nanti kalau nggak datang bayar perpuluhan, memang nggak minta, nggak nagih, cuma nanti disindir, besok-besok didatangin, gitu-gitulah, macam-macam lah. Masa ke rumah ibadah terbeban, ya kan? Lucu juga, ya kan? Orang mau beribadah itu, memang kalian pun nggak ada diperintahkan untuk beribadah, puji Tuhan. Siapa yang ngajar kalian beribadah di gereja? Beribadah kalian di kamar, doa di kamar. Kau kok diam? Bercakaplah kau. Tadi kau besar kali suara kau. Aku dengar di bawah tadi naik karena kau ku perintahkan ngejus nggak mau, kau nggak taat peraturan saya kau. Ngapain pula kau jus? Kau diskusi aja langsung, kau jus pula, kau nggak aja kau. Coba diskusi langsung lah. Bukan Bang Blender. Buat dulu jus itu. Biar minum-minum lu Bukan kita. major ini. Bukan major. Bukan major kan, bukan kan? Ya lanjutlah, lanjut diskusi. Kalau sebenarnya gini aja, kami mau kalian itu lah membaca Bible kalian, nanti dikasih tahu sama Bang Juma ayat-ayat apa nanti Kan untuk kalian yang sok direnungkan. paham dengan Bible kami. Kau yang nggak paham dengan Biblemu, tamat kami tidur sama Biblemu, nggak aja. Nggak Sok lebih mungkin paham lah kami kalian. begini Puji, nggak mungkin kami sembarangan membahas kitab orang lain, nggak mungkin lah, nggak bisa sembarang, dan nggak boleh juga kami menambahin yang tertulis. Sekarang kami meluruskan, kalian yang suka-suka membengkokkan, menambah mengurangi firman Tuhan, kami yang emosi. Kalau kalian pemahamannya sesuai apa yang tertulis, nggak akan ada terjadi keributan, nggak akan. Mengikutin apa yang tertulis, nggak akan ribut kita seandainya gitu. Ini enggak, yang nggak ada tertulis kalian tambah-tambahin, mati rohani lah, Bani Israel rohani lah, suka-suka kepala otak kalian aja memang. Ya itulah, di mana tidak ada tertulis Bani rohani, mati rohani, coba kan memaksa itu. Jangan begitulah, kami di sini kita kan belajar. Dari mana kau tahu kata tambahi pula? Mana Ya ada? kalian suka menambah-nambahin. Tidak ada itu. Mati rohani ada. Kalau coba, tanyalah kau. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kau Bani apa coba? Mati rohani apa segala Ya oke, sekarang Yesus datang untuk Bani Israel. Kau Bani apa? Bani apa? Kau Bani rohani? Kau pula yang lebih tahu. Jadi kau Bani apa? Sekarang Yesus datang untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia. Kau Bani apa coba? Coba lah. Nyasar kalian, nyasar lah. Kalian misalnya kerja di sebuah perusahaan, ya kan, tapi kalian nggak mengikuti aturan bos, kalian makan gaji sendiri, cari sendiri lah kalian gaji, nggak aja. Tinggal di negara Indonesia tapi tidak mengikuti aturan negara, ngaku-ngakunya warga negara Indonesia, tapi KTP Cina, gitu-gitulah. Nah, ya begitulah, faktanya begitu. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi nggak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Kan kasihan dia. Nggak boleh gitulah, kasihan Tuhan kalian itu. Capek-capek dia ciptakan kalian, masa congornya nggak ada kalian ikutin? Kan hebat kali kalian itu. Nggak ada yang kalian ikutin satupun. Dia yang ciptakan kalian, tapi perkataannya nggak kalian ikutin. Macam udah hebat kali kalian jadi manusia. Kalian pula yang mengatur Tuhan. Kadang-kadang aneh. Itu fakta. Apa yang kau ikuti dari Yesus coba? Mana ada? Sunat enggak. Apalagi coba? Banyak kali lah. Enggak sunat, ke gereja juga enggak ada, enggak ada ngajak mati pak. Sunat lagi bahas. Ya memang iyalah, kan kau enggak ngikutin Yesus. Enggak ada mati pakai jas. Entah siapa yang ngajarkan mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan. Aku pun nggak ngerti-ngerti. Ngapain kalian sepatu terbalik? Pakai peti. Orang kasihan kami nengok kalian. Apa lo? Peduli kami nih. Hukum kasih itu kami yang jalankan, bukan kalian. Kau nanti tanya, puji Tuhan, sini kau. Waktu pas mati kau. Sini kau. Sini kau. Siapa yang ngajarkan kau mati pakai peti? Jawab. Kau jawablah. Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan? Matilah kau kena cekek kau sama malaikat kau. Mati. Habis itu disuruh kau masuk lagi ke dalam peti, dikunci kau dari luar. Kau berusaha lah kau keluar dari peti itu. 5 jam kau mati, pingsan. Mati kau. Habis itu hidup lagi kau, dimasuk lagi dalam peti. Ditanya lagi, siapa nama Tuhanmu? Siapa? Siapa puji Tuhan? Yesus. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Kau pandi-pandian kau mengatakan Tuhan. Hajar kau. Retak ginjal kau. Ginjal kau retak, ginjal. Nah, kita
katanya. Kau ceritakan itu untuk dirimu sendiri tuh, Blender. Kok untuk diriku, jangan kau pikir ketawa-ketawa nih ece-ece, betul. Silap kau. Tuhan kami yang benar, berarti itu ajaran kami. Nah, kalau itu sesuai dengan ajaran kami, aturan Tuhan kami, ketika mati nanti dipertanyakan. Nah sekarang kau buktikanlah kalau Tuhan kau benar, itu aja tinggal. Nah kalau kau nggak bisa buktikan Tuhan kau benar, berarti Tuhan kami yang benar. Nah ngikutin ajaran kami lah kalian. Ya bisa kalau buktikan, tapi kan nggak percaya gimana coba? Apa? Bisa dibuktikan, tapi kita nggak percaya, terus menghakimi. Jangan pakai congor lah, gini aja loh, yang simple aja simple. Kita secara universal aja, ada sebuah kata yang wajib disanding hanya kepada Tuhan, yaitu kekal. Ayo, kekal. Ingat ya, kekal ini hanya disanding kepada Tuhan, nggak ada yang lain. Manusia nggak kekal, bumi nggak kekal. Pertanyaannya, apakah Tuhanmu pantas dikatakan kekal? Hah? Kekal itu artinya apa? Kekal lah, gimana? Kekal itu artinya apa? Apa arti kekal? Kekal abadi. Tidak berubah-berubah, tetap selamanya, tidak mati. Ini udah mindset kau Tuhanmu mati, udah apa lagi berubah-berubah? Itu udah kalah, udah KO, udah KO. Itu aja jangan kau memaknainya berubah-berubah. Masuk Blender. Pak Eko, itu keilahiannya, ininya, itunya, muaknya aku dengarnya iya. Iya, aku muak sama pertanyaan kau. Ya iyalah, keilahiannya lah itulah. Muak kali aku sama pertanyaan kau tuh. Iyalah, karena kau ditanya tentang kalian konsep Tritunggal aja pun kalian nggak paham. Apalagi kami. Nggak paham. Kau pun Tuhan kau paham. Tuhan kau berapa coba? Hah? Tuhan itu satu, Blender. Nggak mungkin 14 Tuhan kau, 14 kita hitung yuk. Ya kita hitung Yahweh, Yohed Pape, apa Elohim, udah 3 nih. Yesus 4, Bapa 5, Roh Kudus 6, Firman 7. Udah berapa coba? Allah 8. Berapa lagi? Adonan 9. Udah 9 nih. Kiper 12. Lu memang iyalah itu nama Tuhanmu. Enggak pening kau berdoa. Udah ngarang. Bapak. Hah? Udah ngarang kau ini. Di mana ya Tuhan kau yang satu itu? Siapa yang kau sebut? Coba. Siapalah Tuhanmu yang satu itu? Coba kau sebutkan. Allah Bapa lah. Allah Bapa. Berarti bukan Yesus kan? Mencret kau. Mencret kau bukan Yesus kan? Bukan Yesus. Ku jelaskan pun kau tidak mengerti, Blender. Buat lagi di situ. Cuma simpelnya pertanyaan aku, siapalah nama Tuhanmu coba? Allah Bapa kau bilang. Berarti bukan Yesus. Mencret. Kalau sudah bahas ketuhanan macet, mogok gitu. Kalau bicara ajaran kalian, lantam kali mulut kalian. Kalau bicara ajaran kalian, Kristen tuh begini, hukum kasih, mulut kalian, congor kalian, macam dunia ini milik kalian lah. Bicara, tapi kalau udah bahas Tuhan, mogok, gitu lah kayak kau nih. Mogok ya. Iyalah mogok lah. Sekarang Tuhan kau nggak jelas apa. Suka kau lah. Ya nama Tuhan kau Yesus, tiba-tiba lah Bapa, kan nggak nyambung kau. Kemana-mana kau cakap. Gimana caranya? Allah Bapa bisa jadi Yesus. Gimana caranya coba? Coba kasih tahu sama kami. Kan udah aku bilang tadi, tapi kok nggak paham nanti. Ya coba kau kasih tahu dulu. Bagaimana caranya Allah Bapa bisa menjadi Yesus? Coba, gimana caranya? Kau aja pengumat mikirkannya coba. Gimana caranya? Nggak mumet aku. Sikit Ya udah coba. mumet. Coba kau jelaskan bagaimana Allah Bapa menjadi Yesus. Coba kau jelaskan kepada kami. Coba. Hah? Coba. Bagaimana caranya Allah Bapa itu bisa menjadi Yesus? Coba kau jelaskan. Loh, ketawa kau? Iyalah. Ya, tapi kau nggak mumet. Enggak. Jelaskanlah. Jelaskan. Bagaimana Allah Bapa itu menjadi Yesus? Kau kan tadi mengatakan Tuhanmu Allah Bapa. Yesus juga Tuhan kan? Aduh, nanti kau jelasin, nanti kau nggak ngerti. Ribet kalau udah bahas Tuhan. Itu toko. Toko gara-gara apa kau buat ribet? Gara-gara kau pakai Allah itulah yang buat ribet. Itu aja. Selama kau pakai Allah, masalah aja yang ada. Masalah aja. Nggak pernah klop. Selama kau pakai nama Allah itu, nggak pernah klop nama Tuhanmu. Makanya kalau pakai Yesus aja udah. Aku Yesus only, selesai. Aja, nggak usah pakai Allah Bapa ini, nggak usah. Nggak pernah klop. Ya ini buktinya nggak selesai. Aku nanya, di mana Allah Bapa telah menjadi Yesus? Mana? Di mana coba? Gimana caranya Allah Bapa itu menjadi Yesus? Kapan dia dilantik menjadi Yesus?
Emang manusia dilantik, cuman Dia ya kan manusia Yesus, cumananya bukan manusia dia. Enggak aja kok. Memang manusia lah dia, itulah kan. Janganlah bodoh-bodohin. Kok bodoh-bodoh itu pula? Bodoh kalian itu bodoh. Aduh, cobalah belajar sejarah, tengoklah. Kasian kalian dengan doktrin-doktrin itu. Enggak. Doktrin lagi. Ya gimana lagi, masa Tuhan manusia? Kan nggak masuk akal Tuhan manusia. Cobalah, kalaulah seandainya Tuhan itu datang ke bumi, kau pribadi mau nggak mendatangi Tuhan walaupun dia di Israel sana? Kalau aku datangin lah. Berjutaan orang mendatangi Tuhan hanya ingin bertemu sebentar aja, jutaan. Tahu nggak kok yang buat masalah? Mamanya stres, bolak-balik ngasih minum untuk tamu, ngasih minum tamu. Belum lagi tetangga repot, nggak bisa keluar, rame semua, bertumpuk di rumahnya. Kau bayangkan, Tuhan datang nyusahkan manusia. Seakal nggak itu? Kalau nggak rame kan semua kan? Namanya Tuhan datang. Kau aja dari sini aja mau berangkat kau ke sana jumpai Tuhan sebentar aja, walaupun sebentar. Bejibun yang di sana tuh rame ngantri. Mamanya stres lah. Kamu sebentar ngasih minum lagi. Aduh, nggak habis-habis, nggak berhenti. Kau bayangkan kalau misalnya Tuhan datang ke bumi, nggak masuk akal. Tuhan itu nggak masuk akal gimana? Nggak itu? masuk akal lah, macam orang bodoh. Tuhan itu kan raja di atas raja. Kau bayangkan, Tuhan Iya, itu betul. raja di atas raja. Oh dia kau, kau bilang Ya raja di udah. atas raja, benar. Sekarang aku tanya sama kau, bagaimana perlakuan raja itu? Coba, bagaimana raja itu diperlakukan sama prajuritnya? Dimuliakan, mohon maaf paduka yang mulia. Bicaranya pun santun, mohon maaf yang mulia. Bahkan berjalan pun dibopong raja. Ini diludahi, dipukuli, aduh, nggak aja. Cemananya pasukannya melihatnya kayak gitu. Iya, raja, kami di sini sangat memuliakan kau, raja. Kau ganti saja orang lain, kenapa? Kenapa harus kau rupanya? Ganti orang lain pun orang tuh nggak tahu. Kenapa harus kau? Bayangkanlah kalau jadi rajanya tuh ku pecat prajurit itu semua, ku pecat semua, tau kok? Nggak aja. Kau bilang Yesus juru selamat, sedangkan dia aja pun nggak selamat. Ketika kau mengatakan juru selamat, Oten, kepala otak kau tuh kalian minta selamat sama aku aja pun nggak selamat. Udah gila kalian ya. Di mana nggak selamatku? Waktu aku mau mati di kayu salib, ku panggil Tuhan, jangan tinggalkan aku, kau tinggalkan aku Tuhan. Coba minta tolong dia. Bahas kayak gitu. Ya memang iyalah betul kok. Cumananya kau. Memang iya itu. Ini masa batan itu. Ya iyalah kan Tuhanku. Kau macam bisa bahasa Ibrani aja kau. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Kan itu. Ya, Eli masa batan. Iya. Ya iyalah bahasa Indonesianya. Putar. Allah, kenapa kau meninggalkan aku? Iya Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Kau gitu kan kata juru selamat. Tuhanmu aja pun nggak selamat. Apa kata Tuhanmu? Oten, pakai otak kalian. Aku aja pun minta tolong sama Tuhanku nggak diselamatkan. Aku pula mau menyelamatkan kalian. Udah gila kalian ya, udah gila. Aku aja sendiri aja pun nggak diselamatkan Tuhanku, apalagi aku mau menyelamatkan kalian. Dari mana jalannya? Kalian tengok waktu di kayu salib, ada aku diselamatkan Tuhanku? Mana ada aku minta tolong aku Tuhanku, minta tolong aku. Kalian tahu sendiri kan? Peduli pun nggak Tuhanku sama aku, peduli pun nggak. Apalagi kalian mau minta tolong sama aku, sempak kalian tuh kau ya. Assalamualaikum Bang Andi. Lucu blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu baru nyampe nih. Gimana Bang Golgota? Jadi puji Tuhan, cobalah kami cuma menyampaikan ajaran saja ya. Silakanlah kau diskusi, cari ilmu lah, untuk direnungkan aja. Jangan jangan cari-cari debat, kalah kalian kau berdebat, kalah. Kalau maluin aja. Yang lagi malas ya aku berdebat. Enggak, maksudnya bukan nggak berbobot. Kau diskusi sama aku, ini aja kau nggak berani kau diskusi sama aku, banyak kali cerita. Lanjut aja sama Bang Juma. Kok banyak cerita kau, pertanyaan kau pun itu aja. Apa pertanyaanku? Apa dapat ilmu aku dari kau. Apa pertanyaanku rupanya? Emang kau mau menerima ilmu? Kalau kalian itu udah tahu kalian itu hanya mencari-cari kesalahan, mengadu-ngadu, itu aja lah tahu kalian. Mencari kesalahan, nggak ada, bukan cari kebenaran kalian. Tahu kali aku mencari kesalahan Islam, nggak akan dapat kalian. Mencret kan kalau dapatkan kesalahan Islam tuh.
Kalau kalian nggak usah jauh-jauh lah. Kalian suka kalian membandingkan antara Tuhan kalian dengan Nabi Muhammad manusia. Kalian anggap Nabi kami itu Tuhan. Nah, ketika kalian membandingkan Tuhan kalian dengan Nabi Muhammad, kami kasih poin 10 tiang kalian. Masih kalah juga kau. Hah? Masih kalah kan? Tuhanmu nggak kaya. Tuhanmu nggak kaya. Nabi kami kaya. Tuhanmu nggak kawin. Nabi kami kawin menikah. Apalagi Tuhanmu nggak pernah jadi pemimpin. Nabi kami pemimpin. Apalagi Tuhanmu nggak ada historinya. Kuburannya tadi mana? Nabi kami tengok tuh kuburannya. Wah, didatangi presiden, keren, ada sejarahnya. Itu pun jauh kalah. Tuhan sama manusia masih menang manusia. Kau bayangkan, mana? Ya kan? Coba lah, mana? Salibnya di Golgota, salib di Golgota pindah gara-gara nggak dibayar sama Acong. Itulah, bayar dulu salib itu sama Acong, buat malu aja. Bentar lagi kau bilang nggak bayar pajak ya. Memang iyalah belum dibayar itu. Bayarkan 8.720 itu, nggak dibayar, buat malu. Tuhan Makanya mengasihimu Blender. apa pula Tuhan mengasihi? Memang iyalah Tuhan mengasihi. Memang Tuhan mengasihi lah. Jadi apa lagi? Cuman Tuhan nggak mengasihimu. Tuhanmu nggak mengasihimu. Ketika kalian mau dikatakan mengasihi Tuhan, berarti kalian mengikuti aturan Tuhan. Kasihilah Tuhanmu, ikutilah perkataannya. Yesus nggak pernah bawa Kristen, Yesus nggak pernah bawa Bible, Yesus nggak kenal Kristen, Yesus nggak kenal Paulus. Ikutilah Pak, ikutilah Yesus. Yesus menyuruh menyembah satu Tuhan yaitu Allah. Mudah, Yesus sunatlah kau. Ikutlah apa yang dikatakan Yesus. Yesus mati pakai kain lenan, kau pakai jas, pakai peti. Entah siapa yang ngajarkan kau. Udah pasti masuk neraka kalian Kristen. Semua pasti masuk neraka kalian. 1.000.000% masuk neraka. Ya Tuhan, Blender. Nanti aku minta api rokok kau sama kau ya. Masuk neraka kau, pasti 1000% masuk neraka. 1.000.000%. Coba dicek, coba kita buktikan dicek ya. Bang Blender satu persatu. Kita buktikan ya. Oke. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepakat? Sepakat? Puji Tuhan. Lanjut aku ngomong. Enggak, cocok itu. Nah, ketika kalian hanya mengimani Dia sebagai Tuhan tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, apa konsekuensinya? Coba aku tanya kau dulu, apa konsekuensinya? Neraka. Neraka kan? Hah? Puji Tuhan. Woi. Neraka. Kau jawablah, kau kenapa jantungan? Jawablah. Kau dan nerakamu itu. Jadi gimana? Apa konsekuensinya kalau nggak mengikuti aturan? Coba kau jawablah. Apa konsekuensinya? Hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya. Apakah itu tetap masuk surga juga? Kira-kira? Hah? Hei, kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Kau jantungan kau diskusi sama aku banyak kali gaya kau. Udah lanjut aku Bang Juma, lanjut Bang Juma. Siapa yang ngeyel kau? Kucekek kau ngeyel. Lanjut Bang Juma. Aduh. Itu aja yang pertanyaan kau. Susah memang ngoten ini mau. Aduh, kok kabur sih? Susah memang ngoten kalau ditanya. Tuhanmu yang mana sih antara Bapak dan Yesus? Paling susah itu pertanyaan itu. Tapi disinilah membukanya gitu loh. Kalau mau pakai akal kan langsung Tuhan satu, siapa ya Bapak. Tapi kalau mau pakai doktrin, ya Bapak itu ya Yesus itu juga. Bapak menjadi manusia. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Nah itu doktrin. Tapi kalau akal, ya nggak masuk akal. Nah ini disinilah memulainya. Orang biasa fungsikan akalnya, terus iman yang memberatkan itu ya terbuang. Nah inilah yang kita himbau di bulan kemerdekaan ini, ya merdekalah dari segala doktrin yang merusak akal. Gitu loh. Jadi sebenarnya kami ini nggak ingin meringankan beban Anda dalam
berakal dan berpikir gitu. Tapi kalau urusan dunia itu bisa membedakan duit 100.000 sama 50.000 akal dipakai. Dagang akal dipakai. Beli mobil, beli rumah, kali sumur, kali kuburan, bikin peti akal dipakai. Giliran ditanya Tuhannya, akalnya mati, muter ke sana kemari. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, satu Tuhan. Asa itu kesatuan. Wah, buset dah. Sini nih mulai nih akal rontok nih. Gitu loh, Pak Blender. Apa ya kira-kira menyebabkan demikian ini? Ya kalau saya bertanya jawab sendiri, ya inilah ajaran bintang timur. Memang ya bintang timur ini memang turun ke muka bumi membuat kerusakan. Makanya kita itu diberi akal untuk memfilter. Itu sebagai apa? Benteng akidah. Kalau mereka ini enggak. Yang penting enjoy. Diskusi mah yang penting ngomong. Ya, tolonglah kepada pendeta-pendeta, ajarilah orang berakal lah. Jangan biarkan anak buah kamu lepas, kamulah yang masuk kemari gitu. Contohnya ini Pak Mar. Alhamdulillah. Setelah memeluk Islam, wes mantep banget gitu lah. Assalamualaikum Pak Mar, apa kabar? Waalaikumsalam, saudaraku. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang. Alhamdulillah sehat, brother. Ada lagi, sebentar Pak, Mbak. Ada yang nanya, bintang timur itu apa? Ya bintang timur itu sebagaimana di Yesaya 14 itu adalah makhluk halus yang turun dari langit, turun ke bumi, membuat kerusakan. Ya itu disebut Lucifer atau Ilbis gitu. Ilbis ini kan mencari teman, bahagia, enjoy, party di muka bumi. Karena Ilbis ini gitu ya, mencari teman untuk bahagia di muka bumi gitu. Ya masuk party, makan ini, minum itu. Pokoknya iblis menjanjikan apapun itu gitu. Dia merusak akal. Itu yang dimasuk bintang timur. Gitu ya Pak Mar ya. Bintang timur memang harus diwaspadai ya Pak Mar. Bang Andi telat nih. Sangat sekali dia tuh. Bintang timur Pak itu kalau hanya sekedar dia menghidupkan orang mati, dia itu nanti bisa, sangat bisa gitu loh. Kalau cuman itu standar menjadi Tuhan, bintang timur itu paling luar biasa, dia bangkitkan orang mati. Nah itu yang jadi ngerinya itu, yang kita tidak harus henti-hentinya sebagai yang sudah diamanahkan Al-Quran itu dan hadis itu, kita harus sampaikan. Karena mereka ini kan hanya benar-benar hanya korban gitu loh. Makanya memang agak sedikit harus lantang ke mereka-mereka ini biar terbuka ininya. Gitu. Jelas sekali kok, makanya terkadang kita berdiskusi kayak tadi tuh saudara kita yang perempuan tadi itu. Kita mau bicara apa saja nggak akan bisa gitu. Karena apa? Karena punya Bible, punya kitab nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari gitu. Makanya mendengarkan suara azan aja kepanasan gitu loh. Padahalnya harusnya bersyukur. Iya Bang Andi. Ada seruan langsung dari Allah itu supaya setan-setan yang ada dalam diri mereka itu ini gitu loh, keluar gitu kan. Jadi udah nggak bisa mereka di mana memilih lagi mana yang benar mana enggak, udah semua tuh abu-abu semua udah. Mengakui sendiri, mereka sendiri yang buat pemujaan. Jadi mereka akui sendiri gitu loh. Sudah sampai mereka mengakui kami yang memuja Yesus itu jadi Tuhan, memuja gitu loh. Kami menyanyikan lagu puji-pujian. Padahal mereka tidak sadar itu adalah mereka yang mereka ajarkan itu adalah nenek moyangnya Yunani sana gitu loh. Bukan nenek moyangnya sendiri gitu loh, bukan ajaran Tuhannya gitu loh. Memuja-muja, memuji-muji, mereka membuat Jadi
sebenarnya harus layak dipertanyakan sebenarnya. Ketika mereka itu menjalankan ritualnya, harusnya mereka itu mengorbankan salah satu anaknya gitu loh. Karena harus seperti itu yang disampaikan Bible itu. Yesus itu kan bagian daripada pengorbanan dari bapaknya. Jadi kalau semua tertebus dosa orang tuanya, dosa keluarga, korbankanlah satu nyawa. Mau mereka? Tapi nggak sadar gitu loh, nggak sadar mereka mengucapkan, melakukan itu gitu loh. Padahal ke hatinya itu saya yakin gelisah gitu loh, bingung sebenarnya mereka gitu. Kenyataan kok itu gitu loh. Ketika mereka masuk berbondong-bondong datang ke gereja itu kebingungan sebenarnya gitu loh. Pulang karena tidak ada ajarannya, datang ke gereja pulang bingung. Di mana ajaran kasihnya? Di mana kalau di kita itu ajaran kasih habluminan nasnya itu di mana? Oh, mereka tuh memikirkan dirinya sendiri kok, masing-masing tidak memikirkan tetangganya, tidak memikirkan keluarganya yang lain, gitu loh. Mana ada mereka menginfakkan itu harta mereka. Yang penting saya sudah kasih, saya sudah berikan, aman saya. Nah, nggak ada gitu kan ya, cuman nggak sadar gitu loh, nggak sadar mereka itu sudah berkarat gitu. Nah, jadi kita mau bedah, mau kita sampaikan ayat-ayat pun sudah kerasa tertutup gitu. Nggak ada lagi. Padahal kalau mereka sadar, melihat mereka jemaah persatuannya itu udah nggak ada. Gereja satu sama gereja satu tidak saling teguran. Tiberias ke mana, HKBP ke ini, Katolik ke ini. Padahal kalau mereka yakini itu mengimani kitab mereka, harusnya mereka satu. Tapi kenyataannya tidak. Tetangga-tetanggaan satu Kristen tapi berbeda paham, berbeda denom, sama. Terus di mana? Mereka itu tidak belajar melihat Islam tuh gitu loh. Ada kebersamaan, gotong royong, ini nggak belajar gitu loh. Bersih, gitu kan? Dipikir sholat itu ritual-ritual kita untuk memuja setan apa? Gitu. Tapi terkadang nggak ngerti tapi nggak mau bertanya, nggak mau belajar. Nggak usah dulu menganut, belajar dulu bertanya gitu loh. Kenapa sehingga kalian mau melakukan itu? Kan gitu dong. Kalau kita orang berakal, udah jelas kita bilang ini perintah. Yang kita lakukan ini bukan perintah makhluk, perintah yang memiliki alam semesta ini, gitu loh. Yang kita kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu paling tidak la ilaha illallah lah, jelas di situ, gitu loh. Bagaimana menceritakan Tuhan itu kepada mereka? Ada ayatnya Al-Baqarah ayat 284, gitu loh. Ada ayatnya Al-Baqarah ayat 255, Al-Ikhlas ayat 1. Kalau kita maksudnya saya tuh belajar dulu, baca gitu loh. Jangan langsung menutup. Gitu. Keluar dulu keluar gitu. Paling ini kalau ini enggak sampai ke anak-anaknya mereka itu mereka tutup gitu loh. Padahal ketika mereka ini sebenarnya kalau saja paling tidak membaca lah, menuntaskan bacaannya di dalam mengimani kitabnya, ini enggak mau gitu loh. Makanya hanya korban satu ayat, jijik ngedengarnya itu cuma satu ayat bisa sudah bisa meyakini bahwa manusia Tuhan kan gitu. Hanya satu ayat loh. Ketika kita kasih tahu ini lari ke Tritung, 3 lagi Tuhannya. Ketika kita lari enggak, hakikatnya satu, hakikatnya ternyata tidak ada keilahian yang menyatu. Gitu loh. Ketika kita tanya, ketika kita sampaikan lagi, oh enggak, itu masalah iman. Persoalannya iman lo ini gitu, iman kalian ini yang keliru. Penyembahan kalian, sesembahan kalian ini yang keliru. Bukan berarti Yesus itu bukan sesuatu aktor yang yang harus dimuliakan, sangat. Jadi kalau kita bilang kita di Islam kita malah lebih Kristen daripada mereka, gak percaya. Kalau ditanya terus siapa umatnya Nasrani yang dimuliakan itu di dalam Al-Quran, ya kamilah itu umatnya Nasrani itu, kita loh Nasrani itu, gitu loh. Ya karena kita melakukan semua ajaran-ajaran yang dilakukan Yesus itu sendiri. Gak sadar gitu loh.
Kok dikasih buku petunjuk tapi tidak mau memakai buku petunjuknya, seakan-akan bisa, seakan-akan dengan berdoa Tuhan Yesus semua terselamatkan. Kan paham di mana gitu. Mereka meniadakan Maha Penciptanya sendiri, Allah Bapa itu sendiri, jelas-jelas tertulis di situ. Padahal mereka tidak sadar gitu loh, diberikan mereka tuh mata penglihatan. Banyak orang yang masih di dalam yang hidup ini tidak diberikan penglihatan secara zohir, tidak diberikan pendengaran indranya. Mereka tuh sehat-sehat semua semua indranya sehat, tapi mereka tidak pakai. Dikasih tahu tidak mau, ngeyel gitu loh. Paling tidak kalau mau bertanyalah baru belajar gitu. Jangan, ini yang ada meniatkan mempelajari hanya untuk mendebat gitu loh. Bukannya malah ketika datang kita berdiskusi itu kembali pulang mandi, bersihkan, berdoa dulu baru baca Biblenya. Benar gak sih yang dikatakan saudara-saudara teman-teman saya Islam itu? Atau sekedar hanya cuman fitnah aja mereka? Kan harus itu dong kita. Dibacalah. Jangan dulu Al-Quran dia baca, Biblenya dulu tuntaskan mereka gitu kan. Karena itu kitab sucinya yang harus diimani. Nah terus pertanyaannya sekarang ini kalau mereka tidak membaca, apa yang sebenarnya mereka ini imani kan gitu. Secara menyembahnya juga sudah keliru. Baik sucinya dijadikan tempat-tempat diinjak-injak gitu. Menjadikan roti jadi tubuh daging dari Yesus itu, anggur jadi darahnya di mana? Gitu. Yang tidak ada diada-adakan, yang sesungguhnya jadi ajarannya itu malah tidak ada. Tapi kalau dibilang kalian itu jangan, kalian itu udah kena jangan diikuti, ngeyel gitu. Bukannya dilihat gitu, benar gak sih? Oh iya Kristen ini kan gak ada, Yesus itu tidak membawa agama Kristen, terus Kristen ini dari mana gitu kan? Yesus ini ternyata memberikan ajarannya yang mana sih? Gitu loh. Kalau Yesus itu yang mereka sembah, yang mereka tuhankan, nah terus lantas siapa Bapak itu? Ngapain harus ditulis di sini ya? Kan itu harusnya kita manusia-manusia yang kita pakai akal kan begitu kok. Kenapa ada kata Bapa? Gitu loh. Kalau Yesus itu adalah tunggal yang harus kita sembah dan harus kita puji kan gitu. Tiada. Tapi Maryam kosong apa? Enggak. Kalau sudah masuk Islam gini ada kelegaan yang nggak bisa diungkapkan kan? Artinya kan memang untuk diri kita sendiri kan begitu kan? Yang kita dapatkan. Kayak gini lah. Satu untuk diri kita sendiri. Kedua kayak kita punya kewajiban, maksud tanggung jawab gitu untuk menyampaikan. Jadi Silakan iklan. Kalau iklan itu harus sopan, karena kalau orang Jawa Timur itu sopan-sopan cara bicaranya. Untuk yaitu menanggapi para oten-oten, para kafir dungu turun-temurun itu harus sopan, gitu. Karena mereka itu menyembah manusia. Kalau mereka itu mau naik, mau membantah narasinya Raja Selatan, itu silakan naik. Para kafir dungu turun-temurun silakan naik. Yang mau berdiskusi. Para penyembah manusia atau pohon penyembah sandal jepit atau sebagainya silahkan naik mau berdiskusi, yaitu tentang data-data, tentang kitab-kitab apapun. Kalau di sini silakan ajukan permintaan para kafir dungu turun-temurun. Di agama saya mereka itu kaum kafir. Apakah salah Raja Selatan itu bernarasi seperti itu? Antum ini menyalahkan Raja Selatan. Mereka itu para kafir dungu, masih menyembah manusia.
Apakah salah anu Raja Selatan ini Ustadz Romli? Dalam kepercayaannya Raja Selatan itu tentang keislaman, kalau udah dari konteks yaitu keluar dari ajarannya Islam, yaitu kafir, kaum tertutup, dinasihati tidak mau. Tidak ada yang salah bagi saya, Ustadz semuanya. Karena mereka ini yaitu makhluk mau disembah, mau dituhankan. Ini tim report udah mendarat nih ke sini nih. Ada silakan Raja Selatan ini masih satu lusin. Ini satu pasti, lusin pasti ada yang rungkat nih Komal nih. Jumat iya, gitu. Komalnya Bang Jumat. Karena narasinya Raja Selatan. Saya dipanggil nih sama Yai Asyari nih. Udah pesan dia. Inspirasi kali. Kenapa rungkat ya? Rungkat kayaknya. Soalnya langsung banyak. Oh, inspirasi rungkat. Soalnya saya monitor di HP satunya tuh. Silakan iklan Bang Raja. Tapi saya itu boleh bertanya. Boleh bertanya sama Gus Romli, Ustadz Miftah, Ustadz Ali. Narasinya Raja Selatan ini salahkah dengan keyakinan keislaman ini? Mereka itu kaum tertutup, yaitu kaum kafir. Apa salah saya itu bernarasi seperti itu, Ustadz? Bagi Raja Selatan itu tidak, karena ajaran apa yang diajarkan keislaman saya yang dirunut sama Raja Selatan, agamanya Raja Selatan yaitu Islam. Mereka yang menganut paganisme, menyembah yang lain daripada Sang Pencipta itu tersendiri. Mereka itu kaum tertutup, yaitu kafir dungu turun temurun. Jangan tertawalah Ustadz Gus Romli. Engkau tidak bisa menjawab kalau gitu. Jawab pula Raja Selatan ini. Cek. Suaraku jelas nggak? Cek. Jelas. Oke, para cuplis-cuplis di bawah silakan ajukan permintaan naik yang mau berdiskusi. Yang mau berencana untuk mualaf silakan langsung naik saja. Yang belum mau silakan naik untuk belajar dulu. Kita kaji apakah ajaranmu adalah ajaran yang benar. Silakan naik, jangan malu-malu. Anggap saja di sini rumah singa Allah. Anggap aja kalian numpang ke atas. Silakan monggo. Ini komplain kok cuplis mereka. Kalau rumusnya Raja Selatan itu cuplis itu cukup imani iblis saja itu. Macam apa pula ini host ini kok dibilang cuplis? Mereka kalau dibilang cuplis cukup imani iblis itu. Tercantum data di mana? Subhanallah. Telat. Kok gak ada yang mau naik ini? Setiap mereka itu Raja Selatan di atas hanya mau di framing, mau dimarahin, yaitu mau di report, di kick dan di mute. Macam apa pula itu mereka itu? Ditanya tentang tata caranya menjadi Tuhan itu, kena report pula Raja Selatan itu. Kena report. Naik di komal sebelah itu, padahal sopan ini Ustadz Romli, Kiai Romli. Ini udah waktu saya udah naik di sana. Selamat siang para kafir dungu turun temurun, saya gitu. Dikik pula suruh turun saya tuh. Macam apa pula mereka ini? Silakan Raja Selatan untuk turun. Bahasanya itu. Iya. Padahal itu bahasanya itu bagus itu, luar biasa lembut. Itu udah sopan itu, Yai. Biasanya mah nggak dikasih ke Islam itu harus tegas, tidak bisa ditawar-tawar tentang ketawitan. Saya itu menerapkan itu, Ustadz Romli. Iya, kalau saya
Ayo para wanita atau perempuanlah baroh atau handaroh. Ya, silakan naik, silakan naik. Bagi yang tinggi kurus maupun yang cebol lah baroh dan hantar kan begitu. Jangan. Bagian lafud itu kak tuan Raja Daratan semacam noksen itu noksen. Kak, aku mau makan soalnya, oi, bantu tuh Bang Jaya sama Bang Raja tuh. Tahu tuh ini naik mumpung Raja Selatan ini mumpung tampan ini. Gini Ustadz Romdi, adakah kalau saya itu kan menarapin ketauhidan itu tidak bisa ditawar-tawar, harus tegaskan Ustadz. Sedangkan naik di komal mereka itu selamat malam, selamat siang, itu para kafir dungu turun-turun, itu mereka itu kok nggak suka itu, langsung dikik pula saya itu Ustadz. Macam apa pula mereka ini? Menurut antum itu Raja Selatan ini kurang ajar apa? Nggak bisa jawab saya. Raja Selatan, yang pengen tahu hari ini antum makan apa? Nah itu. Itu sandal jepit Bang, sandal jepit digoreng Bang. Bang Raja Selatan habis makan tungir kodok. Kodok ada tungirnya ya? Ada kodok ya. Tumis kodok ya. Tungir. Buntut. Tungir itu apa? Buntut bujur. Oh buntutnya. Iya kayak tungir Bu Darni gitu kan. Kalau Bu Darni kan ada tungirnya Bang tuh. Singa Allah dan Bang Jai, jangan engkau menyalahkan Raja Selatan. Apa yang tercantum di akidah keislaman itu dan ketauhidan keislaman itu harus tegas untuk kepada mereka para kafir-kafir ini. Mereka selalu